gambar-gambar terkini dari TV Pool PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dihadirkan hari ini. Dan kami sekarang akan menuju ke jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tifal Solesa, yang akan menyampaikan persiapan-persiapan serta apakah akan sesuai jadwal sidang hari ini, di mana Ferdy Sambo sekali lagi akan menjadi saksi di dalam sidang untuk 3 orang terdakwa, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Tifal, selamat pagi. Bagaimana suasana di PN Jaksel pada hari ini, dan apakah jadwal atau agenda sidang hari ini akan tetap menyatakan Ferdy Sambo saja yang akan menjadi saksi, atau mungkin ada perubahan lagi, Putri Chandrawati ternyata bisa untuk hadir di kesempatan kali ini atau di persidangan kali ini? Tifal, laporan Anda. Sejauh ini, Bayu, informasi awal yang masih kami kantongi sampai pagi ini, paling cepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, sidang lanjutan terhadap terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat ini akan dilangsungkan. Agendanya masih dalam pemeriksaan saksi, dan informasi yang masih kami pegang sampai sekarang adalah nanti akan ada 2 orang yang bersaksi di muka sidang, yakni terdakwa dalam kasus yang sama sekaligus untuk dakwaan obstruction of justice Ferdy Sambo, serta mantan Kepala Biro Provos Divpropam Mabes Polri Benny Ali. Sejauh ini masih belum ada perubahan berarti. Untuk Putri Chandrawati sendiri masih kami pegang informasinya bahwa itu akan dijadwalkan pada pekan depan di hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Kita coba ingat-ingat lagi atas rencana ataupun juga penjadwalan sidang yang berlangsung untuk hari ini. Kemarin sebelum agenda sidang ditutup oleh Majelis Hakim, oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis, menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tim kuasa hukum sudah menyampaikan surat permohonan kepada Majelis Hakim tertanggal 27 Oktober 2022 yang kemudian ditindaklanjuti pada hari kemarin di tanggal 6 Desember 2022. Surat permohonan itu berisi permintaan kepada Majelis Hakim untuk pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai saksi untuk kasus pembunuhan Yosua ini dilangsungkan secara tertutup. Alasannya ada kaitannya kasus pembunuhan Yosua ini dengan tindak pelecehan seksual yang sampai dengan hari ini masih dipegang teguh oleh tim kuasa hukum yang menjadi dasar kemudian upaya pembunuhan Yosua ini dilakukan. Sampai akhirnya kemudian direspon langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat itu bahwa itu tidak bisa dilakukan mengingat perkara pokok dalam sidang kali ini adalah pada kasus pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan, bukan pada kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual. Nah, di saat penjelasan itu disampaikan oleh Majelis Hakim, tim kuasa hukum kembali berdalih dengan memegang atau berpegang pada pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang menyebutkan dalam buku tersebut bahwa saksi perempuan yang memberi keterangan tentang kekerasan seksual dapat diperiksa tertutup. Tapi penjelasan itu atau alasan yang dipakai oleh tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini tidak direspon lebih lanjut, namun Majelis Hakim langsung menunda agenda sidang untuk Putri Chandrawati sebagai saksi untuk 3 terdakwa hari ini diundur ke pekan depan. Jadwalnya di hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sehingga dengan penjadwalan ulang itu untuk hari ini pemeriksaan saksi nantinya akan disampaikan keterangan saksi dari Ferdy Sambo serta Benny Ali selaku mantan Kepala Biro Provos Divpropam Mabes Polri. Belum ada perubahan berarti sampai dengan sejauh ini, Bayu. Hal lainnya juga mungkin kita coba ingat-ingat lagi bahwa di sesi sidang kemarin di tanggal 6 Desember 2022, Benny Ali ini juga dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Saat itu Benny Ali menyampaikan sejumlah kronologi yang ia ketahui, terlebih ia diminta datang pula ke TKP pada tanggal 8 Juli 2022 sesaat setelah upaya pembunuhan atau menghilangkan nyawa terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat ini dilakukan. Saat itu Ferdy Sambo saat bertemu dengan Benny Ali menyampaikan sejumlah
pemahamannya tentang apapun yang keterangan disampaikan dari Verdi Sambo bahwa ada upaya pelecehan lalu kemudian coba ditindaklanjuti oleh Putri Chandrawati, dan dia juga menyampaikan kekecewaannya bahwa ternyata pernyataan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu semuanya hanya rekayasa yang kemudian menjebak dirinya dalam lingkaran kasus pembunuhan Yosua ini. Sementara demikian, Bayu. Ya, Tifal, adakah hal-hal yang mungkin karena Anda mengikuti terus jalannya sidang, bahkan termasuk kemarin begitu, adakah kemungkinan di titik mana kemudian teman-teman dari media terutama dan mungkin juga sidang hari ini akan berlangsung cukup menarik. Salah satu sudah pasti karena ini akan mempertemukan untuk pertama kalinya di arena persidangan begitu Eliezer sebagai justice collaborator dengan mantan atasannya Verdi Sambo. Di titik mana ini, atau di pertanyaan-pertanyaan mana, atau di keterangan-keterangan terdahulu yang mana yang ini akan menjadi semacam cross check bagi majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum terutama. Tifa. Yang mungkin akan menarik kita tunggu keterangan yang bakal disampaikan Verdi Sambo nanti statusnya sebagai saksi untuk 3 terdakwa ini, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang mungkin bisa kita teropong pertama adalah soal fakta bahwa apakah kemudian Verdi Sambo ikut menembak Yosua Huta Barat atau tidak, karena ada beda pandangan di sini. Dari Verdi Sambo mengaku ia tidak terlibat langsung untuk penembakan terhadap Yosua, begitu pula dikuatkan oleh pernyataan kuasa hukum. Tapi di sisi lain Richard Eliezer bahkan ditegaskan lagi dalam proses sidang pada pekan sebelumnya bahwa tidak hanya dirinya, tidak hanya Richard Eliezer yang ikut terlibat dalam penembakan Yosua, tapi Verdi Sambo yang merancang skenario ini pun ikut melakukan penembakan terhadap korban. Itu satu hal. Hal yang kedua juga yang perlu dikonfirmasi lagi adalah, ataupun juga kita akan tunggu nanti jawaban pasti di muka sidang sebagai fakta persidangan begitu, adalah keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer pada sidang pekan lalu yang menyebut keberadaan perempuan misterius di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Walaupun kemudian tidak secara eksplisit disampaikan bahwa ada dugaan isu perselingkuhan di balik kasus pembunuhan Yosua ini, tapi kemarin selepas sesi pertama persidangan di hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Verdi Sambo langsung membantah isu perselingkuhan itu dan menyebutkan atau menegaskan bahwa semata-mata upaya pembunuhan terhadap Yosua ini berdasarkan upaya pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih informasi serta analisa Anda untuk mengantarkan kita semua nanti mengikuti jalannya sidang hari ini. Kami masih akan kembali ke Anda nanti menjelang jalannya sidang sekitar 9:30 nanti. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda dengan para narasumber yang akan kami hadirkan untuk membawa kita melihat lebih jauh sebelum nanti kita mengikuti langsung jalannya sidang di PN Jakarta Selatan. Tetap bersama kami. Vonis White lebih bagus dari pemutih. Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda. Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vonis White. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Emang Vonis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda. Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vonis White. Ada wafer? Nanti.
Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Oreo wafer. Nanti. Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian. Nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Ya, selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Kompas TV. Anda mengikuti Breaking News Kompas TV dan kami hadirkan Breaking News ini untuk mengantar Anda mengikuti nanti di layar Kompas TV sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Hari ini agendanya menarik. 3 terdakwa, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf akan dihadapkan dengan kesaksian dari Ferdi Sambo sebagai salah satu saksi. Selain nanti ada saksi lain juga mantan Kadif Provos Mabes Polri Beni Ali. Dan saya bersama para narasumber yang sudah menjadi langganan kita semua, Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, serta Bang Mansur Febrian, salah seorang kuasa hukum atau penasehat dari keluarga almarhum Joshua. Kang Asep, Bang Mansur, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Kang Asep, salam sehat. Ya, sebelum nanti kita mengikuti jalannya sidang mungkin 9.30 atau mendekati pukul 10 begitu. Kang Asep, ini rasanya momen yang cukup ditunggu ya. Akhirnya Ferdi Sambo akan menjadi saksi untuk 3 terdakwa lainnya. Karena inilah 4 orang inilah yang berada persis di tempat kejadian. Orang kelima adalah korban, begitu kan kira-kira. Kalau Kang Asep hakimnya, kan udah banyak sebenarnya puzzle yang terbuka. Apa yang akan Kang Asep sebentar. Kami dengarkan dulu keterangan dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi dari PN Jaksel. Kita ikuti bersama. Pernyataan Ferdi Sambo menyampaikan perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan. Padahal Richard Eliezer tidak menyampaikan soal perselingkuhan. Kok saudara Ferdi Sambo bisa sampaikan perselingkuhan? Biarlah publik yang menilai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sampaikan bahwa Richard Eliezer ini harus dipecat. Nah, ini logikanya bagaimana? Dia yang menyuruh Richard Eliezer, kemudian sekarang dia meminta supaya Richard Eliezer untuk dipecat. Ini kasihan loh, ini anak ini. Udah disuruh tembak, habis itu disuruh pecat. Sikap kesatrianya di mana? Sikap gentlenya Ferdi Sambo di mana? Sedangkan kan kalau teman-teman melihat bahwa fakta persidangan ketika penyidik dari Polres Jakarta Selatan menginterview saudara Richard Eliezer, saudara Ferdi Sambo yang menegur salah satu penyidik ya, jangan terlalu keras menegur menginterogasi saudara Richard Eliezer. Ini agak kontradiktif. Terus kemudian memerintahkan untuk membersihkan TKP, untuk memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan CCTV. Nah ini kan kontradiktif ya, sekali lagi ya. Jadi ya biarlah hakim dan publik yang menilai. Lalu Bang, tentang permintaan kuasa penasihat hukumnya Putri untuk sidangnya dilakukan secara tertutup, Bang, ada komentar Bang? Itu adalah haknya mereka ya, kita tidak bisa sampaikan, tetapi kita hanya fokus kepada dakwaan, bahwa di dalam dakwaan adalah tentang perencanaan pembunuhan, kemudian tentang pembunuhan, itu saja. Jadi kalau mereka berbicara tentang
pelecehan atau apa, itu adalah haknya mereka, silakan saja. Anda menangkap ada arah tertentu mungkin soal lebih baik Baradae juga harusnya dipecat saja begitu. Anda menangkap arahnya mau kemanain sebetulnya? Ya, ini kan menjadi aneh ya, tapi kita sampaikan bahwa kita menghargai proses ini ya. Sikap kooperatif dari Richard Eliezer dia sudah sampaikan. Apapun yang terjadi dia siap. Dia sudah menyampaikan dia siap bertanggung jawab. Terkait dengan keputusan bagaimanapun ya kita serahkan. Tapi publik sekali lagi akan bisa menilai dalam hal ini ya. Bahwa ketika seorang Richard Eliezer diperintah kemudian dikorbankan dan sekarang dia coba diminta supaya untuk dipecat, silakan saja. Saya rasa publik akan marah kalau caranya seperti begini. Thank you. Terima kasih. Ya udah deh Bang, dari kotanya di. Ya, itu tadi keterangan dari Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Saya rasa agak sedikit mengomentari apa yang terjadi kemarin begitu. Saya kembali ke Kang Asep sama Bang Mansur. Kang Asep, hari ini nih agak krusial, salah satu momen yang kita tunggu dari begitu panjangnya agenda persidangan ya kan. Akhirnya akan ketemu nih, dan kemudian Ferdy Sambo duduk menjadi saksi di bawah sumpah bahwa dia seharusnya mengatakan yang sebenar-benarnya. Itu tentu harapan kita. Kalau Kang Asep jadi hakimnya hari ini, apa yang akan Kang Asep tuju lebih dulu begitu kepada seorang Ferdy Sambo? Kang Asep? Ya, makasih. Jadi sekarang itu adalah bukan lie detector, lie court, kebohongan peradilan, tes kejujuran. Siapa satria, ya, siapa pengecut, siapa pembohong, ya. Jadi kan ketahuan hari ini. Jadi kalau hakimnya gampang kok, tinggal tes kejujuran aja. Sekarang mana perwira, ya, mana yang satria, mana barada yang jadi perwira, gitu. Itu aja. Jadi gampang, karena sekarang saksinya 3 terdakwa ini, ya, berhadapan dengan bekas jenderalnya. Nanti tolong, tapi Kompas nggak bisa monitor ya dari TV terpusat ya. Coba kalau bisa bisikin deh TV tetangga itu ya. Supaya ketika dia ngomong saksi ya, jenderal itu, dan lihat 3 orang terdakwa itu reaksinya bagaimana ya. Nanti kan ahli gestur tubuh ya untuk membaca ya, itu paling gampang seperti itu. Yang menarik lagi hari ini justru ya, saya ingin lihat ya reaksi Eliezer berhadapan dengan klimaksnya udah kemarin selesai ketika Eliezer memberikan kesaksian, walaupun juga sebagai pemeriksaan terdakwa menurut saya. Justru hari ini juga adalah klimaks kedua, karena kita klimaks ketiga nanti yang akan tunjukkan. Sekarang itu akan melihat tadi ya bagaimana nanti kegelisahan, kemarahan ya dari seorang jenderal yang dibuka aibnya ya rekayasanya oleh seorang pangkat terendah, orang kecil dari kecil, tapi tadi ya peristiwa satria itu boleh muncul. Jadi itu yang kita lihat tuh nanti, jadi bohongnya tuh mana gitu. Jadi saya akan tinggal melihat aja dua-duanya itu mana yang benar gitu kan. Ya jadi mana ayam goreng dan mana ayam garang gitu kan, atau mana sayur gitu kan. Jadi hari ini tuh justru menarik kalau saya jadi hakimnya, tinggal itu aja istilah orang-orang suka nggak usah dihadapkan, nggak usah dikonfrontir. Cuman keterangan dua-duanya tinggal nanti keterangan si Sambo ini bagaimana dari untuk awal sampai akhir ya, terutama ketika peristiwa terjadi itu ya, yang kalimat dihajar, kalimat ayo tembak-tembak, tentang senjata, tentang sarung kontrasepsi ya, itu yang nanti kita lihat reaksi Eliezer ya, itu juga, dan sejauh mana keberanian Eliezer ketika ada kebohongan ya, atau sebaliknya, itu yang menarik justru ya. Terbayang Kang Asep. Bang Mansur, kalau Anda berharap ya mewakili pihak keluarga, pasti saya meyakini di Jambi semua sekarang menyaksikan juga untuk hari ini sidang begitu. Apa yang kita harapkan? Kita udah berkali-kali mengatakan, mendengar Ferdy Sambo mengatakan saya siap bertanggung jawab, terutama juga baik kepada pihak keluarga ketika berhadapan langsung di persidangan, atau juga kepada mantan-mantan bawahannya yang terseret dalam kasus obstruction of justice kan. Apa yang kemudian bisa kita harapkan atau pihak keluarga diwakili oleh Bang Mansur harapkan hari ini dari Ferdy Sambo? Baik Mas Bayu, yang pertama mungkin saya sampaikan, keluarga akan terus memantau persidangan ini sampai dengan tuntas, bahkan sampai berkekuatan hukum tetap nanti putusan pengadilan. Pasti. Kemudian persidangan hari ini juga mari kita lihat
siapa yang akan diberikan aplaus ataupun apresiasi dari majelis hakim seperti Kuat Ma'ruf, apakah Baradae ataukah Pak FS. Nah, aplaus dalam hari ini mungkin siapa yang konsisten dengan kebenarannya dan siapa yang konsisten dengan kebohongannya, kan seperti itu. Dan ini juga akan menjadi persidangan yang sangat menarik, bertemu dengan seorang perwira yang apakah berpikiran perwira dan gentleman atau justru berpikiran di bawah daripada seorang Barada. Dan kemudian juga kita akan uji di sini seorang pemikiran Barada, apakah dia juga akan malah melebihi pemikiran dari seorang perwira dan justru dia menjadi kesatria. Karena yang perlu saya apresiasi sampai hari ini Baradae masih konsisten dengan keterangannya, walaupun pernah di awal dia berbohong. Itu harus kita apresiasi. Dan kita lihat hari ini, dan support dari saya untuk Baradae adalah jangan pernah takut kepada mantan jenderal, walaupun kau anak muda. Umurmu boleh lebih muda, tapi nyalimu jangan lebih muda daripada orang tersebut gitu loh. Lawan saja gitu. Karena ini adalah kontestasi untuk mempertunjukkan sebuah kejujuran, di mana nantinya akan terbukti sebuah kebenaran. Lalu biarlah publik juga yang menilai hari ini, karena sang mantan jenderal itu inkonsisten, jauh daripada konsisten. Dia berulang kali meminta maaf kepada institusinya karena perilakunya, namun dia juga yang membantah secara terang-terangan dengan dari awal dia banding ketika di PTDH, kemudian katanya dia sekarang mengajukan PT UN untuk menggugat institusinya sendiri. Dia dari awal sudah tega mengorbankan kawan-kawannya, dan itu dia sudah akui di persidangan, tapi timbul lagi sebuah narasi inkonsisten, yaitu pecat saja Baradae. Kemudian dia juga sampaikan bahwa sekuat ini adalah anak-anak saya, gitu kan. Itu kata-kata ini pernah terlontar oleh Pak FS ini. Tapi sekarang dibantah lagi, pecat saja Baradae. Loh, kok ke anak seperti itu gitu loh. Udah disuruh kan untuk melakukan sesuatu hal yang di luar norma hukum, melanggar kode etik, melanggar ketentuan hukum, udah dipaksa untuk melakukan hal tersebut, tapi sekarang juga dia dimohonkan untuk dipecat gitu loh. Ini di mana hati nuraninya? Itu Mas Bayu. Oke, baik. Saya jeda dulu sebentar, Bang Mansur dengan Kang Asep untuk mengikuti update Kompas TV beberapa saat sebentar lagi, dan kita akan kembali untuk ngobrol berkaitan dengan menjelang sidang lanjutan yang berlangsung di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Saya Tifa Solesa dalam Kompas Update dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya paling cepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, sidang lanjutan untuk terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf dalam dakwaan pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat akan dihelat di ruang sidang utama. Jadwalnya bila tidak ada perubahan, kita akan sama-sama menyimak keterangan saksi. Ada 2 orang saksi yang akan hadir di muka persidangan hari ini, yang terdakwa dalam kasus yang sama serta dakwaan obstruction of justice Verdi Sambo, dan yang kedua adalah mantan Kepala Biro Provos Divpropam Mabes Polri Beni Ali. Sebelumnya dalam sidang kemarin di tanggal 6 Desember 2022, Verdi Sambo dan Beni Ali juga hadir di muka sidang masing-masing sebagai terdakwa dan juga saksi untuk kasus pembunuhan obstruction ataupun juga kasus pembunuhan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Sejauh ini belum ada perubahan berarti ataupun juga adanya penjadwalan ulang untuk Putri Chandrawati yang dihadirkan sebagai saksi, karena pada awalnya seharusnya pada hari ini Putri Chandrawati akan dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Yosua, namun atas beberapa pertimbangan termasuk permohonan dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati untuk meminta adanya
perubahan sistem sidang menjadi tertutup, maka kemudian tim kuasa hukum menjadwalkan ulang untuk Putri Chandrawati hadir di muka sidang sebagai saksi pada tanggal 12 Desember atau pada hari Senin pekan depan. Dari yang kami pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 tim kuasa hukum untuk 2 terdakwa sudah hadir di sini, yakni tim kuasa hukum dari Richard Eliezer dan juga tim kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf. Tinggal kita nantikan sekarang kehadiran dari 2 orang saksi ini, termasuk juga kedatangan dari jaksa penuntut umum yang nantinya juga akan mempertanyakan sejumlah hal terkait dengan lingkaran kasus upaya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang berlangsung pada 8 Juli 2022 lalu. Saya Tifal Solesa untuk Kompas Update, dan Breaking News akan berlanjut sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat dua Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap. Caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental. Lebih wangi. Sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Neoremasil. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Sini, aku bantu. Hacau nggak sampah. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke Stadion Internasional. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Neoremasil. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Ya, saudara, kami hadirkan 2 gambar, satu di layar sebelah kiri, situasi di ruang utama sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gambar live saat ini, dan di sebelah kanan kami juga ada gambar memantau gerbang dari PN Jaksel, tempat nanti akan hadirnya para terdakwa dan para saksi
yang sudah dikabarkan berangkat. Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf sudah berangkat dari Mabes Polri, tempat tahanan mereka. Ferdi Sambo juga dikabarkan sudah berangkat dari Makobrimob Kelapa II menuju ke PN Jaksel. Dan ini gambar ketika 3 terdakwa, ini bukan gambar live, beberapa waktu yang lalu, di mana Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kita lihat sudah berangkat dari Mabes Polri menuju ke PN Jakarta Selatan. Seperti biasa nanti kalau Anda selalu menyaksikan Richard Eliezer hadir, itu akan dengan pengawalan selain dari pihak kepolisian, juga ada tim dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa saat yang lalu Ricky Rizal dan Kuat sudah menuju ke PN Jaksel, jadi tinggal beberapa saat lagi dengan pengawalan tentu jarak dari Mabes Polri di Jakarta menuju ke PN Jaksel di kawasan Ampera tidak akan terlalu lama. Demikian juga dengan Ferdi Sambo, lebih dekat lagi dari Makobrimob Kelapa II menuju ke kawasan Ampera di PN Jaksel di kawasan Ampera. Nah, saya akan langsung menuju lagi ke kedua narasumber kami, Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga Mansur Febrian, salah seorang tim kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Kang Asep, kan kita kalau bicara dalam persidangan kali ini, kita akan kembali mengingat bagaimana Baradae akan berhadapan, saya menyebutnya begitu, kali ini face to face gitu ya, Kang. Waktu rekonstruksi kan dia tidak mau berhadapan langsung. Nah, sekarang akan berhadapan langsung. Secara emosi saya menangkaplah begitu bahwa ada emosi dari Ferdi Sambo nih ketika kemarin Baradae bercerita saja sebenarnya berkaitan apa yang dia tahu, ada perempuan keluar dari rumah tinggal Ferdi Sambo begitu. Dan ini ditanggapi secara langsung oleh Ferdi Sambo berkaitan dengan Kang Asep dan Bang Mansur, kami menerima informasi di Polsek Astana Anyar di Kota Bandung. Kang Asep berada di Kota Bandung juga, ada yang menyebutkan terjadi bom bunuh diri. Jadi kami akan mencoba untuk mencari informasi tersebut dulu untuk kemudian hadirkan lagi. Saya mohon maaf ke Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Bang Mansur Febrian untuk memindahkan sebentar breaking news ini, perhatian kita menuju ke Kota Bandung, di mana disebutkan ada bom bunuh diri terjadi di dekat Polsek Astana Anyar di Kota Bandung, sehingga kami masih terus mencoba menghubungkan diri dengan situasi di Kota Bandung ini. Baru sedikit yang kami peroleh informasinya berkaitan dengan apa yang terjadi di Kota Bandung. Belum jelas siapa yang melakukannya dan lain-lain. Kami masih mencoba untuk menghubungi melalui sambungan telepon pada saat-saat awal seperti ini kepada berbagai pihak yang bisa kami hubungi untuk bisa mengkonfirmasi apa yang dilaporkan bahwa ada bom bunuh diri dilaporkan terjadi di Polsek Astana Anyar di Kota Bandung. Disebutkan pula ini terjadi akibat bom bunuh diri, ada sebuah ledakan yang dilaporkan terjadi di Polsek Astana Anyar Kota Bandung. Juga belum diketahui pasti kebenaran informasi ini, maka kami sekarang mencoba menghubungi berbagai pihak melalui sambungan telepon untuk bisa memastikan informasi ini. Dan sudah banyak sebenarnya disampaikan di media sosial oleh warganet atau netizen, bahwa pada hari ini Rabu 7 Desember 2022 tepatnya ada sebuah video yang menggambarkan situasi di sekitaran Polsek Astana Anyar Kota Bandung yang juga beredar di WhatsApp, di mana memperlihatkan video ini kepanikan warga setelah mendengar adanya ledakan yang cukup keras di sekitar Polsek Astana Anyar. Pos Polsek atau biasanya kalau kita sebut sebagai sebuah polsek ini adalah kantor kepolisian sektor begitu di Astana Anyar. Kita masih mencoba menghubungi siapapun yang bisa kita hubungi di Polda Jawa Barat untuk mengikuti atau mengkonfirmasi informasi tersebut. Sampai saat ini memang kami masih terus mencoba mengantarkan kepada Anda berkaitan dengan informasi ini.
Dan sambil terus mencoba mencari informasi berkaitan dengan apa yang terjadi di Kota Bandung, ada beberapa peristiwa penting sebetulnya yang memang akan menjadi perhatian kita atau media pada umumnya untuk kemudian kita sampaikan kepada Anda, masyarakat banyak. Selain ada sidang lanjutan di Jakarta untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yang memang hari ini akan berkaitan dengan salah satu agenda penting dari seluruh agenda sidang yang akan berlangsung masih cukup lama, berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nah, dari adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, kita juga tahu bahwa perhatian juga akan tertuju kepada kota Jogja dan Solo, di mana akan ada pada akhir pekan ini pernikahan putra Presiden Joko Widodo di Jogja dan Solo. Sehingga apa yang terjadi di Kota Bandung, kalau ini benar ada sebuah ledakan keras di sekitar Polsek Astana Anyar, akan menjadi perhatian juga. Apakah benar ini dari sebuah bom bunuh diri yang dilakukan? Dan beberapa gambar yang kami terima atau kami dapatkan melalui media sosial belum bisa kami hadirkan secara langsung karena grafis atau gambar yang cukup parah yang kami juga tidak bisa menayangkan secara keseluruhan. Kalaupun mungkin nanti kami hadirkan, tidak bisa sepenuhnya gambar tersebut kami hadirkan. Dan Anda juga mungkin mengetahui bahwa gambar-gambar dari warganet atau netizen seperti ini biasanya akan segera beredar sedemikian rupa tanpa ada sensor terlebih dahulu, sehingga mungkin kalau boleh kami mengajak Anda untuk tidak segera menyebarkannya sedemikian rupa untuk kepentingan yang lebih besar, sehingga kemudian nanti bisa kita sampaikan informasinya. Ini salah satu gambar dari warganet di mana sempat terjadi kepanikan. Kita ikuti sedikit apa yang disebutkan di dalam video ini. Informasi Polsek Astana Anyar, nggak tahu apa ada suara yang meledak kayak bom. Barusan terjadi Polsek Astana Anyar, posisi di pinggir masjid. Dengar dari warga antara bom sama gas. Kapolres Tabes ada di semua kota Bandung. Informasi Polsek Astana Anyar, nggak tahu apa ada suara yang meledak kayak bom. Barusan terjadi Polsek Astana Anyar, posisi di pinggir masjid. Dengar dari warga antara bom sama gas. Atur nuhun. Informasi Polsek Astana Anyar, nggak tahu apa ada suara yang meledak kayak bom. Barusan terjadi Polsek Astana Anyar, posisi di pinggir masjid. Dengar dari warga antara bom sama gas. Atur nuhun. Informasi Polsek. Ya, barusan kami sampaikan informasi atau gambar dari warganet bahwa terjadi kepanikan, tapi tidak terlihat gambar yang persisnya karena memang kami tidak menayangkan secara keseluruhan. Dan sekarang kami akan mencoba mengontak dan telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung. Pak Aswin, selamat pagi Pak. Tiga luka-luka ya. Tiga meninggal. Ya. Selamat pagi Pak Aswin. Ya. Pak Aswin, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Bayu Kompas TV, Pak Aswin. Ya, Pak Bayu, selamat pagi. Ya, informasi sementara saja Pak, apa dan di mana sebenarnya terjadi ledakan ini Pak? Sampai saat ini yang diketahui Pak Aswin, silakan Pak. Ya, Pak Bayu, kami laporkan bahwa tadi pada pukul 8.20 personel Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan kegiatan apel pagi. Nah, tiba-tiba ada satu orang laki-laki masuk ke Polsek
mengacungkan senjata tajam, menerobos barisan apel pagi. Seketika anggota pada menghindar. Nah, tidak lama kemudian ada ledakan. Ya, dan sekarang pelaku membawa bom ledak tersebut meninggal dunia di lobinya Polsek Astana Anyar. Demikian. Ya. Ada korban, Pak, selain terduga laki-laki yang masuk ke dalam polsek ini. Maksud saya kalau dalam bayangan saya dalam apel ini kan banyak sekali anggota kepolisian yang sedang berada di lapangan sedemikian rupa. Pak Aswin? Ya, ada 3 orang anggota kami mengalami luka-luka. Sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Demikian. Ya, situasi sekarang sudah diamankan Pak Aswin, artinya di Polsek Astana Anyar sendiri sekarang situasinya sudah kondusif atau di sekitarnya juga sudah diamankan Pak Aswin? Baik, kami laporkan untuk radius 200 meter sudah kami polis lain. Jadi jalan akses ke Polsek, jalan raya ini kami tutup, kemudian pintu masuk ke Polsek dan pintu belakang. Jadi seluruh sekeliling Polsek kami tutup, polis lain, status quo, dan saat ini sedang menunggu tim Jibom dari Satrimo Polda Jabar untuk memastikan pasca terjadinya ledakan tidak ada risiko ledakan berikutnya. Ya, jadi belum ada sama sekali ketahuan apakah siapa dan dari mana kemungkinan terduga pelaku ini. Situasinya masih belum bisa diperiksa dalam artian jenazahnya, begitu Pak Aswin? Iya Pak Bayu, belum bisa mohon waktu karena ada tahapan-tahapannya. Kami juga tidak bisa dan terlalu dekat karena ada tim yang akan memastikan bahwa ini steril ya, steril dari ledakan tersebut. Iya, Pak Aswin, apakah sudah diperoleh informasi masuk langsung ke Pak Aswin sedemikian rupa, mungkin gambar atau foto-foto seberapa parah akibat ledakan ini terjadi begitu? Apakah ledakan ini terjadi di tengah lapangan atau di dekat ruang-ruang tertentu di Polsek Astana Anyar, Pak Aswin? Ya, kami gambarkan bahwa pintu gerbang Polsek, kemudian ada lokasi apel pagi, ya di depan bangunan utama Polsek. Nah, jadi yang rusak seluruh bagian luar depan Polsek. Nah, jadi tidak sampai ke dalam. Bagian luar itu hancur. Demikian. Jadi di sekitar pos jaga bagian depan atau di dekat gerbang dari Polsek Astana Anyar ini bagian yang paling terparah terkena ledakan. Kira-kira bisa begitu betul, ya? Saya sampaikan Pak Aswin ya. Betul Bapak Bayu, betul Bapak Bayu. Iya. Tapi situasi sampai sekarang berkaitan dengan kejadian ini sudah dilaporkan secara bertingkat sampai sudah di Polda Jawa Barat. Begitu Pak Aswin ya? Sudah. Kami sudah lapor ke Bapak Kapolda, Bapak Kapolda dan seluruh pejabat utama Polda, Pak Karoop, Kasat Brimob, kemudian Dir Pamofit, Kasat Dirpom ada di lokasi semuanya. Demikian Pak Bayu. Ya, Pak Aswin sedikit lagi Pak, ada imbauan bagi warga Bandung dan sekitarnya berkaitan dengan mungkin upaya sterilisasi untuk saat ini di sekitar Polsek Astana Anyar. Tadi Bapak katakan ada penutupan jalan dan agar masyarakat di Kota Bandung secara umumnya begitu bisa tetap tenang, Pak Aswin? Ya, untuk warga Bandung agar mematuhi peraturan lalu lintas karena ini ada pengalihan arus, khususnya yang jalan yang melewati Polsek kami tutup sementara sampai olah TKP selesai. Nah, tidak mendekat dan tidak menerobos polis lain yang sudah kami pasang sampai nanti ada informasi lebih lanjut. Mohon bersabar. Demikian, Mas Pak Wahyu. Iya, baik. Kombes Pol Aswin Sipayung, Kapolrestabes Bandung,
kami ucapkan terima kasih untuk informasi sementara ini. Tentu nanti akan ada perkembangan-perkembangan yang pasti Pak Aswin dan jajaran akan menyampaikannya lagi. Terima kasih juga untuk imbauannya. Sama-sama Pak Bayu, sama-sama. Ya. Terima kasih kembali. Ya, Pak Aswin, selamat bertugas kembali. Nah itu tadi saudara, kami sampaikan lagi bahwa dikonfirmasi terjadi, kami konfirmasi terjadi ledakan dan sempat viral di media sosial, juga di WhatsApp, bahwa ada kepanikan di kawasan Polsek Astana Anyar di Kota Bandung. Kami konfirmasi hal ini melalui sambungan telepon baru saja dengan Kapolrestabes Kota Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung. Benar, terjadi ledakan dan diduga ini adalah bom bunuh diri dilakukan seorang laki-laki yang sempat menerobos gerbang Polsek Astana Anyar dengan membawa senjata tajam ketika apel pagi sedang dilakukan anggota kepolisian Polsek Astana Anyar sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat pagi ini. Dan ledakan tersebut menyebabkan terduga pelaku meninggal dunia dan ada 3 orang anggota kepolisian yang mengalami luka-luka. Sekarang dirawat intensif di sebuah rumah sakit di Kota Bandung, dan kerusakan yang cukup parah terjadi di area setelah gerbang Polsek Astana Anyar atau pos jaga yang ada di Polres Astana Anyar Bandung. Saat ini kepolisian sudah mengamankan situasi, melakukan sterilisasi di Polsek Astana Anyar. Korban belum bisa diperiksa sedemikian rupa karena masih menunggu tim dari Polda Jabar untuk datang dan melakukan identifikasi pelaku dan lain-lain atau terduga pelaku. 200 meter situasinya di sekitar Polsek Astana Anyar dijadikan steril, termasuk jalan di sekitar Polsek Astana Anyar, ini informasi bagi warga Bandung, ditutup untuk sementara sehingga hindari kawasan Polsek Astana Anyar karena pasti akan terjadi pengalihan arus dan kemacetan, dan juga kita bantu situasinya agar bisa memudahkan tim kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memperjelas segala sesuatunya. Kami masih akan perbarui informasi berkaitan dengan apa yang terjadi di Kota Bandung. Beberapa saat setelah ini ada gambar yang sudah kami peroleh, di mana ada dugaan bom bunuh diri di Astana Anyar Bandung. Ini persis di depan Polsek Astana Anyar tampaknya. Dan situasinya seperti dikatakan tadi sudah ditutup. Ini ada beberapa gambar yang kita bisa sampaikan, kerusakan yang terjadi di dalam Polsek Astana Anyar. Kalau ada gambar yang kami jadikan hitam putih, karena kami jadikan hitam putih untuk menghindari gambar yang kemudian mungkin ada darah dan lain-lain begitu. Nah itu tadi yang bisa kami sampaikan untuk Anda berkaitan dengan apa yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Kota Bandung. Dan untuk situasi saat ini masih terus kita akan sampaikan kepada Anda. Kami juga masih menunggu dari tim liputan atau jurnalis Kompas TV yang berada di Kota Bandung atau tim koresponden kami di sana untuk bisa mendapatkan informasi lain berkaitan dari apa yang akan terjadi di tempat kejadian perkara. Kalau apa yang terjadi di tempat kejadian perkara, saya meyakini dalam beberapa waktu ke depan belum akan ada perubahan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kapolrestabes Bandung. Inilah informasi awal yang kemudian memastikan bahwa telah terjadi ledakan yang diduga bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Hal lain daripada ini, pasti kepolisian masih akan membutuhkan waktu untuk bisa menjelaskan lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Kapolrestabes Bandung beberapa saat yang lalu bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ya, saya akan mencoba menuju ke Kang Asep Iwan Iriawan yang kebetulan memang berada di Bandung dan orang Bandung. Kang Asep masih bersama saya ya? Masih. Ya. Nah, Kang Asep,
sebetulnya kita breaking news untuk yang lain, tetapi saya ajak Kang Asep untuk terlibat dalam breaking news Kompas TV kali ini karena ada dugaan bom bunuh diri Kang Asep di kawasan Astana Anyar. Kang Asep orang Bandung, daerah ini atau Anda pernah mengetahui atau lewat di daerah ini tampaknya kalau kita melihat bukan di daerah yang protokol di Bandung, atau seperti apa sebenarnya lokasi Polsek Astana Anyar dan sekitarnya? Ada apa dan ada objek-objek vital lainkah selain Polsek Astana Anyar sendiri di sekitar situ? Kang Asep, silakan. Terima kasih Mas Bayu. Saya sebagai reporter Kompas Bandung, narasumber, saya laporkan dari Bandung. Jadi ini kalau dari Polda lurus rumah saya, yaitu namanya Jalan Soekarno-Hatta. Itu kalau sebelum jam 8, itu situasi sangat macet. Jadi jalan termacet itu adalah Jalan Soekarno-Hatta, yaitu dari mulai Polda sampai perempatan itu Buah Batu, itu ada sangat-sangat macet sampai jam 8. Jadi ini untuk kejadian saya jam 8. Kalau setelah jam 8 kosong, di 8.20 sudah lengang. Jadi kalau dari Soekarno-Hatta dari Polda lurus belok kanan langsung itu masuk ke Polsek Astana Anyar ya. Nah di Polsek juga ini menuju Astana Anyar, menuju Pasar Baru, menuju Tegalega, ya itu juga daerah macet. Tapi kalau setelah 8 itu udah kosong. Jadi ini si bom bunuh diri ini salah jam. Harusnya kalau mau meledakan sebelum jam 8, itu sudah memang situasinya sedang rawan gitu kan. Cuma ini salah gitu kan, 8.20. Coba kalau sebelum jam 8. Tapi ya untung lah Tuhan Maha mengetahui. Biarlah dia bunuh diri, mati sendirilah, itu urusan dia lah. Ya. Jadi kalau lihat situasi Bandung ini wilayah termasuk kredit. Kalau dibandingkan tuh persis Mas Bayu, kalau di selatan itu sama kan, dari Pasar Minggu ke Pancoran, atau di Mampang, Buncit, dari Ragunan ke Kuningan. Jadi barangnya daerah macet itu. Kalau di Kuningan sampai Minggu itu kan jam 8:30 ke atas. Kalau jam sebelum 9 masih agak mending jam 7. Kalau di Bandung sebaliknya. Jadi wilayah itu kalau sekitar jam segitu itu sudah mulai lengang gitu. Tapi kalau di bawah itu sedang padat-padatnya, istilah padat merayap. Oh ya, jadi terbayang bahwa ini sebetulnya andai kata sebelum jam 8. Lurus itu Soekarno-Hatta, lurus ke Soekarno-Hatta. Ya, di gambar yang tadi ya, Kang itu kalau lurus itu ke arah Soekarno-Hatta, yang ini ya. Kalau kiri Polda. Oh ya, jadi tidak jauh dari Polda Jawa Barat sebetulnya Polsek Astana Anyar ini. Oke. Karena jalannya lurus, persis seperti kalau membandingkan gini Mas Bayu. Kalau di Jakarta kalau orang bisa membandingkan lurus itu ya, Gatot Subroto, itu lurus, nanti belok kan ke Grogol, ke Trisakti. Nah di situ kan ada Polsek, nah gitu aja, persis seperti itu. Dan itu macet juga ada ke terminal juga, ya. Iya. Sebagai warga Bandung dan hari ini juga bergabung dari Bandung, Jawa Barat, apakah informasi berkaitan dengan peristiwa di Polsek Astana Anyar ini selain dari media seperti Kompas TV hari ini, Kang Asep juga sudah menerimanya melalui media sosial, WhatsApp group dan lain-lain, Kang Asep? Ya, jadi kalau pertama-tama tadi kan sambil di narasumber saya baca-baca, berpikir ada bom, ada gempa lagi karena kan lagi musim gempa. Pikir gempa, terus yang pertama yang gosip benar tadi Mas Febrian, jangan-jangan ini mama atau 3 kilo meledak, kalau gosip gitu kan. Tapi kalau sekarang penjelasan Kapolres ya, bahwa itu diledakkan ya pasti seperti biasa lah umumnya. Kelompok-kelompok tertentu itu kan biasa kan kita pernah menyaksikan selalu bom itu sering dilakukan, tapi selama ini kan udah sekian bulan atau mungkin selama COVID nggak ada ya, mungkin muncul lagi nih ya, muncul lagi. Tapi saya pikir masyarakat Bandung sih biasanya ya pengetahuan saya gitu kan nggak terlalu panik dan nggak terlalu memperhatikan yang gituan gitu kan. Jadi tadi juga dari ibu cuman ya mak aja yang jerit-jerit gitu kan. Ini kebetulan saya juga pikir di bawah kenapa teriak-teriak nih keluarga saya. Itu ada gempa, ya dengerin aja gempa, ternyata bom, bom. Nah sekarang penjelasan dari Kapolres bahwa itu ada orang sedang upacara masuk, ternyata diledakkan, ya sudah kita tunggulah penjelasan lebih lanjut, Dandak, polisian itu, ya tapi kan pasti ujungnya seperti biasa Mas Bayu, bahwa ini pasti orang-orang yang selama ini kita tahu ada kelompok mana yang selalu yang ngikutin cara-cara begitu kan, kita pernah pengalaman Surabaya, Medan, dan beberapa wilayah lain, sama. Cuma kita prihatin ya, ada teman-teman kita dari kepolisian yang sedang upacara jadi korban itu mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lah, cepat sembuh. Iya, oke. Saya sebentar ingin kalau nanti gambar sebentar lagi juga berubah, ada gambar yang tampaknya itu dari Polsek Astana Anyar dari arah depan. Nah, Kang Asep, Anda melihat layar Kompas TV. Kalau ini Anda bisa jelaskan apa yang ada asapnya di sebelah kanan itu, itulah Polsek Astana Anyar? Itu Polsek Astana Anyar, orang-orang ya sebelah sininya. Ini kan daerah
istilah gini lah, ini daerah komersil, daerah perdagangan, tuh banyak toko-toko ya. Kalau itu persimpangan semua, jadi pertemuan titik-titik pertemuan semua kegiatan ekonomi itu kumpul di situ. Dan kita mengenal kan Polsek Astana Anyar itu pernah dimuat dulu yang Kapolseknya terlibat narkoba itu perempuan gitu kan. Iya. Oke, baik. Daerah ekonomi loh, daerah perdagangan. Pasar Baru, Kalega, terus kemudian ke Kopo, ya itu tuh memang ini wilayah. Kalau saya kasih contoh, ini itu pasar Minggu lah, ya. Seperti pasar Minggu di Jakarta. Oke. Misalnya ke Depok, rame juga. Ke sini ke arah Pancoran rame juga. Kesananya itu kalau orang membayangkan Jakarta, ya kebetulan juga saya di daerah situ pasar Minggu. Jadi saya bisa apa Astana Anyar ini. Apalagi saya dulu punya pacar di Astana Anyar. Iya. Oke, pasarnya tempat rame. Baik, Kang Asep, terima kasih untuk menggambarkan situasi Astana Anyar dan sekitarnya yang memang daerah yang cukup ramai di kesempatan kali ini. Kang Asep, saya pamitkan Kang Asep dari Breaking News Kompas TV untuk saat ini. Mungkin nanti di siang hari ketika kami hadir lagi untuk Breaking News, terutama ke sidang lanjutan hari ini dari PN Jaksel, kami akan menghubungi Kang Asep lagi. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Breaking News Kompas TV. Iya. Terima kasih Kang Asep, Iwan Iriawan sudah bersama kami. Dan kami sekarang hadirkan situasi gambar yang kami hadirkan sekarang di layar Kompas TV adalah gambar live atau gambar langsung dari jurnalis Kompas TV Abdul Rohim, saudara, yang sekarang berada cukup dekat dengan situasi atau TKP. Dan kita lihat ini tampaknya diizinkan untuk maju sampai cukup dekat dengan situasi TKP. Kita lihat nanti. Abdul Rohim, Anda bisa mendengar suara saya? Bayu dari studio di Jakarta. Ya, Bayu, saya bisa mendengar suara Anda. Saat ini saya berada tepatnya berjarak 100 meter dari Polsek Astana Anyar. Tim Gegana mulai berdatangan ke lokasi Polsek Astana Anyar untuk melakukan investigasi peristiwa ini sendiri. Terlihat penjagaan ketat dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada 3 ring penjagaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ring pertama ditutup dan ring kedua juga ditutup oleh pihak kepolisian, ring ketiga juga ditutup oleh pihak kepolisian. Terlihat pasukan Brimob mulai berjaga di berbagai titik ring yang sudah dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung, baik Polda Jawa Barat. Kang Rohim, kalau bisa dari menyaksikan langsung tim Gegana melakukan steril lokasi dan terlihat Cibum pun mulai mendekati posisi Polsek Astana Anyar. Nah, bisa Anda lihat Bayu di lokasi kejadian. Di belakang dulu, Pak. Saya tidak diperbolehkan untuk lebih dekat ke lokasi Bayu. Anda bisa saksikan Brimob mulai memasuki lokasi di tempat posisi kejadian ini. Ya, agak terputus suara dan juga gambar dari jurnalis Kompas TV Abdul Rohim. Nah, ini sudah mulai lagi. Sekali lagi, saudara, bahwa pada pukul 8.20 di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, terjadi ledakan dan dugaannya adalah terjadi tindak bom bunuh diri di mana pelakunya meninggal dunia. Ini dipastikan tadi oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung, yang kita masih akan tunggu lagi nanti perkembangan selanjutnya. Jurnalis Kompas TV Abdul Rohim sekarang menghadirkan gambar langsung atau live yang kita saksikan. Jadi kalau di sebelah kiri ada toko Istana Helmet. Nah, saya menduga Polsek Astana Anyar itu di belakang para polisi yang berjaga ini kira-kira ada 50 sampai 70 meter
Nah, di sebelah kiri, nanti saya akan menggabungkan informasi ini berkaitan dengan ada gambar yang kita dapatkan dari media sosial, masih ada kepulan asapnya. Nah, menurut saya ini gambar yang cukup mirip terjadi. Jadi, nah kalau dari posisi seperti ini, Polsek Astana Anyar ada di sebelah kiri dari layar, di pepohonan di sebelah kiri. Jadi, ada mobil ambulan terus di belakangnya sebelah sana. Maka tadi ada mobil gegana dan lain-lain maju masuk sampai sekitar 70 meter dari titik ini, atau 100 meter lah di sebelah kiri. Nah, itulah lokasinya Polsek Astana Anyar. Dari ledakan yang terjadi pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat tadi, atau pagi tadi di Bandung, Jawa Barat, Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi, dan ada 3 anggota kepolisian yang terluka akibat ledakan yang terjadi tersebut. Sempat terjadi kepanikan dari warga yang terlihat dari banyaknya video dari warga net yang disampaikan di media sosial, di mana jalan yang ada pada saat ini di depan Polsek Astana Anyar juga adalah jalur yang cukup ramai, hampir selalu padat kendaraan, bahkan biasanya antara jam 7 jam 8 pagi itu macet. Karena sangat tidak terlalu jauh juga Polsek Astana Anyar ini dari Polda Jawa Barat. Dan situasi gambar ini masih real time atau live, siaran langsung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abdul Rohim dari kawasan Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat. Warga Bandung yang menjadi narasumber kami, Kang Asep Iwan Iriawan, tadi mengatakan bahwa ini situasinya ramai. Kalau warga Jakarta dan sekitarnya mengenal atau bisa dimiripkan, menurut Kang Asep adalah seperti di kawasan Pasar Minggu begitu, di Jakarta, kawasan ekonomi, ada pasar juga di sekitar sini, yang memang membuat situasinya hampir tidak pernah sepi sebetulnya, jalur atau jalan raya di sekitar Polsek Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat ini. Dan seperti tadi disampaikan oleh Kapolrestabes Bandung Aswin Sipayung, tim dari Polda Jabar sudah mengetahuinya dan langsung ada pergerakan dan sangat cepat menurut saya. Kurang dari 1 jam sudah terjadi upaya untuk sterilisasi dan lain-lain. Sedemikian rupa. Bagi Anda warga Bandung dan sekitarnya, untuk hari ini hindari kawasan Astana Anyar karena dipastikan ada penutupan jalan, pengalihan arus lalu lintas, sehingga pasti terjadi kemacetan. Dan tidak perlu untuk datang ke lokasi untuk menonton atau menyaksikan, biarkan kepolisian bertugas dulu di sana sedemikian rupa sehingga kemudian memudahkan semua pihak yang berwenang untuk mengusut apa yang sebenarnya terjadi dan akan menyampaikannya kepada kita masyarakat nanti berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat kali ini. Ada sebuah ledakan diduga bom bunuh diri dilakukan seorang laki-laki yang sempat terlihat membawa senjata tajam menerobos gerbang dari Polsek Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat pada pukul 8.20 sekitar itu, yang mana Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Dan kami sekarang menuju ke jurnalis Kompas TV Abdul Rohim. Abdul Rohim dengan Bayu di studio di Jakarta. Anda sudah bisa jelas mendengar suara saya? Ya, Bayu. Iya. Dapat saya laporkan suasana terkini yang berada di Polsek Astana Anyar. Memang anggota Brimob Polda Jabar dan juga Polrestabes Bandung terus melakukan sterilisasi lokasi, di mana ada begitu banyak warga juga yang ingin melihat lokasi kejadian, sehingga penutupan jalan dilakukan oleh pihak kepolisian. Terlihat anggota Gegana Polda Jabar mulai melakukan sterilisasi lokasi, dan penjagaan ketat pun dilakukan oleh pihak kepolisian. Tim kesehatan pun sudah mulai berdatangan ke lokasi Polsek Astana Anyar. Bayu. Iya.
Di sekitar lokasi sendiri sekarang sudah cukup steril. Kalau dari posisi Anda, saya ingin tahu sedikit ya, Abdul Rohim, itu Polsek itu masih berapa jauh? Anda kurang dari 100 meter tampaknya sudah Polsek Astana Anyar ya, dari tempat Anda menghadirkan gambar ini. Ya betul Bayu, posisi saya saat ini tidak kurang dari 100 meter di tempat lokasi kejadian yang pagi tadi terjadi, yang diduga bom bunuh diri dilakukan oleh seorang pria yang belum tahu identitas pria tersebut, Bayu. Ya. Terlihat polisi mulai melakukan olah TKP dan memang jurnalis pun dilarang untuk memasuki area yang telah dipasang oleh garis polisi oleh pihak kepolisian, Bayu. Ya. Kalau di sekitar Polsek Astana Anyar, ini apa saja yang ada di situ? Kalau di sebelah kiri saya melihat toko Istana Helmet. Nah, di sekitar-sekitarnya lagi, apakah toko-toko seperti ini semua jadi ini kawasan ekonomi atau seperti apa kalau bisa digambarkan, Kang Rohim? Ya, ya Bayu, betul. Memang di sini adalah sebuah tokoan yang di sebelah kiri saya itu adalah pusat toko-toko pasar kaget atau penjual barang bekas dan berbagai rupa, Bayu. Dan di sebelah kanan saya adalah pertokoan yang memang tidak terlalu banyak, namun di sepanjang Jalan Astana Anyar ini adalah pusat perekonomian di Kota Bandung. Salah satunya di sebelah kanan saya adalah pasar tradisional, Bayu, sebetulnya. Oh ya, tadi kita sempat disebutkan bahwa di sini ada pasar Astana Anyar. Inilah pasarnya yang sekarang Anda sampaikan. Ya betul Bayu, tidak jauh dari lokasi saya ini, berjarak 200 atau 300 meter adalah sebuah pasar tradisional, Bayu, di mana memang lokasi inilah menjadi pusat perekonomian yang cukup menjanjikan untuk warga Kota Bandung. Dan bisa Anda saksikan di sini sendiri cukup padat warga yang menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi. Ini adalah pasar loak atau pasar tumpah yang dadakan, Bayu. Ya. Nah, Kang Rohim, kalau melihat jalan di depan Polsek Astana Anyar tadi ditutup total begitu untuk kepentingan olah TKP yang sekarang saya yakini sedang mulai dilakukan, kemana jalur-jalur alternatif untuk warga Bandung dan sekitarnya berkaitan dengan pengalihan? Saya meyakini ada pengalihan arus saat ini yang bisa Anda sampaikan. Betul Bayu, jika warga ingin melalui Jalan Astana Anyar ini, warga Bandung bisa melalui jalan ke arah Tegalega atau kalau itu jalan apa? Jalan Tajungan, Bayu, menuju Jalan Tajungan. Ya. Memang Jalan Astana Anyar ini adalah salah satu-satunya jalan yang menuju sebagian dalam kota Bandung, Bayu, yang bisa tembus ke Jalan Pesantren dan juga Tegalega Bandung, Bayu. Ya, oke. Kang Rohim, apakah saya memperkirakan begitu karena banyak orang yang berjualan di sekitar Astana Anyar ini tadi dan jaraknya sebenarnya tidak begitu jauh, Anda sedang berjalan kaki saja menyusuri kawasan Astana Anyar ini, apakah bisa mungkin ada beberapa warga yang mungkin ditanyai dan mungkin mengetahui, mendengar ledakan yang tadi sekitar 8:20 terjadi di dekat Polsek Astana Anyar, mungkin begitu? Ya, saya akan mencoba bertanya kepada warga, Bayu. Ini adalah posisi tepat di belakang Polsek Astana Anyar,
berjarak hanya 50 meter, Bayu. Ya, ya. Saya akan coba untuk menanyakan kepada warga, ya, apakah persis mengetahui peristiwa itu sendiri. Saya akan mencoba. Ya. Jadi ini di bagian belakang, saudara, jurnalis Kompas TV Abdul Rohim sedang berjalan kaki. Betul. Jadi ini adalah bagian, sebutlah pintu masuk bagian belakang dari Polsek Astana Anyar, maka banyak anggota kepolisian dan mobil-mobil polisi, ambulan yang berjaga di sini. Kejadian yang berwenang. Ya, ini adalah persis bagian belakang Polsek Astana Anyar, Bayu. Ya. Saya bercoba untuk menanyakan kepada hal ini kepada warga, namun banyak warga yang enggan memberikan keterangan. Ya, dimengerti bahwa mereka juga mungkin karena di sini polisi terus melakukan olah TKP dan penjagaan ketat oleh anggota Propos Polrestabes Bandung dan juga Polda Jabar, Bayu. Iya. Dan di sekitar pintu belakang ini dari Polsek Astana Anyar juga sudah banyak warung atau toko atau orang berjualan ya di seberangnya ini. Juga rumah-rumah warga, begitu ya, Kang Rohim? Betul, Bayu. Betul, Bayu. Jika di depan Polsek Astana Anyar sendiri adalah pusat pertokoan warga dan juga perbelanjaan warga sekitar, Bayu. Ya. Tetapi kalau di bagian luar di belakang dari Polsek Astana Anyar ini dari amatan Anda tidak terjadi kerusakan atau apapun ya? Tidak. Juga korban ya. Jadi betul-betul di dalam saja terjadinya. Betul, Bayu. Jika melihat dari peristiwa ini sendiri tidak ada kerusakan di luar Polsek Astana Anyar, Bayu. Dan hanya terjadi di dalam lokasi Polsek Astana Anyar. Bisa Anda lihat itu adalah di dalam Polsek Astana Anyar, di mana tim Gegana Polda Jabar terus melakukan olah TKP oleh anggota kepolisian, Bayu. Iya, iya. Dari teman-teman media yang lain juga sudah mulai berdatangan ke lokasi. Saya juga melihat tadi, terutama banyak di sana. Betul, Bang. Iya. Apakah saat ini juga sudah ada informasi siapa saja yang akan datang atau meninjau langsung ke TKP, Kang Rohim? Tadi sempat terlihat Wakapolrestabes Bandung dan juga Kapolrestabes Bandung sudah datang berada di lokasi, namun jaraknya cukup jauh dari saya, Bayu. Oh ya, jadi situasi ini masih terus dalam penanganan pihak kepolisian dan penjagaan juga cukup ketat di bagian belakang dari Polsek Astana Anyar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, ini adalah bagian belakang dari Polsek Astana Anyar, yang mana Polsek Astana Anyar mendapatkan serangan dari seorang laki-laki yang diduga melakukan bom bunuh diri dan meninggal dunia pada sekitar pukul 8:20 tadi ketika di Polsek Astana Anyar sedang dilakukan apel pagi yang biasa setiap hari dilakukan. Ada 3 orang anggota kepolisian yang dilaporkan mengalami luka-luka. Kami memperoleh informasi juga bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang menuju ke lokasi untuk meninjau langsung tempat kejadian perkara dari dugaan bom bunuh diri yang terjadi pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa melihat kedatangan dari Gubernur Ridwan Kamil yang akan langsung masuk untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau dari yang Anda ketahui, Kang Rohim, jam berapa Anda mengetahui ada peristiwa ini sedemikian rupa? Untuk membayangkan begitu, kalau tidak tinggal di Astana Anyar, berapa cepat kemudian informasi ini menyebar, mungkin melalui media sosial ataupun media lainnya, Kang Rohim? Saya mendapatkan informasi kejadian ini sendiri pukul 8:50, Bayu.
dan saya menuju ke lokasi karena saya menggunakan sepeda motor hanya membutuhkan waktu 15 menit dari perbatasan Cimahi menuju ke Polsek Astana Anyar, Bayu. Ya. Lihat ini warga juga terus berdatangan menuju Polsek Astana Anyar, di mana sepertinya warga pun ingin mengetahui peristiwa apa sebenarnya yang terjadi di lokasi Polsek Astana Anyar. Saya akan mengajak Anda kembali ke posisi semula, Bayu. Ya. Untuk melihat bagaimana penjagaan dan olah TKP yang dilakukan oleh jajaran tim Gegana Polda Jabar maupun Brimopolda Jabar, Bayu. Iya. Jadi sekali lagi pemirsa Kompas TV, jurnalis Kompas TV Abdul Rohim masih bersama saya berkomunikasi melalui sambungan telepon sambil bisa mengirimkan gambar secara langsung seperti saat ini. Sekarang Abdul Rohim, jurnalis Kompas TV, sedang berjalan melewati sebuah jalan. Ini jalan dari belakang, pintu belakang, dan kemudian nanti bisa berputar di ujung kanan untuk menuju ke jalur atau jalan utama di mana terdapat pintu masuk atau gerbang utama dari Polsek Astana Anyar. Nah, ini berputar ke kanan. Ya, ini posisi jalan utama menuju Polsek Astana Anyar. Oh, sekarang sudah lebih ramai ya, Kang Rohim ya, dibanding ketika Anda sampai pada awal tadi, mana masyarakat sudah makin ramai. Betul Anda, ternyata sudah makin banyak masyarakat yang makin ingin tahu apa yang terjadi secara dari dekat. Nah, itu dia. Betul, Bayu. Bahkan penjagaan ketat pun dilakukan oleh polisi menjadi 3 ring. Ini adalah ring pertama, ya, dan itu adalah ring kedua. Selanjutnya adalah ring pertama. Namun saya tidak bisa menuju ke titik lokasi kejadian itu sendiri, Bayu. Ya. Karena memang penjagaan ketat dan olah TKP terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan juga Polrestabes Bandung. Bahkan di setiap gang pun mendapat penjagaan ketat oleh pihak kepolisian, Bayu. Ya, di titik inilah Anda sudah tidak bisa masuk lagi di ring 2 ini, di mana teman-teman dari media juga banyak yang berkumpul di sini. Ini maju sedikit ke depan kurang dari 100 meter, di sebelah kanan itu adalah gerbang dari Polsek Astana Anyar. Kita lihat penjagaan cukup ketat, dan Anda sejak Anda tiba di titik ini, Anda sudah melihat sudah pasti tim Gegana dari Brimob Polda Jabar sudah tiba, cukup banyak yang tiba di lokasi, begitu ya, Abdul Rohim? Betul, Bayu. Jika dilihat kasat mata terlihat lebih dari 50 personil gabungan yang terus melakukan olah TKP maupun tim Gegana Polda Jabar, Bayu. Ya. Nah, situasi ini masih terus terjadi pada saat ini. Saya menyampaikan kembali kepada pemirsa Kompas TV, terutama yang berada di Kota Bandung dan sekitarnya, bahwa jalan utama di depan Polsek Astana Anyar ini ditutup total. Jadi dipastikan ada terjadi pengalian arus di sekitar Astana Anyar berkaitan dengan telah terjadi dugaan bom bunuh diri dilakukan di Polsek Astana Anyar. Kalau nama jalan utama ini di mana Polsek Astana Anyar berada, Kang Abdul Rohim, apa nama jalan ini? Ini Jalan Astana Anyar, Bayu. Oh, Jalan ya. Astana Anyar nomor 212, Bayu. Oke. Astana Anyar nomor 212 inilah yang kemudian menjadi jalan utama di depan Polsek Astana Anyar, dan kami memperoleh informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah berada di lokasi. Betul, Bayu. Ya. Gubernur Jawa Barat Dan sudah berada di lokasi, namun berada di seberang saya dan ada di ring 1 lokasi kejadian, di mana tepat di seberang Polsek Astana Anyar, Bayu. Ya.
Saya tidak bisa mendekati lokasi Gubernur Jawa Barat, di mana ini tim Krimsus Polda Jabar pun mulai berdatangan untuk melakukan olah TKP, Bayu. Ya, terlihat kami juga bisa menyaksikannya. Jadi Abdul Rahim, nanti kami akan bergabung lagi dengan Anda dengan gambar-gambar terbaru yang Anda sampaikan, dan mungkin juga termasuk dengan gambar ataupun mungkin keterangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sekarang sedang meninjau lokasi bersama tim dari Polda Jawa Barat. Baik, Anda sedang bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, berkaitan dengan telah terjadi ledakan yang diduga merupakan tindak bom bunuh diri dilakukan seorang laki-laki yang sempat membawa senjata tajam menerobos masuk gerbang Polsek Astana Anyar di Kota Bandung ketika anggota kepolisian dari Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Di sana ya Gubernur, di sana. Dan akibat peristiwa ini terduga pelaku meninggal dunia dipastikan. Selain korban pelaku, ada 3 orang anggota kepolisian yang dilaporkan mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Situasi di depan Polsek Astana Anyar kini adalah disterilisasi. Jalan Astana Anyar di Kota Bandung ditutup untuk kemudian dilakukan pemeriksaan atau olah TKP. Dan kami akan menuju ke seorang saksi yang mengetahui kejadian. Ini ada Pak Ahmad yang sekarang akan memberikan keterangan berkaitan dengan apa yang kemudian diketahuinya sebagai warga yang berada di dekat lokasi. Ya. Pak Ahmad, selamat pagi Pak. Pak Rahmat, saya Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat, selamat pagi. Ya, pagi. Oh, dengan Bayu Pak, saya dari Kompas TV, saya di studio di Jakarta. Pak Rahmat berada di mana? Jauh atau dekat dari Polsek Astana Anyar tadi Pak waktu kejadian ledakan? Pas saya dengar ledakan, pas saya lagi posisi di tempat kerja. Ya, kurang lebih dari tempat kerja ke Polsek ada mungkin 30 meteran lah. 30 meter? Oh, ya. Boleh tahu Pak, Bapak bekerja di sekitar Polsek itu apa? Berdagang atau Bapak apa? Oh, saya sebagai mekanik di Istana Helm. Oh, saya lihat tadi Istana Helm Pak tokonya, dan Bapak sebagai mekanik di situ. Oh ya. Berarti tidak terlalu jauh. Saya bisa membayangkan sekarang. Nah, keras Pak ledakannya? Keras banget. Oh, kira-kira jam berapa menurut Bapak itu? Jam 8 pas toko buka gitu. Oh. Jam 8 lebih. Jam 8 lebih kan. Oh, jam 8 lewat ya, karena tidak lama setelah toko Istana Helm dibuka begitu. Nah, apa yang kemudian Bapak lihat dan ketahui dari arah ledakan itu? Bapak mendekati atau bersama teman-teman rekan kerja yang lain, atau dan kemudian situasi masyarakat di sekitar sana, di sekitar Istana Helm tempat Bapak bekerja itu panik atau seperti apa Pak? Ya mungkin ada panik ya, soalnya ada ledakan cukup keras gitu, radio sampai ke pasar Astana Anyar juga sampai kedengaran. Bapak lihat asap juga ya? Saya melihat di beberapa video itu ada asap. Ya, ada asap kepulan asap putih. Ya, lalu masyarakat ada berlarinya menjauh atau justru mendekati ingin tahu? Mendekat. Mungkin penasaran mungkin ya, ada ledakan di situ baru kali ini gitu. Iya. Baru kali ini ya baru ada ledakan gitu. Ya. Ya, Pak Rahmat sempat ikut lari mendekati atau tidak tadi? Enggak. Oke. Enggak mendekat gitu.
Iya. Saya cuma diam di tempat saja, lihat dari posisi saya semula. Iya. Apa yang kemudian Bapak ketahui atau duga sedemikian rupa itu ledakan apa gitu pada awalnya, Bapak dan warga yang lain juga duga begitu atau kira? Ya, gimana ya? Soalnya kelasnya, ya mungkin kemungkinan ya pasti anggapannya ke bom aja. Langsung berpikir jangan-jangan bom gitu ya Pak Rahmat ya? Ya. Dan kemudian beberapa saat kemudian apa yang terjadi? Pihak kepolisian meminta semua untuk mengosongkan daerah dan termasuk tempat kerja Bapak ya terpaksa tutup dulu begitu Pak Rahmat? Ya, setelah itu, setelah kejadian baru dihimbau oleh kepolisian supaya disterilkan aja tempat. Setelah warga melihat gitu juga. Ya, oke. Jadi tidak lama setelah kejadian jalan ditutup dan semua toko-toko yang berada cukup dekat dengan Polsek Astana Anyar diminta juga tutup ya Pak ya? Iya. Ya. Dan kalau sekarang Bapak ngobrol dengan saya ini, Bapak jauh dari tempat Bapak bekerja, Istana Helm? Nah ini saya di posisi di depan tempat kerja ini. Oh iya. Saya di tempat kerja. Ya, dan masih boleh berada di sana ya, belum kecuali kayaknya tuh di belakang Bapak ada garis kuning, nah nggak boleh masuk ke sana tuh Pak ya? Nggak boleh. Oh. Ini kan yang di garis kuning itu pas depan tempat kerja. Iya, oke. Baik, ya Pak Rahmat, terima kasih keterangannya. Bapak mengalami langsung situasi pada waktu sebelum kejadian, pada saat kejadian dan sesudahnya. Alhamdulillah semua baik-baik saja di Istana Helm. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, semoga semuanya nanti bisa cepat kembali lagi bekerja atau buka Istana Helmnya. Makasih banyak Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saudara, sebuah ledakan dilaporkan terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung pagi hari ini. Ledakan ini diduga terjadi sekitar 8:20, diduga terjadi akibat bom bunuh diri. Pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung ini diketahui untuk sementara ini adalah seorang laki-laki meninggal dunia di tempat kejadian. Identitasnya masih dalam penyelidikan kepolisian dan tentu juga motifnya. Menurut pihak kepolisian, pelaku sempat memaksa masuk ke lapangan Polsek Astana Anyar pada saat apel pagi dilakukan oleh anggota kepolisian di Astana Anyar. Ledakan bom terjadi di sekitar pintu masuk kantor Polsek Astana Anyar. Dikabarkan ada beberapa anggota polisi. Dari keterangan yang kami dapatkan di Breaking News Kompas TV dari Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung, ada 3 anggota kepolisian yang terluka. Dan kini sudah ada penanganan dari rumah sakit. Demikian kami sampaikan dulu untuk Breaking News kali ini. Paling tidak saya Bayu Sutiono pamit dulu dari Breaking News Kompas TV dan sebentar lagi Breaking News Kompas TV akan dilanjutkan oleh Paskalis Iswari. Kami jeda, terima kasih atas perhatian Anda. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White.
Cadbury Dairy Milk Clickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Ya, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Anda kembali bergabung di Breaking News Kompas TV, saya Paskali Siswari. Kami akan menginformasikan perkembangan terkini dari dugaan bom bunuh diri di Bandung, tepatnya di Polsek Astana Anyar yang dilakukan oleh seorang laki-laki pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Bom bunuh diri ini terjadi ketika sedang ada apel di Polsek Astana Anyar, Bandung, menyebabkan 3 polisi terluka dan saat ini sudah ditangani dibawa ke rumah sakit. Sebelum bom bunuh diri meledak, pelaku sempat memaksa masuk ke dalam polsek ketika apel sedang dilakukan, lalu membawa senjata tajam, saudara. Dan yang Anda lihat, saudara, di layar kaca Anda ini adalah gambar terkini yang diambil oleh tim liputan kami di Polsek Astana Anyar. Kami informasikan bahwa area Astana Anyar kini ditutup total, tidak boleh ada aktivitas dan juga kegiatan. Mengingat di sekitar area Astana Anyar ini banyak sekali pertokoan, sehingga pada pagi hari ini pertokoan-pertokoan yang ada di area tersebut ditutup. Garis polisi juga sudah dipasang, saudara. Jadi ada 3 ring pengamanan yang saat ini dilakukan. Dan tim liputan kami hanya boleh sampai ring sebatas di garis polisi yang Anda lihat ini. Dan lewat sambungan telepon dengan Kompas TV, Kapolrestabes Bandung, Kombes Aswin Sipayung memastikan ada ledakan yang terjadi di kantor Polsek Astana Anyar Bandung sekitar pukul 8:20 pagi. Seorang pria menerobos ke lapangan kantor Polsek saat polisi tengah melakukan apel pagi dan meledakkan diri. Pelaku meninggal dunia. Pada pukul 8:20, personel Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan kegiatan apel pagi. Nah, tiba-tiba ada 1 orang laki-laki masuk ke Polsek, mengacungkan senjata tajam, menerobos barisan apel pagi. Seketika anggota pada menghindar. Nah, tidak lama kemudian ada ledakan. Ya, dan sekarang pelaku membawa bom ledak tersebut meninggal dunia di lobinya Polsek Astana Anyar. 3 orang anggota kami mengalami luka-luka. Sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Sartikasi. Demikian. Kan untuk radius 200 meter sudah kami polis lain. Jadi jalan akses ke Polsek, jalan raya ini kami tutup. Kemudian pintu masuk ke Polsek dan pintu belakang. Jadi seluruh sekeliling Polsek kami tutup. Polis lain, status quo. Apakah ledakan ini terjadi di tengah lapangan atau di dekat ruang-ruang tertentu di Polsek Astana Anyar, Pak Aswin? Ya, kami gambarkan bahwa pintu gerbang Polsek, kemudian ada lokasi apel pagi, ya, di depan bangunan utama Polsek. Nah, jadi yang rusak seluruh bagian luar depan Polsek.
dia tidak sampai ke dalam. Bagian luar itu hancur. Ya, untuk warga Bandung agar mematuhi peraturan lalu lintas karena ini ada pengalihan arus, khususnya yang jalan yang melewati Polsek kami tutup sementara sampai olah TKP selesai. Nah, tidak mendekat dan tidak menerobos polis lain yang sudah kami pasang sampai nanti ada informasi lebih lanjut. Mohon bersabar. Demikian, Mas Pak Wahyu. Pantauan terkini untuk lokasi atau di lokasi saat ini kondisinya seperti apa? Kita akan langsung menyapa Reza Pratama di sana. Reza, bisa Anda gambarkan kondisi di sana? Ini kabarnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan ke lokasi, Reza? Baik sekali saya juga saudara, kalau bisa saya gambarkan situasi saat ini di sekitar Polsek Astana Anyar. Kami tepatnya berada kurang lebih sekitar 100 meter dari Polsek Astana Anyar. Kami akan perlihatkan seperti apa kondisi saat ini. Memang kepolisian masih terus berjaga begitu. Ada dari Gegana Polda Jawa Barat, kemudian dari Inafis pun ada, dan hingga saat ini memang kepolisian masih terus melakukan olah TKP terkait terjadinya ledakan atau yang diduga bom bunuh diri sekitar pukul 8.45 pagi tadi. Hingga saat ini memang kami masih menunggu apakah Gubernur Jawa Barat ini akan hadir langsung ke sini ataupun Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ini memang kami belum melihat begitu. Penjagaan masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami pun tidak bisa mendekat ke lokasi karena pandangan kami pun cukup terhalang begitu dengan adanya mobil-mobil dari kepolisian, sehingga memang tidak bisa memastikan seperti apa kondisi di depan Polsek Astana Anyar. Untuk korban jiwa pun kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian karena memang masih menunggu olah TKP untuk saat ini, Pak Kalis. Oke, ini masih ada olah TKP dengan Gegana dan Inafis. Reza, Anda bisa atau Anda sudah mendapatkan informasikah Gubernur Jawa Barat ataupun Kapolda Jawa Barat akan hadir di sana, akan datang ke sana, Reza? Untuk informasi dari kedatangan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana, dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memang kami belum mendapatkan informasi kalau dari agenda Gubernur Jawa Barat yang kami dapatkan pada hari ini, Gubernur Jawa Barat ini hari ini akan bertolak ke Ciamis begitu untuk memeriksa bangunan di sana yang saat ini sedang dibangun rumah tahan gempa begitu. Apakah nantinya gubernur ini akan membatalkan agendanya ke Cianjur untuk melihat langsung kondisi di sekitar Polsek Astana Anyar? Ini kami belum mendapat informasi begitu. Begitupun dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana. Hingga saat ini memang kepolisian masih terus melakukan olah TKP itu untuk mengetahui seperti apa kejadian persisnya terkait tadi ada ledakan pukul 8.45 pagi di Polsek Astana Anyar, Pak Kalis. Oke, Reza, Anda juga boleh gambarkan kepada kami dan juga kepada pemirsa Kompas TV ini sebenarnya posisi Anda letaknya seberapa jauhkah dari Polsek Astana Anyar tempat kejadian bom bunuh diri pagi tadi, Reza? Bisa Anda gambarkan? Untuk posisi saya dan juga media-media lain yang memang saat ini melaporkan langsung dugaan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, ini memang lokasi kami tidak cukup jauh, cukup dekat begitu. Kalau menurut perkiraan saya, ini jaraknya dari saya melaporkan saat ini hingga ke Polsek Astana Anyar kurang lebih 100 meter, sehingga memang tidak terlalu jauh begitu. Namun untuk melihat langsung seperti apa suasana di Polsek Astana Anyar begitu, seperti apa dampak kerusakan akibat dari dugaan bom bunuh diri tersebut, memang kami belum bisa melihat secara langsung karena memang pandangan kami pun terhalang oleh mobil-mobil yang ada di belakang saya begitu, termasuk mayoritas adalah mobil kepolisian memang saat ini tengah bertugas untuk olah tempat kejadian perkara, sehingga memang kami pun tidak mendapatkan akses untuk mendekat ke Polsek Astana Anyar, sehingga memang hanya sejauh pantauan dari sini sekitar 100 meter dari Polsek Astana Anyar kami bisa melaporkan. Informasi lebih lanjut akan kami update tentunya jika nanti memang ada narasumber ataupun pihak kepolisian yang memang bisa kami dapatkan keterangan, Pak Kali.
Baik, nanti kami akan update lagi di sana atau setelah olah TKP Anda sudah mendapatkan informasi juga dari sana. Terima kasih Reza Pratama. Kita akan lanjutkan saudara pagi hari ini. Kami juga sudah tergabung bersama dengan pengamat terorisme Al Haidar. Pagi ini Mas Haidar, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, dengan Paskalis di sini Mas, ini kembali terjadi dugaan bom bunuh diri dan menyasar polisi. Kita memang belum bisa menyebutkan karena polisi sama sekali belum menyampaikan dan memberikan keterangan soal jenis bom ataupun teror atau dugaan bom bunuh diri ini. Tapi kalau Mas Al Haidar bisa lihat, ini karakternya sudah bisa terbacakah dari dugaan bom bunuh diri yang terjadi pagi ini? Ya, kalau bom bunuh diri biasanya memang yang terakhir-terakhir ini dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi kepada ISIS dan itu dilakukan dari rangkaian bom yang meledak minggu lalu di Pakistan dan di Thailand dan kemudian rangkaiannya ke Indonesia. Dan kelompok teroris yang berafiliasi kepada ISIS di Indonesia adalah JAD atau Jamaah Ansarud Daulah. Dan kelompok JAD ini biasanya memang melakukan serangan-serangan yang ditujukan kepada polisi. Dan sering sekali juga mereka selain membawa bom, mereka juga membawa senjata tajam, pisau dapur dan sebagainya. Dan pelakunya biasanya memang kalau tidak keluarga, misalnya suami istri dan anak, tapi juga kadang-kadang wanita ataupun laki-laki. Dan biasanya kalau yang laki-laki itu pelakunya nanti biasanya diikuti oleh pelakunya yang wanita kalau dia sudah berkeluarga. Dan ini atau yang sering dikenal dengan ini pelakunya laki-laki, berarti harus ada kewaspadaankah Mas Al Haidar? Ya, harus ada kewaspadaan. Kemungkinan ini dilakukan juga nanti berikutnya itu oleh perempuan. Kalau dia sudah punya istri. Makanya kalau identitasnya sudah diketahui, apakah dia punya istri, punya anak, itu biasanya dia akan melakukan itu secara berurutan. Oke, ini berarti tadi Mas Al Haidar juga mengatakan bahwa ini adalah rangkaian setelah Pakistan dan Thailand yang terjadi beberapa pekan lalu. Ya, ya betul. Oke, ini berarti kalau melihat, tapi kalau kita lihat ciri-cirinya Mas, adakah yang membedakan, meskipun tadi afiliasinya dengan ISIS tadi Mas Al Haidar, tapi adakah pembeda antara yang terjadi di Indonesia pada pagi hari ini dengan yang terjadi di beberapa waktu lalu di Pakistan dan Thailand? Ya, yang membedakannya itu adalah targetnya. Kalau di Indonesia itu kan masih sentimennya kepada polisi. Sementara kalau di Pakistan, kemudian di Thailand, itu mereka tidak memiliki sentimen yang terlalu kuat, kebencian terlalu kuat terhadap polisi. Kalau di Indonesia mereka memiliki kebencian ini karena memang polisi adalah yang paling aktif dan terdepan di dalam mengejar kelompok-kelompok teroris ini yang membuat mereka menjadi sangat risih dan sangat membenci kelompok kepolisian. Oke, ini tapi kalau melihat yang paling dekat tadi saya juga sempat mencoba melihat lagi di September 2022 ada ledakan di asrama Brimob Sukoharjo. Ini kayaknya memang tadi Mas Haidar juga cerita bahwa sasarannya adalah polisi. Tapi kalau melihat areanya atau ruang lingkupnya Mas Al Haidar, ini kan sebenarnya polsek di Astana Anyar yang mungkin tidak terlalu besar gitu. Jadi apakah memang mereka menyasarnya hanya untuk menimbulkan ketakutan atau sebenarnya ingin memberi teror untuk, karena kan kalau lihat dari lokasinya dia dekat sekali dengan banyak pertokoan-pertokoan di sana. Jadi ini sebenarnya apa yang disasar dari pemilihan lokasi ini? Ya, yang mereka ingin sasar sebenarnya adalah efek terornya itu ya, efek ketakutan yang
yang bisa diluapkan lewat media. Dan saya kira memang apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris seperti JAD, MIT dan sebagainya itu memang mereka ingin ada efek berita yang besar ya. Dan karena mereka umumnya adalah kelompok orang yang merasa bahwa sedang berkontestasi dengan kelompok-kelompok teroris lainnya yang ada di berbagai tempat ya, seperti Al-Qaeda ya, yang afiliasinya di Indonesia itu adalah kelompok Jamaah Islamiyah. Tapi kelompok Jamaah Islamiyah sudah lama tidak melakukan serangan ini. Jadi saya kira memang ada beberapa kelompok-kelompok lain yang dianggap sebagai saingan, dan bagi mereka itu kalau sudah mereka melakukan itu, mereka sudah merasa memenangkan wacana, memenangkan pentas berita dan sebagainya. Dan ya teroris umumnya memang melakukan hal serangan-serangan seperti ini karena perlu untuk mengejar pengaruh mereka di tengah-tengah masyarakat agar mereka lebih kuat lagi untuk melakukan rekrutmen. Oke, ada berarti ya kontestasi antar kelompok ini terjadi begitu. Tapi kalau pemilihan waktu nih sebenarnya ini nggak sih Mas, ada hal-hal mungkin dipilih kenapa hari ini, atau kadang apakah ada pengalihan isu begitu ya? Kadang kan kita suka melihat ini adalah pengalihan isu gitu. Ada backgroundnya nggak sih Mas Haidar untuk hal-hal seperti ini? Kalau kejadiannya pagi itu memang biasanya dilakukan oleh kelompok JAD ya. Dan biasanya kalau di gereja-gereja pun ataupun di tempat-tempat ibadah yang lain, mereka melakukannya umumnya juga pagi, karena pemilihan waktu pagi itu adalah pemilihan waktu di mana masih ada orang dalam waktu yang sangat ramai. Dan kemudian biasanya ya bulan-bulan Desember ini adalah adalah waktu favorit yang kedua ya, yang selain misalnya pemilihan pada hari Paskah ya. Ledakannya itu. Jadi bulan-bulan Desember ini memang apalagi yang mendekati bulan Natal dan Tahun Baru. Itu adalah pilihan yang kedua. Mas Haidar, maaf kami potong sebentar. Kami juga sudah tergabung pagi ini dengan melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo pagi ini. Pak Ibrahim, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ibrahim dengan Pak Skalis di sini. Pak, tadi informasi dari teman-teman kami di lapangan sedang ada olah TKP, boleh diupdate Pak kepada kami? Ya, terima kasih Mbak. Memang pasca kejadian tadi beberapa unsur dari kepolisian juga sudah merapat ke TKP, mulai dari personil di bawah naungan Kapolrestabes, Bapak Kapolda juga sudah berada di lapangan. Kemudian tim Gegana juga sudah berada di lapangan. Untuk penanganan ledakan-ledakan seperti ini memang tahapannya ada. Itu dimulai dari tim Gegana dulu yang harus melakukan sterilisasi dan pengecekan terkait dengan adanya ledakan. Sehingga memang beberapa unsur dari kepolisian yang lain masih belum melakukan kegiatannya di sana ya, atau di TKP. Untuk saat ini memang kita masih belum bisa melakukan atau memberikan informasi lebih ya, karena memang kejadiannya baru saja terjadi, sehingga beberapa data dan informasi yang ada masih dilakukan verifikasi agar dapat kita berikan informasi yang lebih akurat ya. Oke, ini berarti masih olah TKP, lalu juga memang belum ada informasi lebih detail, Pak. Cuman kalau kita lihat tadi kan ada, kalau di Astana Anyar sendiri sudah ada ring sampai 3 ring gitu ya, Pak, pengamanan. Kalau di luar area Astana Anyar ini, adakah peningkatan pengamanan, Pak? Ya, jadi memang segala aspek situasi itu menjadi pertimbangan kita untuk melakukan setting terkait dengan pengamanan.
memang pasca kejadian ini beberapa kejadian juga sebelumnya seperti pengamanan standar kita sudah lakukan di polsek-polsek atau kesatuan-kesatuan. Cuman memang diingatkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kami. Kalau bantuan, adakah pengiriman bantuan dari area lain ke Bandung ataupun ke Polsek Astana Anyar? Belum. Jadi memang ini kita menangani ini dengan standar yang penanganan seperti biasa ya, seperti ledakan. Di mana memang TP-TKP dilaksanakan oleh kesatuan setempat. Nah, dalam hal ini Polrestabes, kemudian tim Gegana merapat ke sana untuk menggunakan kompetensinya untuk menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Ini biasanya Pak Ibrahim memang masih dalam proses baik itu olah TKP ataupun informasi-informasi lain yang akan digali. Tapi biasanya memakan waktu berapa lamakah sampai pihak kepolisian bisa menginformasikan data-data diri dari pelaku, Pak Ibrahim? Ya, jadi memang untuk pengolahan TKP, kemudian pengecekan informasi, verifikasi data, memang ini waktunya relatif ya. Kita sama-sama berharap juga bahwa informasi yang ada bisa kita kelola dan bisa kita pertanggungjawabkan di publik dengan cepat. Namun juga kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang menjadi verifikasi agar kita bisa memberikan informasi yang akurat dan faktual serta bisa dipertanggungjawabkan di publik. Insya Allah apabila memang datanya selesai akan kita informasikan hal yang bisa didapatkan atau diinformasikan ke publik, Pak. Jadi belum ada ya Pak, karena di beberapa ini grup kalau di WhatsApp Pak ada beberapa informasi yang tersebar soal identitas dari pelaku Pak. Jadi itu bisa dikonfirmasikah Pak, benar atau tidak? Untuk sampai saat ini kami terus terang mengambil posisi untuk menetralisir segala situasi ya. Jadi kita berharap bahwa informasi yang bergulir di publik sebaiknya mungkin tidak digunakan untuk dijadikan sebagai informasi yang membenarkan situasi tersebut. Nah, untuk itu memang kita harapkan tidak ada informasi yang bisa dijadikan sebagai patokan selain informasi yang bersumber dari yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kita akan memberikan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di publik. Oke, jadi apapun yang saat ini tersebar di media-media sosial ataupun publik melihatnya masih belum diverifikasi dan belum dikonfirmasi ya Pak. Ini semua nanti pihak kepolisian akan mengonfirmasi jika memang identitasnya sudah bisa diumumkan. Berarti Pak Ibrahim mungkin saran untuk masyarakat yang ada di sekitar Astana Anyar ataupun di Bandung ini kan pasti menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang tinggal di sekitar sana. Bisa disampaikan Pak Ibrahim? Ya, jadi benar. Setiap kejadian ini kan memang kita tidak bisa prediksi ya terkait dengan kejadiannya. Tetapi untuk standar pengamanan dan juga pengawalan serta pengamanan area-area publik itu tetap dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk itu masyarakat tidak perlu cemas dengan adanya kejadian ini. Akan kita proses dan akan kita tindak lanjuti. Dan memang prosedur-prosedur itu sudah ada. Yang kita laksanakan. Semoga hal-hal tersebut juga bisa menciptakan kondisi aman di area-area publik. Jadi masyarakat tidak perlu cemas dengan adanya kejadian ini. Oke, terakhir Pak Ibrahim, berarti ledakan tadi pagi di Polsek Astana Anyar bisa disebut teror Pak? Makanya ini juga masih terlalu cepat ya kalau kita mau ngambil kesimpulan seperti itu. Karena memang tahapan-tahapan dari suatu kejadian ledakan memang harus kita lalui. Untuk saat ini memang terkait dengan ledakan tersebut kita benarkan ada, namun sampai dengan sekarang belum bisa kita pastikan terkait dengan sumber ledakan dan juga dampak dari ledakan masih kita verifikasi. Tapi indikatornya sebenarnya apa Pak? Bisa sampai ini kejadian disebut teror atau bukan begitu? Karena sudah ada satu pelaku meninggal dunia, dugaan bom bunuh diri, lalu juga tadi 3 polisi terluka begitu Pak Ibrahim? Ya, jadi benar. Kalau informasi yang beredar di publik juga kita tidak kelirukan dengan yang ada. Namun dari kita sendiri otomatis akan memberikan informasi yang jauh lebih akurat dan faktual ya. Sehingga dengan untuk bisa memberikan informasi yang akurat dan faktual, otomatis kita membutuhkan verifikasi
sehingga data yang kita berikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Insya Allah apabila memang datanya sudah bisa kita akurasi, kita verifikasi, dan juga kita bisa pertanggungjawabkan, akan kita infokan ke publik nantinya, Mbak. Baik, jadi kami konfirmasi sekali lagi Pak Ibrahim, ini nanti masih ada verifikasi yang akan dilakukan, belum bisa disebut teror kejadian tadi pagi di Polsek Astana Anyar, namun sampai saat ini masih ditutup areanya karena ada olah TKP, mengingat tadi kejadiannya membuat 3 polisi terluka dan 1 pelaku juga meninggal dunia. Ini berarti garis polisi masih belum tahu Pak atau pengamanan dan penutupan area ini dilakukan sampai kapan Pak? Belum, jadi memang kan kejadian ini juga baru ya, sehingga beberapa tahapan-tahapan untuk penanganan TKP, untuk sterilisasi ini masih relatif waktunya. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya pagi ini. Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Sehat selalu, Pak Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan perbincangan pagi ini dengan Mas Al Haidar, pengamat terorisme. Mas Al Haidar juga tadi menyampaikan atau mendengar bersama-sama yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ini sebenarnya menurut Mas Al Haidar, apa yang harus polisi lakukan dengan sesegera mungkin tentunya supaya tidak membuat ketakutan lalu juga kekhawatiran kepada masyarakat, Mas? Ya, harus segera dicari identitas pelakunya, apakah dia memiliki istri atau anak, dan kemudian apakah memang keluarga tersebut tergabung dalam JAD. Dan itu perlu diketahui karena memang biasanya pelaku ini peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat. Bahwa benar pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.20 WIB telah terjadi peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat. Pada saat ini sudah dilakukan langkah-langkah oleh tim Jihandak Satbrimob Polda Jawa Barat, tim penyidik Polda Jawa Barat, serta Densus 88 AT Polri. Yang dilakukan adalah pertama mengamankan lokasi dengan melakukan sterilisasi sebelum dilakukan olah TKP. Kemudian yang kedua melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan sekitarnya. Kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi dan penyelidikan lainnya. Disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi hingga saat ini terkendali dan masyarakat agar tetap tenang. Karena Polri bekerja dengan cepat dan mengedepankan profesionalitas. Demikian update pada pagi hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saudara, Anda baru saja mendengarkan keterangan dari Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Kami rangkum sedikit, saudara, yang sedang dilakukan saat ini di Polsek Astana Anyar adalah sterilisasi lokasi. Lalu olah TKP tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, oleh Gegana dan juga Inafis, menyisir lokasi TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Kondisi saat ini diklaim terkendali dan harapannya masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak perlu khawatir pasca dari kejadian dugaan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung. Mas Haidar, kami mohon maaf tadi sempat terpotong pernyataannya. Jadi sebenarnya ini sudah disampaikan oleh polisi, tapi sebenarnya gambaran-gambaran umum saja. Tadi ada sterilisasi lokasi, olah TKP, lalu juga situasi terkendali supaya masyarakat tidak khawatir pasca kejadian dugaan bom bunuh diri ini. Tadi Mas Haidar sudah menyampaikan harus cepat soal identitas karena dikhawatirkan ada pasangan ataupun anak dari pelaku. Lalu apa lagi Mas Haidar? Kemudian apakah jaringan kelompok tersebut itu jaringan selnya ya? Itu aktif di daerah Bandung tersebut, itu juga harus diketahui karena ada kemungkinan jika mereka akan melakukan serangan bom di tempat yang lain seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada ISIS selama ini sering melakukan hal yang demikian. Jadi memang
karakteristik dari jenis bom, kemudian karakteristik dari modus pembomannya itu bagaimana, itu juga akan bisa kita ketahui nanti. Jadi ini memang tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menutup pertokoan di sekitar Astana Anyar ini memang sebuah tindakan yang sangat bagus, yang sangat tepat, karena jangan sampai nanti ada serangan-serangan di tempat lainnya yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan pelaku yang Polsek Astana Anyar ini. Ini tadi saya juga sempat tanya ke Pak Ibrahim Tompo soal tersebarnya identitas dari pelaku. Namun tadi Pak Ibrahim Tompo belum mau menyampaikan kebenarannya karena masih ada verifikasi yang harus dilanjutkan. Ini jika memang atau kira-kira sebenarnya Mas Haidar, berapa lama sih polisi bisa akhirnya mengetahui terduga pelaku ini, identitas detailnya begitu? Ya, kalau di bom Surabaya itu hanya dalam waktu tidak sampai 1 jam, mereka sudah bisa menemukan siapa pelakunya, keluarganya, dan sebagainya. Pada waktu itu Dita Uprianto kan dan keluarganya gitu pelakunya tahun 2018. Tapi kalau yang sekarang saya tidak tahu apakah mereka memiliki update yang terbaru, karena banyak sekali perkembangan dari kelompok-kelompok teroris JAD ini yang agak agak ambigu ya, agak sulit dibedakan. Jadi ini perlu dikembangkan oleh kepolisian, saya kira. Kalau misalnya Mas Haidar ini pelakunya tidak membawa barang bukti apapun yang melekat selain KTP gitu, misalnya tidak ada handphone misalnya untuk bisa melihat atau melacak komunikasi, nanti bisa mengungkap jaringannya itu seperti apa? Ya, sebenarnya dari tindakan-tindakan yang perencanaan-perencanaan yang sudah dapat diprediksi beberapa hari sebelumnya, itu bisa diketahui dari percakapan mereka di media, terutama media sosial yang mereka gunakan seperti Telegram, WhatsApp, ataupun Terima. Tapi Terima belum, karena itu baru digunakan oleh kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah. Jadi saya kira memang ya minimal 3 hal itu. Kemudian juga kadang-kadang mereka menggunakan komunikasi dengan menggunakan game ya, ataupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan ini yang akan agak sulit memang bagi kepolisian untuk meretas dan untuk menelusuri jaringan bom bunuh diri ini. Itu karena mereka sekarang memang ini ya, apa istilahnya ya, underground gitu Mas Haidar, karena kan mungkin dilakukannya seperti itu sekarang. Ya, mereka memang underground dan memang itu merupakan kelompok kelompok yang selama ini terafiliasi dengan teroris yang ada di transnasional ya, internasional, yang ada di berbagai tempat di dunia ini. Jadi mereka begitu mengetahui ada ledakan misalnya di Thailand ataupun di Pakistan ataupun di tempat yang lain, maka mereka biasanya akan melakukan juga serangan di Indonesia. Dan biasanya pada bulan-bulan di mana ada perayaan-perayaan keagamaan tertentu ya, itu yang menjadi target mereka, terutama pada hari Paskah, hari Natal, Tahun Baru, dan sebagainya. Oke, dan ini sejalan ya, karena beberapa minggu lagi perayaan Natal dan Tahun Baru akan dilakukan. Berarti sekarang biasanya komunikasi itu dilakukannya lewat apa, Mas Haidar? Telegram, biasanya mereka melakukannya sering pakai Telegram, dan Telegram itu sudah bisa
ya sudah bisa dipantau oleh kepolisian sekarang. Oke, ini Telegram memang biasanya agak lebih sulit dideteksi ya dibandingkan dengan media-media komunikasi lain. Iya, agak sulit dideteksi tapi setelah Durov itu datang ke Indonesia dan membuat kerjasama dengan kepolisian ya, di bawah Pak Tito pada waktu itu sudah bisa ada kerjasama dan sudah dinyatakan bahwa Telegram itu mau membantu pihak kepolisian untuk menelusuri kelompok-kelompok teroris. Oke, karena ini penting juga untuk mengetahui tentunya bagaimana jaringan ini nanti berkomunikasi dan bisa diantisipasi agar tidak terjadi seperti ini lagi. Mas Haidar, terima kasih banyak. Yang kita nantikan tadi pesannya adalah harus segera cepat ini untuk membuka identitas dari pelaku dugaan bom bunuh diri ini. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini di Breaking News Kompas TV. Mas Haidar, sehat selalu. Oke. Dan saudara, kami masih akan terus menginformasikan kondisi terkini dari dugaan bom bunuh diri di Astana Anyar, Bandung. Saudara, ini kami gambarkan kepada Anda masih dari lokasi di area Polsek Astana Anyar. Garis polisi masih dipasang karena saat ini olah TKP masih dilakukan oleh Gegana dan juga Inavis untuk menyisir lokasi TKP. Ditambah nanti juga akan ada pengumpulan keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar area Polsek Astana Anyar, Bandung. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar Polsek pada saat ini ditutup sehingga tidak ada aktivitas sama sekali, terutama pertokoan-pertokoan yang berada di sekitar area Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kami nanti akan informasikan lagi kondisi terkini, saudara, tapi kami jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali. Bentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa
menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, kami informasikan lagi kondisi terkini dari area Polsek Astana Anyar, Bandung yang tadi pagi terjadi dugaan bom bunuh diri. Pada pukul sekitar 8:20 waktu Indonesia Barat, terjadi saat sedang dilakukan apel pagi di Polsek Astana Anyar. Pelaku, seorang laki-laki, meninggal dunia, namun sampai saat ini polisi masih memverifikasi identitas dari pelaku tersebut. Dampaknya juga dari bom bunuh diri ini, 3 orang anggota polisi ini terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sebelum terjadi bom bunuh diri atau dugaan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, pelaku ini sempat memaksa untuk masuk ke dalam area polsek dan membawa senjata tajam. Dan kini olah TKP sedang dilakukan, diturunkan dari tim Gegana dan juga Inavis sekaligus untuk menyisir lokasi TKP dan mengolah tempat kejadian peristiwa tadi di Polsek Astana Anyar. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, dalam pernyataan persnya yang dilakukan sekitar pukul 10:30 siang lalu, menyatakan bahwa ledakan yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung diduga bom bunuh diri. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 7 Desember 2022, saya Karopenmas Div Humas Polri akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat. Bahwa benar pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.20 WIB telah terjadi peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polres Tabes Bandung, Polda Jawa Barat. Pada saat ini sudah dilakukan langkah-langkah oleh tim Jihandak Satbrimob Polda Jawa Barat, tim penyidik Polda Jawa Barat, serta Densus 88 AT Polri. Yang dilakukan adalah pertama mengamankan lokasi dengan melakukan sterilisasi sebelum dilakukan olah TKP. Kemudian yang kedua melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan sekitarnya. Kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi dan penyelidikan lainnya. Disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi hingga saat ini terkendali dan masyarakat agar tetap tenang. Itu tadi yang disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Sekali lagi disampaikan bahwa situasi sudah terkendali dan diharapkan masyarakat untuk tetap tenang. Saat ini di Astana Anyar semua area ditutup, Saudara. Jadi aktivitas-aktivitas perkantoran ataupun bisnis yang ada di area Astana Anyar ini tidak bisa dilakukan karena olah TKP sedang dilakukan saat ini. Yang Anda saksikan gambarnya pada pagi hari ini adalah ring terdekat yang bisa dimasuki atau bisa diambil gambarnya oleh tim liputan kami yang ada di lapangan. Karena di area sana sudah tidak boleh lagi, sudah steril, hanya anggota Polri, Gegana dan juga Inavis saja yang boleh ada di area ring tersebut, yang berada di luar atau berada di dalam garis polisi. Sementara seluruh media yang ada di
tempat kejadian hanya bisa berada di belakang garis polisi saja. Ini yang gambarnya juga Anda saksikan pada saat ini, saudara. Polisi masih belum bisa juga menyampaikan identitas dari terduga pelaku yang melakukan bom bunuh diri pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat tadi di Polsek Astana Anyar, Bandung. Sementara tadi kami juga sempat berbincang dengan pengamat terorisme Al-Haidar. Polisi ini harus sesegera mungkin dengan cepat menyampaikan dan menemukan identitas lalu juga latar belakang dari pelaku. Harapannya supaya ada bisa dilakukan penanganan yang lain, terutama kalau adanya kemungkinan aksi-aksi ataupun serangan lanjutan. Maka gerak cepat dari polisi ini diharapkan bisa segera dilakukan. Namun tadi juga kami berbincang dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, menyampaikan bahwa sampai saat ini verifikasi masih terus dilakukan oleh polisi untuk bisa memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang tepat ketika nanti sudah didapatkan dan disampaikan ke publik. Sehingga Ibrahim Tompo juga menyampaikan kepada masyarakat jika melihat informasi yang tersebar di media-media sosial ataupun grup-grup komunikasi di masyarakat agar tidak menyebarkan karena bukan menjadi informasi tepat yang disampaikan oleh kepolisian. Karena sampai saat ini verifikasi masih terus dilakukan, saudara. Identitas ini juga tentunya penting untuk bisa menyisir dan melihat dari jaringan mana pelaku ini. Karena melihat dari gaya serangannya, ini nanti juga bisa akan dilihat sebenarnya dari kelompok mana atau dari jaringan mana terduga pelaku bom bunuh diri. Kami juga sedang menantikan informasi, kabarnya Kapolda dan juga Gubernur Jawa Barat akan datang ke Polsek Astana Anyar untuk melihat langsung lokasi kejadian dugaan bom bunuh diri pagi tadi, saudara. Dan bisa saya gambarkan dari gambar yang Anda lihat saat ini adalah kurang lebih 100 meter dari garis polisi. Disitulah letak Polsek Astana Anyar, dan polsek ini memang dikelilingi atau banyak sekali pertokoan-pertokoan yang ada di sekitar area ini. Jadi ketika pada pukul 8.20 pagi tadi dugaan bom bunuh diri ini meledak, kondisinya cukup ramai karena toko-toko di sekitar Polsek Astana Anyar ini sudah buka. Jadi biasanya toko-toko ini buka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kondisinya toko-tokonya sudah ramai oleh karyawan dan juga pengunjung, dan juga jalan di Astana Anyar ini cukup ramai karena satu ini adalah banyak tadi pertokoan, lalu juga tadi sudah banyak aktivitas anak sekolah, lalu juga perkantoran. Nah, ini adalah tambahan pasukan yang dikirim ke area Polsek Astana Anyar, saudara. Tidak hanya itu, sebenarnya Polsek Astana Anyar ini juga merupakan area yang biasanya dilewati oleh orang-orang yang beraktivitas di jalan sekitarnya. Jadi ini ada area-area menuju ke Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan lokasi di Bandung yang juga cukup banyak perkantoran di sana. Lalu ada area Tegalega yang juga banyak pertokoan, lalu juga pasar dan sekolah-sekolah juga banyak di area. Jadi ini memang cukup ramai transportasi ataupun lalu lintas yang ada di sekitar Polsek Astana Anyar, Bandung.
Kami sudah tersambung pagi ini dengan Nugroho Iman Santosa, jurnalis Kompas TV sekaligus Kepala Biro Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Mas Nugroho, selamat pagi Mas. Bisa disampaikan yang terkini dari sana seperti apa? Selamat pagi Pak Kalis dan saudara. Saat ini saya berada kurang lebih 100 meter dari TKP yaitu Polsek Astana Anyar yang berada di Jalan Astana Anyar. Ledakan bom yang terjadi sekitar pukul 8.45 atau sekitar pukul 9 kurang seperempat tadi memang menghebohkan dan membuat terkejut warga di sekitar wilayah Astana Anyar, di mana wilayah Astana Anyar ini seperti kita ketahui adalah wilayah perniagaan, sehingga lalu lintas pun yang berada atau yang melintas seperti Anda lihat ini merupakan jalan umum dan jalan raya yang setiap hari dilewati oleh pengendara. Di kiri kanan adalah toko-toko di mana perniagaan sudah mulai dilakukan atau sudah mulai terjadi sejak pukul 8 pagi. Dan saat ini baru saja sekitar pukul 10.45 tim Jihandak dari Polda Jabar melakukan sterilisasi dan melakukan, kalau mungkin tadi Anda sempat mendengar ada suara ledakan kembali, itu adalah suara dalam rangka upaya untuk meredam atau melakukan sterilisasi atas barang bukti atau bom atau ledakan, sehingga memastikan bahwa tidak ada lagi barang-barang berbahaya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Tak lama juga tadi kita perhatikan juga bahwa ada Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Ibrahim Tompo menyatakan bahwa polisi pada saat ini masih melakukan identifikasi, masih melakukan penyelidikan, masih melihat, mengolah tempat kejadian perkara untuk mengetahui seperti apa dan sedetil apa peristiwa ledakan yang diduga bom bunuh diri yang terjadi pagi tadi. Informasi yang beredar di media sosial bahwa ada pelaku adalah teridentifikasi bernama A, kemudian bernama B, dilakukan 1 orang atau 2 orang, itu adalah informasi yang masih berseliweran. Tapi kami masih menunggu, polisi pun memastikan bahwa mereka bekerja dengan profesional, mereka bekerja dengan tenang, mereka bekerja dengan baik untuk memastikan bahwa siapa pelakunya dan seperti apa. Jadi kami juga berharap Anda penonton di rumah atau warga masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang sampai saat ini sedang beredar mungkin begitu cepatnya di media sosial, baik itu melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Twitter atau Facebook atau berbagai platform media sosial lainnya. Kita juga di sini wartawan, teman-teman wartawan masih menunggu, masih mencari tahu, masih mengobservasi situasi di sekitar. Memang kalau saya perhatikan situasi di jalan sepanjang Astana Anyar sudah disterilisasi dan dampak lainnya adalah kemacetan di wilayah Jalan Cibadak dan Jalan Astana Anyar, di mana banyak orang, banyak warga yang penasaran, banyak warga yang ingin tahu, banyak warga yang ingin melihat seperti apa lokasi, seperti apa ledakan, seperti apa peristiwa yang diduga merupakan bom bunuh diri ini terjadi. Mas Nugroho, ya. Ini mau mengonfirmasi sekaligus, tadi kan Mas Nugroho juga cerita ini banyak warga yang masih berkerumun di sana. Kami juga mendapatkan informasi ada ledakan lanjutan, benarkah Mas? Ya, yang saya jelaskan tadi, ledakan lanjutan yang dimaksud itu adalah upaya sterilisasi yang dilakukan oleh Jihandak untuk memastikan bahwa tidak ada barang berbahaya, tidak ada barang yang berpeledak atau mungkin menimbulkan efek yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Jadi ledakan yang kedua yang terjadi sekitar pukul 10.45 tadi itu adalah ledakan yang berasal dari tim Jihandak atau Jibom dari Polda Jabar. Begitu Pak Kalis. Oke, jadi ini respon dari kepolisian pasca memang sedang dilakukan olah TKP pada saat ini. Iya. Oke, Mas Nugroho, nanti kami akan ke Mas Nugroho lagi untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini di sana. Terima kasih sebelumnya untuk
laporan dari Nugroho Iman Santosa, jurnalis Kompas TV sekaligus Kepala Biro Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Mas Nugroho. Dan kami update kembali, saudara, ini adalah kondisi terkini dari Astana Anyar. Ini masih dilakukan olah TKP oleh Gegana dan juga Inavis. Jadi tempat tadi laporan dari tim kami pada pukul 10.45 ada suara ledakan lagi. Dikonfirmasi itu bukan ledakan dari bom susulan, tapi memang respon dari tim kepolisian, lalu juga tim Gegana dan juga Inavis untuk memastikan bahwa bahwa ini steril semuanya, tidak ada bahan-bahan peledak lain yang bisa membahayakan terutama anggota Polri yang ada di sekitar Polsek Astana Anyar yang saat ini sedang dilakukan, saudara. Kembali lagi, saat ini polisi masih belum menginformasikan apapun soal dugaan bom bunuh diri, baik itu pelaku, lalu juga informasi lainnya seperti jaringan ataupun apapun. Maka untuk Anda masyarakat yang ada di Anda membaca mungkin di media sosial, di jaringan komunikasi, untuk tidak menyebarkan lagi informasi-informasi yang tidak valid tersebut. Kami nanti akan terus menginformasikan kepada Anda, saudara, bagaimana update terkininya seperti apa, karena olah TKP masih terus dilanjutkan. Kami akan jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Copat-coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Sini, aku bantu. Hacau, nggak sampah. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Pesta Rakyat Pedas kembali hadir di Kota Denpasar mulai dari tanggal 9 hingga 11 Desember di Pantai Mertasari Sanur. Dimeriahkan oleh Mahalini, Slang, Leto, dan juga Kotak. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Copat-coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya.
Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kami sampaikan kepada Anda, Saudara, Anda masih di Breaking News Kompas TV. Kami juga memantau jalannya lanjutan persidangan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara. Untuk hari ini sidang akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Benny Ali dan juga Ferdi Sambo. Pemeriksaan saksi ini untuk terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Yang saat ini sedang Anda lihat adalah pemeriksaan untuk mantan Karoprovos Propam Polri, yaitu Benny Ali, Saudara. Pemeriksaan kedua nanti akan dilanjutkan oleh Ferdi Sambo yang akan diperiksa, yang biasanya disebut dengan saksi mahkota untuk terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Pintu masuk itu di bagian mana? Anda masuk dari mana? Dari carport, dapur, masuk tengah. Ya. Anda lihat nggak pintu depan terbuka atau tertutup? Saya nggak melihat. Tidak Ya. memperhatikan? Tidak merhatikan. Oke. Pada saat itu petugas-petugas yang datang, baik itu dari Provos ataupun dari Polres, masuknya itu dari mana? Apakah ada pintu lain pada saat itu untuk masuk ke dalam TKP selain dari saya nggak tahu persis, tapi yang paling banyak saya lihat masuknya lewat dapur. Oke. Dapur. Cukup? Ada satu lagi, Mbak. Satu lagi, Pak. Ya. Saudara saksi, saya mau nanyakan. Ini kan tadi karena salah satu saudara tadi yang menerangkan salah satu tugas saudara itu full paket, ya toh? Mengumpulkan semua yang ada di sana. Pada saat itu yang saya mau tanyakan. Ya. Berdasarkan full bucket saudara pada saat itu, yang sebagai pelakunya siapa di situ? Jadi kita itu kan informasi sementara ya. Iya, itu Jadi sementara. Informasi sementara. Saya belum bisa menyimpulkan itu sebagai pelaku, tapi berdasarkan informasi sementara itu tembak menembak antara Joshua dengan Richard yang mengakibatkan berdasarkan interview saudara sementara pada saat itu. Pengakuan saat itu Richard yang korbannya ya. Sesuai dengan full bucket saudara siapa di situ? Korbannya, karena dari tadi kan saya mendengarkan saudara seperti korbannya ini PC. Korbannya di situ siapa? Joshua. Ya kan? Pada saat interview RR pada saat itu saudara melihat nggak RR ini bawa senjata atau tidak? Tidak ditanyakan full bucket misalnya diperiksa semua atau apa, atau hanya interview bicara saja atau periksa badan juga? Enggak, Richard ini kan Ricky. Oh, Ricky enggak. Ricky enggak, kan, jadi cuma interview banyak aja. Di luar saat itu. Cuman interview ya, tidak ini. Enggak. Nah, hasil interview saudara itu dituangkan dalam bentuk apa? Tadi memang sudah ditanya, tapi bentuknya apa? Dituangkan dalam bentuk tulisan kah? Kita itu interogasi ya, berita acara interogasi. Ya, dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Itu ada? Di Pak Leo. Ada ya, untuk semua, tapi tidak termasuk FS, tidak ya? Tidak. Untuk ini sudah kuat juga? Ada. Cukup ya? Cukup. Satu majelis. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Fokus ke Pak Kuat, Pak ya. Iya, Pak. Kaitannya dengan adanya Bapak sampaikan tadi ada interogasi awal di
Duren 3. Betul. Nah, tadi juga Bapak sampaikan bahwa hasil interogasi itu Bapak sempat serahkan ya ke penyidik di Propos juga ya? Yang interogasi awal nih, yang di Duren 3 hasil interogasi Bapak dengan Pak Kuat, ya, yang Bapak sampaikan tadi, dan Pak Jaksa, Ibu Jaksa sampaikan tadi ya, dalam bentuk tertulis ya? Kalau interogasi saya bicara, ya. Tapi kalau yang itu yang pemeriksaan pendahuluan itu yang di Propos. Ya. Jadi interogasi Bapak di Duren 3 itu tidak tertulis? Tidak tertulis. Tidak tertulis. Ya. Oke Pak, yang terkait dengan pertanyaan berikutnya ini pertanyaan dari salah satu anggota majelis tadi. Ya. Pada saat Bapak ketemu dengan Pak Kuat ini, Bapak kan sempat melihat ya, memperhatikan nggak apa yang dibawa Pak Kuat ini? Saya nggak perhatikan. Tidak perhatikan. Jadi Bapak juga tidak melihat bahwa Pak Kuat ini membawa tas atau tidak ya? Saya takut saya ngomong bawa, tapi saya nggak terfokus di situ. Oh, tidak melihat lah ya? Iya. Oke. Selanjutnya Pak, kaitannya dengan pertemuan Bapak beberapa hari kemudian di Saguling. Bapak sempat ketemu Pak Kuat ini di Saguling? Setelah Duren 3, setelah peristiwa, ya, Bapak masih sempat nggak ketemu Pak Kuat? Malam apa itu ya Pak? Pertanyaan saya, berapa kali Bapak ketemu Pak Kuat? Setelah Duren 3, apakah Bapak masih ada kesempatan? Waktu itu ada hari Minggu. Bertemu lagi dengan Pak Kuat ini? Di Saguling. Di rumahnya Pak Sambo. Di rumah Pak Sambo yang di Saguling ya? Ya. Apa aktivitas interaksi Bapak dengan Pak Kuat ada? Bertanya ke atau dia? Oh jangan ketemu. Saya tanya, Wat kamu udah ingat. Siap. Kamu udah diperiksa di Polda Metro. Oh gitu. Iya. Hanya itu aja. Iya. Selebihnya tidak ketemu lagi Pak. Nggak ketemu lagi. Oke Pak. Dilanjutkan yang mulia. Saya lanjutkan yang mulia. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa waktu di Duren 3 melakukan pulbakat. Yeah. Pulbakat itu ditujukan kepada atasan saudara. Yeah. Nah, kapan saudara menyampaikan hasil pulbakat itu kepada atasan saudara? Setelah dari Saguling. Setelah dari Saguling. Setelah dari Duren 3. Setelah dari Duren 3. Yeah. Yeah. Kepada siapa Anda laporkan? Kepada pimpinan. Pimpinannya siapa? Pak Kapolri. Pak Kapolri. Ya. Baik. Selanjutnya, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara setelah dari Duren 3 menuju ke Saguling. Ya. Nah, sekitar jam berapa saudara tiba di Saguling pada saat itu? Ya mungkin jam-jam 8 setengah 9 ya. Jam 8 setengah 9. Pokoknya itu waktunya berjalan aja saya. Dari TKP, selesai TKP, paket-paket sudah dapat, saya tanya Ibu PC kemana, saya langsung temu Bu PC, saya sudah ada dapat paket dari Bu PC, saya pulang lagi ke TKP, di TKP proses olah TKP dinyatakan selesai, jenazah dibawa, pokoknya itu waktunya secara persis saya tidak lihat waktu per waktu ya, tapi itu prosesnya semua berjalan. Nah, saudara ada melihat CCTV Saguling nggak? Di rekaman CCTV Saguling? Oh enggak melihat. Enggak pernah. Ada melihat jadi saudara tidak melihat tidak. CCTV. Ya. Saudara bisa membuktikan bahwa saudara tiba di Saguling pada malam itu, siapa yang menyaksikan? Kan ada Santo, ada ajudan-ajudan ini ada semua kalau nggak salah, beberapa orang. Di Saguling pada malam itu Pak? Yang mana? Pada malam tanggal 8, yang Bapak setelah dari Duren 3, ya. Bapak kan ke Saguling, menanyakan ke Ibu. Iya. Siapa yang menyaksikan Bapak itu ke Saguling? Ya Pak FS sendiri ada di situ. Pak FS, Pak Santo, sopir saya. Iya kan? Kemudian saudara saksi tadi sampaikan bahwa melihat klien kami terdakwa Richard Eliezer menyerahkan pistol. Ya. Saudara saksi melihat bahwa ketika menyerahkan pistol tersebut, waktu bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, beliau memakai seragam atau tidak?
Beliau itu pakaian dinas kalau nggak salah. Pakaian dinas, Pak. Ya, kalau sepengetahuan kami kan seragam. Pakaian dinas Polri. Ya. Yang di waktu pakaian dinas Polri itu melambangkan kepangkatannya nggak, Pak? Ada pangkat, maksudnya kalau bintang 1 ada bintangnya 1, kalau ada. Iya. Bintang 2, Pak. Bintang 2. Bintang 2. Kemudian tadi saudara saksi Pak Beni tadi sampaikan bahwa ketika berbicara dengan Verdi Sambo, kemudian dia bercerita tentang percuma. Ya, ini betul. Bagaimana Pak ekspresinya? Mungkin bisa jelaskan Pak. Jadi waktu dipropos di lantai 3, selesai dari yang ada pimpinan, kan saya datang terlambat nih. Beliau keluar dari ruangan kecil pemeriksaan itu, saya langsung duduk, beliau di kursi panjang. Beliau menceritakan yang tadi, saya sudah menghadap pimpinan. Yang kedua, megang-megang pangkat begini, tidak ada guna saya bintang 2, saya tidak bisa menjaga harkat dan martabat kehormatan keluarga saya. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Ya, Majelis, makasih karena ini sesuai dengan keterangan klien saya ketika di saguling lantai 3 sama Verdi Sambo sampaikan seperti itu, Majelis. Kemudian dalam proses pemeriksaan Richard Eliezer, adakah Richard Eliezer itu melawan atau membantah atau tidak mau ikut pemeriksaan? Saya langsung saat dia diperiksa di atas, mendengar, tapi berdasarkan keterangan, gimana? Sudah Pak, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi menggambarkan Richard Eliezer patuh. Tadi saudara saksi sampaikan, saudara saksi ditunjukkan CCTV oleh tim sus ya? Iya. Itu CCTV di mana, saudara saksi? Di propos, saya nggak memperhatikan itu. Tidak memperhatikan. Izin majelis diteruskan. Baik, terima kasih. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa di Makobrimob, saudara saksi bertemu dengan FS dan saya bilang bahwa komandan tega hancurkan saya, keluarga saya, adik-adik kita, dan FS minta maaf. Saksi juga menjelaskan bahwa FS bilang ini semua berita bohong, prank. Anda sebutkan prank dari FS. Ya. Dan dia akan bertanggung jawab. Menurut hemat kami sangat aneh dan tak lucu sama sekali kalau seorang Kadif Propam melakukan prank, apalagi untuk kasus seserius ini. Ya, pertanyaannya, apa yang saudara lakukan untuk memitigasi kerugian yang lebih besar dari tindakan prank dari saudara FS tersebut? Saudara penasihat hukum, tolong tanyakan yang simpel lagi. Pertanyaan saksi ini hanya itu. Baik, saya mau yang tanya seputar tentang perkara ini. Kalau mitigasi itu sudah menyeluruh. Dia saksi peristiwa, bukan saksi ahli. Baik. Ganti. Ya, saya lanjut majelis. Saudara saksi memang korban prank, tapi Anda adalah Karo Provos ya, yang di awal kejadian tadi cenderung setuju atau terima saja dengan keterangan saudara FS. Kalau Anda lebih profesional waktu di awal kejadian, mungkin hasilnya bisa lebih baik. Tapi karena Anda sungkan, maka story rekayasa itu berlanjut terus. Apa yang kira-kira saudara-saudara lakukan untuk menebus rasa salah itu demi kebaikan masalah ini dan demi adik-adik saudara? Saudara penasihat hukum, tanyalah yang mengenai peristiwa, bukan mengenai perbaikan ataupun yang lain. Mengenai peristiwa ini saja. Baik, terima kasih. Saksi hanya menjelaskan apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan apa yang dialami, yang dia dengarkan. Ya. Baik, karena ini apa yang dilakukan menimbulkan akibat kerugian kepada ya, itu silakan ditanyakan nanti di kedepannya, bukan pada saat ini ya. Baik, terima kasih. Cukup ya. Silakan penasihat hukum Riki. Izin melanjutkan majelis. Saudara saksi datang pada tanggal 8 itu Pak ya, jam sampai di lokasi kalau tidak salah sekitar jam 6 ya, udah mau maghrib ya Pak ya? Jam 5.55. Oh jam 5.55 ya. Kira-kira kapan waktunya saudara saksi berkomunikasi langsung baik dengan saudara Richard, Ricky maupun saudara Kuat? Jamnya Pak, waktunya. Mungkin kalau menentukan waktu pasti itu nggak bisa, tapi saya sampaikan tadi proses ini berjalan.
Jadi saya nyampe, saya melaksanakan pengamatan umum, melaksanakan full bucket, melaksanakan ke Ibu PC karena beliau salah satu penentu ya, karena itu kan adanya dugaan pelecehan. Jadi menentukan waktu pastinya nggak tahu. Oke, Pak. Ya, jadi karena ini waktunya berjalan. Baik, saksi. Waktu saksi bertemu sama masing-masing terduga waktu itu, apakah saksi sendiri atau didampingi oleh tim yang lain atau ajudan apalah waktu? Oh enggak, jadi saya waktu sama beliau sama si Richard itu di meja menyerahkan. Di situ ada Pak Santo, sepertinya kalau nggak salah ada Pak Samuel juga itu waktu itu sama beliau, itu sepertinya di dapur, termasuk juga sama si Richard ya, itu juga di dapur. Beliau menceritakan dari luar, kira-kira seperti maksudnya itu. Ricky maksudnya Pak? Ricky ya? Ricky. Oh Ricky ya? Ulangi ya Ricky. Tadi saudara kita sudah mendengar, sudah ketemu juga Ibu PC. Ya. Apakah hari-hari lain di luar tanggal 8 saksi pernah ke lokasi? Ke TKP maksudnya? Oh saat ini, saat olah TKP oleh Polres Jakarta Selatan, olah TKP oleh tim sus, olah TKP oleh Bareskrim, karena memang tugas saya saat itu. Itu tadi kesaksian dari mantan Kabiro Provos Polri Benny Ali yang sempat ditanyai beberapa pertanyaan terkait dengan kapan atau komunikasi yang dilakukan Benny Ali dengan 3 terdakwa dalam hari ini, Ricky Rizal, kemudian juga Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf. Kami akan kembali menyampaikan atau melihat langsung bagaimana kondisi jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Nonton terus, main terus, teleponan terus, seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Cadbury Dairy Milk Clickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak.
Yuk koleksi mainan Nature-nya. Emang Vanessa White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanessa White. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Emang Vanessa White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanessa White. Kita akan kembali mendengarkan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan 3 terdakwa, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Eliezer. Ada 2 saksi yang dihadirkan, Ferdi Sambo dan juga mantan Kabiro Provos Polri. Dan pertama memberikan kesaksian adalah Beni Ali, mantan Kabiro Provos Polri. Dengar tembakan, saya ke dapur sambil duduk, saya mengintip ke arah dalam. Baik. Saat setelah saudara saksi menanyakan yang seperti saksi tadi bilang, lalu Ricky kemana? Saya nggak tahu dia kemana. Tidak tahu? Ya. Walaupun itu rumah sangat kecil, saudara tidak tahu? Ya. Berarti sebenarnya saudara melihat Polres Jakarta Selatan? Kayaknya itu waktu itu Pak Samuel kalau nggak salah ya. Samuel sama, iya Pak Samuel itu. Jadi saudara melihat apa tidak setelah saudara menanyakan Ricky? Maksudnya Mbak? Tadi saudara bilang setelah saudara menanyakan Ricky, setelah itu saudara tidak mengetahui kemana Ricky. Iya, betul. Lalu saudara bilang saudara melihat ditanyakan Samuel di mana? Sudah ditanyakan majelis mohon izin kepada silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi. Apalagi mau ditanyakan saudara penasihat hukum? Izin majelis dilanjutkan. Kesempatan terakhir ya. Terakhir yang mulia terima. Bapak, saudara saksi, setelah saudara saksi di pansus ya, saudara saksi. Ya. Apakah saudara saksi akhirnya memeriksa perkara ini secara menyeluruh? Maksudnya ini saya slipnya di mana gitu loh sampai. Saudara silahkan tanyakan apa yang terjadi pada Ricky dan klien saudara saja. Kalau saudara menanyakan dia masih di pansus, dia nggak mungkin memeriksa. Ini berhubungan yang mulia. Ya, apa yang mau saudara tanyakan? Langsung. Apakah Bapak memeriksa umpamanya berkas-berkas Ricky, pemeriksaan Ricky, terdakwa Ricky, dan yang lainnya gitu, saudara, untuk menentukan, oh saya slipnya di mana nih, kok sampai orang ini merekayasa gitu loh. Salahnya di mana? Apakah Bapak memeriksa? Enggak. Enggak memeriksa ya Pak? Itu yang mendalami Polres Jakarta Selatan sama Paminal kalau nggak salah itu. Baik Pak. Ya. Bapak tahu nggak Pak sampai hari ini terdakwa Ricky ini duduk di sini tuh Pak disebabkan apa sih Pak? Apa keterlibatan Ricky gitu maksud saya itu loh Pak pertanyaan. Kalau itu yang menentukan bukan saya, mungkin hasil pemeriksaan. Berarti Bapak tidak mengetahui ya Pak? Iya. Kalau memang tidak mengetahui mungkin saya tidak bertanya lebih lanjut. Ya cukup ya, silakan. Sudah selesai. Mohon izin majelis, itu Pak FS, Saudara Kuat, Saudara Richard, dan Saudara Ricky. Silakan. Dan melalui hakim, Ketua Majelis, kami mohon, karena tadi yang bersangkutan yaitu saksi menyampaikan ada pemeriksaan pendahuluan kepada Kuat, Richard, sama Ricky, kami mohon untuk dihadirkan. Karena beliau pasti mempunyai filenya terkait masalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh saudara saksi dan tim kepada Kuat,
Richard maupun Ricky. Mohon izin majelis. Ya, itu tugasnya saudara jaksa untuk menghadirkan ya. Itu aja. Ya silakan ditunjukkan. Pada saat saudara di lokasi, yang saudara lihat itu Ferdi Sambo pakai yang mana? Kita kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini jaksa sedang menunjukkan tadi yang sempat Anda lihat pakaian dinas dan juga bertanya kepada saksi mantan Kabiro Provos Polri Benny Ali, pakaian mana yang digunakan Ferdi Sambo saat kejadian penembakan 8 Juli silam. Tadi juga sebelumnya dari jajaran kuasa hukum Ricky Rizal dan juga Eliezer sempat bertanya apa-apa saja yang sempat kemudian komunikasi seperti apa yang kemudian sempat dilakukan oleh saksi Benny Ali kepada para terdakwa. Kita akan nanti mendengarkan kembali jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai jeda yang satu ini. Dengan Nature Toys baru, disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin edes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru, disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Nonton terus, main terus, teleponan terus.
Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. Konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My. Yang pertama mohon izin Jenderal, saya kenal dengan beliau sejak saya masuk ke perangkatnya Pak Ferdi Sambo. Saya pernah bertemu beliau di ruangan beliau juga, karena biasanya kalau pagi kan coffee morning di ruang Karo Provos. Terus untuk keterangan beliau yang menginterogasi atau menginterview saya di TKP Duren 3, mohon izin saya masih ingat bahwa kejadian saat itu saya tidak pernah menceritakan cerita yang seperti disampaikan oleh Pak Beni Ali. Waktu itu yang saya lihat Bapak FS yang selalu kesana kemari memang menceritakan ke siapa-siapa, dan mohon izin. Ya. Bagaimana saudara saksi? Mohon izin Yang Mulia, terkait dengan yang tadi tanggal 22 Juli, waktu kami mau dibawa ke Polda Metro malam itu, saya masih ingat betul. Bukan ini yang ditanyakan, kan saudara merasa nggak percaya bahwa saudara ditanya pada tanggal 8 Juli. Siap. Makanya saya tanya dulu pada saksi. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 22 Juli. Karena saya ingat sebelum saya berangkat rekon itu, saya di depan gerbang rumah Saguling. Sebelum berangkat saya dipanggil sama beliau. Disampaikan, "Dek, mau kemana?" "Siap, Jenderal. Mau rekon di Polda Metro waktu itu, Jenderal." Saya disampaikan kalau ada yang nanya, sampaikan kalau saya dapat cerita di TK itu langsung dari kamu. Karena saya sudah melaporkan ke Kapolri bahwa cerita itu saya dapat dari kamu. "Siap, mohon izin Jenderal." Sudah, sampaikan seperti itu, biar sama gitu. Juga sempat ada perbedaan kesaksian atau pernyataan. Beni Ali mengatakan Kuat sudah diperiksa sebelumnya di Duren 3, namun Kuat berpendapat bahwa dia tidak pernah merasa diperiksa atau diinterogasi di Duren 3, melainkan di Saguling. Kemudian hakim kembali meyakinkan bahwa betul apakah itu yang disampaikan, maksudnya apa yang disampaikan oleh Beni Ali sudah betul adanya, dan Beni Ali sudah betul adanya, dan Beni Ali mengiyakan bahwa apa yang dia sampaikan pemeriksaan sudah dilakukan di Duren 3 sebelumnya. Kita masih akan sama-sama menunggu kesaksian dari Ferdi Sambo pada 3 terdakwa Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf hari ini. Lawan kuman dan bakteri dengan UFO. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Copat coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa. Saksi buat mereka bertiga. Identitas saudara tidak perlu kami bacakan lagi. Kita ambil sumpah saudara dulu. Baik, silakan berdiri. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini memberikan keterangan yang benar, baik daripada sebenar-benarnya. Aturan 0. Silakan duduk. Baik, saudara saksi mengenal saudara terdakwa Kuat ini sejak kapan? Saya kenal sejak saya menjabat Kasat Ranmor di Polda Metro Jaya tahun 2008. Tepatnya tahun berapa? Tahun 2008. Tahun 2008. Kalau saudara saksi mengenal dari tahun 2008 sampai bulan Juli kemarin, apakah terdakwa Kuat selalu mengikuti saudara? Selalu mengikuti saya, karena di 2008 itu
Saya masih tinggal di Bogor, kemudian dia menjadi driver saya dan keluarga. Sampai di tahun 2021, kemudian dia kena COVID, sehingga saya istirahatkan sampai dengan Lebaran 2021. Sampai Lebaran 2021? Iya, Yang Mulia. Dia berhenti atau? Saya tidak berhentikan, tapi istirahat dulu di rumah karena dia kena COVID pada saat COVID pertama. Tahun 2021 itu? Tahun 2020 kalau tidak salah. 2020. Dia bergabung kembali menjadi bekerja kepada saudara sejak kapan? Selesai Lebaran karena 2021 atau 2022? 2000. Coba diingat aja. Saya lupa, mungkin pokoknya Lebaran terakhir Yang Mulia. Kemarin saudara Kuat menyampaikan bahwa dia bergabung lagi itu pada bulan setelah Lebaran sebelum Lebaran 2022. Oh ya, mungkin itu Lebaran terakhir tahun 2022. Lebaran terakhir 2022 kemarin. Selain menjadi driver saudara, apakah dia ditugaskan memang membawa saudara terus atau ada tugas lain? Waktu itu di awal saya hanya memiliki satu driver, kemudian berkembanglah, kemudian ada nambah driver ganti, kemudian setelah saya memiliki driver dinas, kemudian dia menjaga rumah dan mengantar anak saya yang laki-laki. Apakah dia selalu mengikuti pada tahun 2022 ini dari bulan dari bulan Lebaran kemarin? Apakah dia selalu bertempat di Jakarta atau saudara tugaskan di mana? Waktu masuk setelah Lebaran, karena anak saya yang di sekolah TN sudah offline, maka karena maaf Yang Mulia, kami mendapati informasi ini televisi Metro TV menayangkan persidangan ini secara live dan ada suara Yang Mulia. Karena ini sudah sesama terdakwa, keterangan saksi, jadi menurut saya tidak ada masalah. Lanjut, saudara. Karena putra saya itu sejak kecil sudah bersama Kuat, sehingga saya mintakan untuk mendampingi putra saya yang sudah mulai masuk offline di SMA TN di Magelang. Sejak Lebaran tersebut, tepatnya bisa saudara jelaskan sejak kapan dia mendampingi putra saudara di? Kalau mendampingi itu sejak putra saya SD di. Bukan, maksudnya di Magelang. Oh, semenjak masuk kembali ke SMA TN Yang Mulia. Setelah masuk kembali berarti setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran. Hingga bulan Juli kemarin. Iya, Yang Mulia. Kalau terdakwa Eliezer, sejak kapan bergabung saudara kenal? Seingat saya, sejak saya menjabat Kadif Propam di bulan November atau Desember 2021. 2021, November 2021. Seingat saya demikian. Dia baru bergabung kepada saudara? Dia bergabung di driver Kadif Propam. Dia memang sebagai driver tugasnya? Saya jelaskan Yang Mulia bahwa sejak saya menjabat Kadif Propam, saya mengajukan permohonan ke Korbrimob untuk minta pendampingan dari Makobrimob. Kemudian diberikanlah 3 driver waktu itu, Prayogi, Sadam, dan Eliezer. Kemudian juga diperbantukan ajudan Romer. Oke. Hingga bulan Juli kemarin ya? Sampai bulan Juli kemarin. Kemudian bagaimana dengan terdakwa Riki? Sejak kapan saudara mengenal dengan terdakwa Riki? Terdakwa Riki saya kenal pada saat Kapolres di Brebes. Dia ditunjuk oleh Polres Brebes menjadi driver saya di
kalau tidak salah 2013. 2013. Sampai dengan 2 tahun saya menjabat Kapolres Brebes. Sampai dengan 2015. Kemudian 2015 sampai 2022? Saya pindah ke Wakil Direktur Polda Metro Jaya, tidak saya bawa. Kemudian karena waktu itu ada saya menjabat sebagai Korspri Kapolri, saya membutuhkan driver, saya tawarkan ke mantan driver saya di Brebes. Rikinya tidak berkenan, akhirnya kemudian satu driver saya dari Brebes itu saya bawa menjadi driver Korspri Kapolri. Oke, nah berarti Riki bergabung pada saudara sejak kapan? Seingat saya, kalau tidak salah 2020 saya mintakan kembali karena driver yang dari Brebes ini kami sekolahkan secapa yang mulia. Oke. Kami tawarkan, kemudian dia berkeinginan untuk mendampingi kami. Mendampingi. Riki ini dari tahun 2020 sampai dengan kapan menjadi driver saudara? Atau menjadi bagian dari ajudan atau driver? Mohon maaf yang mulia, ini bisa merangkap driver, bisa ajudan. Dan bisa ajudan. Ya. Oke, sejak kapan? Semenjak dia kembali, karena dia harus menyesuaikan dengan kehidupan Mabes Polri, saya ikutkan untuk menjadi ajudan sehingga mengetahui lingkungan di Mabes Polri. Oke. Kemudian saudara tempatkan dia kemana lagi selain menjadi driver? Nah, setelah Lebaran juga saya sampaikan untuk bisa mendampingi putra kami yang sekolah di SMA TN bersama Kuat. Saudara minta untuk mendampingi putra saudara bersama Kuat sejak masuk Taruna Nusantara. Ya, jadi setelah bergabung dengan kami, juga kami percaya untuk mengelola kegiatan operasional di kediaman, Pak. Karena oke, ini nanti saudara jelaskan sendiri. Pada tanggal 2 Juli, kapan tepatnya saudara meninggalkan Jakarta di awal bulan Juli itu? Saya meninggalkan Jakarta di tanggal 3 Juli, hari Minggu waktu itu. Hari Minggu. Kemudian saudara menuju? Saya mendampingi rombongan pejabat utama Mabes Polri untuk menghadiri kegiatan HUT Bayangkara di Akpol Semarang. Tanggal berapa? Tanggal 3 jam 12 siang. Sampai dengan tanggal 5. Dengan tanggal 5. Saudara didampingi oleh ajudan? Kami didampingi oleh ajudan Daden. Saudara berangkat ke Semarang menggunakan kendaraan sendiri atau menggunakan angkutan umum? Kami ikut rangkaian pesawat pejabat utama. Oh, ikut rangkaian pesawat pejabat utama. Dalam pengertian saudara, apakah di antara para ajudan dan para pembantu semua bahwa mereka akur dan tertib seperti yang saudara buat? Sepengetahuan saya, mereka semua tidak ada masalah, baik ajudan maupun ART, karena kami memperlakukan semua itu seperti keluarga. Apakah saudara membuat semacam SOP di dalam tugas saudara sebagai Kadipropam terhadap para ajudan dan para ART? Itu hanya SOP internal saja. Ya, ada. Ada yang. Dan itu tertulis? Itu ditulis oleh mereka. Ditulis oleh mereka, artinya kan tertulis. Saya hanya menyampaikan beberapa perintah saya, apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan. Kalau saudara mengenal Joshua sejak kapan? Joshua saya kenal semenjak menjabat sebagai Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri, karena setelah dari Korspri saya hanya memiliki satu driver, sehingga saya juga meminta ke
Makobrimob untuk mendampingi. Kemudian diberikanlah saudara Joshua dan Daden, serta dari Papua saya ketemu dengan Matius. Saya minta untuk mendampingi, sehingga pada saat direktur itu saya memiliki 4 orang yang mendampingi saya. Kemudian saya tunjuklah 2 driver dan 2 ajudan. Pada saat menjabat Wadir ya? Direktur. Oh, waktu menjadi dir, saudara didampingi 4 ajudan, yaitu 2 driver dan 2 ajudan ya? Iya, yang mulia. Yang pertama, jadi pasangannya itu Joshua bersama Daden. Joshua dengan Daden. Kemudian Lukas bersama Matius. Lukas dan Matius. Mereka saling berganti untuk mengawal saudara. Mereka bergantian mendampingi saya. Jadi dari tahun 2019 ya, akhir 2019. Akhir 2019. Akhir 2019. Kemudian Joshua ini kan sudah bergabung. Saat saudara menjabat sebagai Kadif Propam, saudara menambah lagi. Kami menambah lagi karena driver Lukas ini masuk sekolah, yang mulia. Driver Lukas masuk sekolah, saudara jadi tinggal 3. Nambah berapa waktu menjadi Kadif Propam? Nambah 4, yang mulia. Nambah 4. Tambah siapa saja? Sadam. Eliezer, kemudian Yogi dan Romer. Dan Romer. Jadi 7. 7, yang mulia. Bukan 8 ya? Sisa 7, yang mulia. 7, tambah lagi Ricky jadi 8. Ricky 8. Mereka selama mengikuti saudara menjadi pada saat menjabat Kadif Propam, mereka tinggal di mana? Pada saat Kadif Propam itu kami tinggal di Bangka. Termasuk para ajudan tadi? Para ajudan, karena di situ ada kamar yang cukup, sehingga kami menempatkan mereka di sana, kecuali yang lepas dinas kami persilakan untuk pulang. Oh, jadi mereka pada saat piket atau pada saat bertugas, mereka tugas di istirahat di Jalan Bangka ya? Jalan Bangka. Jalan Bangka. Bisa saudara terangkan, saudara memiliki yang saudara tinggali selama menjabat Kadif Propam ada berapa rumah? Yang saya tinggali rumah kami itu di Saguling 29. Saguling 29, kemudian di Bangka itu setelah kepindahan kami dari Duren 3 ke Bangka, sambil menunggu selesainya rumah Saguling, kami tinggal di rumah mertua di Bangka. Kemudian setelah rumah Saguling jadi, kami sekeluarga pindah ke Saguling. Nah, mengenai rumah Duren 3, apakah saudara masih tempatin atau hanya sesekali? Rumah Duren 3 itu tidak ditempatin lagi, tapi sesekali pada saat saya COVID juga yang pertama kali itu saya melaksanakan isolasi di sana. Juga transit apabila jalur perjalanan saya itu mengarah dari timur. Jadi lebih mudah mampir di Duren 3 daripada di Bangka. Kalau dari Mabes Polri dari arah barat itu saya bersih-bersih ataupun mengganti baju di Jalan Bangka. Jadi ketiga rumah tadi adalah di Bangka, Saguling, dan di Duren 3. Apakah di dalam 3 rumah tersebut juga ada kamar atau tempat istirahat buat para ajudan? Semuanya ada, yang mulia. Semua ada. Kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk ada rumah di sebelah Duren 3, di Duren 354. Kemudian kami siapkanlah itu, waktu kami direktur, kami jadikan posko untuk rapat karena masa pandemi waktu itu, sehingga setelah tidak ada lagi kegiatan karena pandemi, kami menyiapkan itu untuk para ajudan yang cadangan. Di Duren 354 ya? Iya, yang mulia. Apakah ke-8, tadi kan yang saudara ceritakan bahwa
setelah Lebaran saudara Riki, terdakwa Riki saudara tugaskan ke Magelang. Iya yang. Terus ketujuh ajudan ini apakah semuanya akan mengikuti saudara? Atau ada saudara yang perbantukan lagi? Sudah tidak ada yang mulia. Jadi karena itu 7 maka 1 kami percayakan untuk mengurus operasional di rumah. Jadi yang naik 6. Jadi pernah waktu itu kami tugaskan bergantian. Daden dulu sempat menjadi setelah Riki, Daden, kemudian juga Prayogi, kemudian terakhir itu Yosua. Terakhir saudara Joshua. Kapan saudara Joshua saudara tugaskan untuk mengurus rumah? Setelah pergantian dari Prayogi, kami tugaskan yang bersangkutan. Pertimbangannya bahwa dalam pekerjaan yang dilakukan sebagai driver, mohon maaf yang mulia, dia ini agak lambat dalam mengikuti pergerakan apabila ada rombongan, sehingga saya menganggap bahwa dia lebih baik menjadi driver di keluarga, di rumah, sehingga dia mulailah membawa anak-anak saya dan istri saya karena lebih tidak terlalu tinggi kecepatan dan tidak membutuhkan terlalu kecepatan yang harus maksimal dari siapa itu? Joshua. Oh, saudara Joshua akhirnya saudara karena tidak memiliki sejak kapan? Saya lupa pastinya yang mulia, yang jelas setelah pergantian dari Prayogi. Saudara bilang mengantar anak-anak ya? Ya, mengantar anak karena memang waktu itu kan masa pandemi, jadi masa pandemi kegiatan. Tapi sebagian saksi kemarin dan termasuk beberapa ajudan saudara yang diperiksa di sini mengatakan bahwa Joshua menjadi ajudan ibu. Saya perlu jelaskan yang mulia, di pejabat utama Mabes Polri itu tidak diperkenankan istri bintang 2 memiliki ajudan, hanya boleh bintang 3. Ini mungkin istilah dari mereka saja ajudan yang mulia. Istilah dari mereka saja, tapi faktanya dia tinggal di rumah saguling dan mengurus anak-anak, termasuk menyupiri istri saudara. Bukan mengurus anak-anak yang mulia, tapi mengantar. Mengantar anak-anak dan mengantar istri saudara. Dan ketika anak-anak tidak ada, maka dia mengantar lebih banyak mengantar istri saudara. Mohon maaf yang mulia, waktu itu masih masa pandemi. Masa pandemi. Kegiatan operasional di rumah. Kegiatan operasional di rumah. Tadi saudara menceritakan saudara banyak tinggal di Bangka, Saguling, dan di Duren 3 bergantung kebutuhan. Bukan tinggal, kalau tinggal kami sekeluarga itu di Saguling. Oh, tinggal sekeluarga di Saguling. Iya. Kalau di Jalan Bangka? Itu hanya transit apabila saya kembali dari luar kota, karena waktu itu tinggi COVID, sehingga sebelum kembali ke keluarga, saya harus isolasi mandiri dulu, bukan dalam hal artian kena COVID, tapi menunggu karena protokol kesehatan waktu itu saya mengunjungi beberapa wilayah yang merah, sehingga kami khawatirkan untuk bisa terjangkit ke keluarga. Oke, kembali ya tadi kegiatan di Semarang. Setelah acara selesai tanggal 5, saudara kemana? Setelah selesai upacara tanggal 5, jam 18 kami mengantar rombongan pejabat utama kembali ke Jakarta. Kemudian saya pamit untuk ke Magelang karena putra saya yang kedua itu akan masuk ke Magelang di tanggal 6. Kami bersama Daden menuju ke Semarang menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh panitia. Kemudian itu tanggal 6 ya, bukan tanggal 5 ya? Tanggal 5 yang mulia. Saudara tiba di Magelang pukul berapa? Kurang lebih malam hari, jam 10 atau jam 11. Jam 10, jam 11. Kemudian tanggal 6 pagi, saudara seperti keterangan saksi kemarin, dari Daden dan
Kawan-kawan saudara berada di Magelang. Rumah Magelang. Kemudian saudara nganterin anak saudara. Saya mengantar anak saya masuk ke sekolah jam 20. Oh, jam 20 malam ya? Malamnya. Paginya saudara kemana? Paginya saya di rumah saja, Yang Mulia. Ngobrol dengan anak saya yang akan masuk dan istri. Kemudian saudara tanggal 6 sore seperti dijelaskan kemarin bahwa tanggal 6 sore saudara menyuruh saudara Joshua dan Daden ya. Mohon maaf Yang Mulia, di tanggal 5 siang itu setelah kegiatan upacara saya menelpon Joshua untuk mempersiapkan hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22. Saya minta dia untuk memesan tumpeng dan kue karena saya rencana merayakan hari ulang tahun pernikahan itu di tanggal 7 dini hari. Tanggal 7 dini hari. Ya, jadi saya tidak memberitahukan ke istri ataupun Daden, saya telepon langsung Joshua dari Semarang. Jadi saudara memberi sedikit kejutan kepada keluarga ya. Kemudian tanggal 6 malam itu setelah saudara mengantar anak saudara, saudara kemana? Saya kembali ke kediaman, kemudian ada kawan saya dari Purbalingga yang biasa memang datang kalau saya ke Magelang. Sambil menunggu 7 dini hari kami hanya ngobrol di rumah bersama istri dan rekan saya. Kemudian tanggal 7 dini hari, tepatnya pukul 00, saudara mengadakan pesta. Coba saudara ceritakan. Jadi pukul 7.00, kue kemudian diantar masuk oleh Joshua dan Daden. Kemudian kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, potong tumpeng, tiup lilin. Kemudian seperti kebiasaan kami bahwa kami menganggap seluruh ajudan anggota yang ikut kami dan ART, kami biasanya menyuapin mereka secara bergantian. Saya nyuapin nasi tumpeng, istri saya menyuapkan kue. Oke, coba ceritakan tanggal 7 peristiwanya. Setelah saudara kan menyuapi semua anggota yang ada di situ. Iya. Waktu itu yang ada di Magelang siapa saja? Yang ada di Magelang itu saudara Eliezer, saudara Ricky, Kuat, Daden, kemudian Susi, serta kawan saya itu. Tapi setelah acara potong tumpeng itu dia kembali ke Purbalingga. Dia kembali ke Purbalingga, oke. Seperti yang tadi kemarin sudah diterangkan oleh saksi-saksi bahwa saat itu acara potong tumpeng dan saling menyuapi, saudara menyuapi semuanya yang mulia. Semuanya, semua anggota itu tadi ya. Kemudian saudara kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta pagi hari jam 5 subuh karena mengejar pesawat jam 7 pagi. Karena terjadwal itu akan ada rapat atau sidang komisi kode etik PK yang harus saya hadiri sebagai anggota komisi kode etik. Kemudian saya bersama Daden berangkat menggunakan kendaraan yang disiapkan itu menuju Jogja, dan jam 7 kami take off menuju Jakarta. Tanggal 7 pagi itu? Tanggal 7 pagi. Terus kegiatan saudara di Jakarta apa saja tanggal 7 itu? Tanggal 7 kami tiba langsung ke kantor. Seperti biasa, setiap kunjungan ke luar kota kami pasti melaksanakan PCR. Setelah itu kami menunggu pelaksanaan sidang komisi kode etik. Namun, pada saat acara tanggal 7 dini hari tadi, saudara Ricky ada di mana? Ikut ya, ikut saudara suapin juga ya. Ikut. Artinya mereka bertiga pada tanggal 7 dini hari itu ada? Ada semua. Ada. Tanggal 7 saudara kegiatan di kantor? Di kantor karena
salah satu pejabat yang menjadi anggota komisi itu tidak hadir sehingga ditundalah besoknya di tanggal 8 setelah sholat Jumat. Itu petunjuk dari pimpinan. Sehingga saya di kantor saja menyelesaikan berkas yang sudah saya tinggal dari hari Senin, Yang Mulia. Saat saudara di Jakarta, saudara komunikasi dengan istri saudara di Magelang? Saya komunikasi hanya WA, kemudian telepon. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan Yang Mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis, Yang Mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak, Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, Yang Mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah, mah kalau begitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain, gitu ya. Oke. Itu saja? Itu, Yang Mulia. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin? Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan? Saya tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah.
Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun? Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan karena kejadian. Kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam yang mulia. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon? Sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya. Karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya yang mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Kegiatan untuk rapat semester di seluruh fungsi propam di jajaran Polda. Kemudian saya berangkat ke Mabes Polri di Biro Provos melaksanakan ANEF sampai dengan jam 11.30. Setelah itu rencana kegiatan adalah sidang komisi kode etik yang tertunda di hari Kamis yang dipimpin oleh Bapak Wakapolri. Kemudian? Setelah kegiatan sidang komisi kode etik, saya kembali karena diinformasikan oleh Korspri bahwa ada kegiatan bulu tangkis di Depok bersama mantan pimpinan Polri. Jadi kegiatan saya rutin memang setiap Selasa Jumat itu mendampingi Bapak Kapolri untuk. Ada jadwal tetap? Ada jadwal tetap Selasa Jumat untuk. Selasa Jumat untuk mendampingi Kapolri main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa rutinnya itu di Polda Metro Jaya. Situasional kalau ada undangan kami biasanya main ke Depok. Kalau ada undangan saudara main di Depok. Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang, ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit. Dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan ajudan. Kondisinya lemah dan sakit. Kemudian rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta sesuai dengan teleponnya semalam. Oke. Kemudian saudara nggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, memimpin ANEF, dan kegiatan di sidang komisi kodek itu dipimpin Wakapolri, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya. Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Biasanya ajudan yang ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa
Saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu, siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya, yang hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan. Saudara kembali ke Saguling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat lah yang mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Saguling, saudara bertemu dengan siapa? Istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu loh ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saya. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja. Kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu. Ya udah, saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis yang mulia. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia.
Terus apa lagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan menyampaikan karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Yosua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua dia melawan? Mau kemana mah? Saya mau isolasi karena nggak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi aja, nanti malam kita panggil Yosua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame, tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian saya berangkat ke isolasi di Duren 3. Isolasi ditemani oleh siapa saja? Saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana si Kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu Kuat di Saguling. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video? Video, coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di YouTube, di media sosial. Tidak bisa dijadikan bukti. Kebetulan nanti kita akan panggil ahlinya belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto aja, coba foto saja. Kalau memang nggak ada. Atau nanti saja, ya sudah, matikan aja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dijadikan bukti saudara jaksa penuntut itu belum bisa diputar di sini ya, kecuali tanpa dengan ahli ya.
Duren 3, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdakwa kuat tuh naik duluan sebelum Ricky dan Richard ke dalam lift. Posisi saya di ruang kerja yang mulia. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat kuat? Saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat kuat, oke. Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Duren 3 yang mulia. Hanya akan isoman di Duren 3. Terus? Saya sampaikan ya udah, nanti malam kita akan panggil Yosua untuk konfirmasi karena kamu tidak pengen ini ribut. Saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok. Pada saat tadi saudara kuat tidak tahu. Iya, tiba-tiba istri saudara keluar mau isoman. Selang waktu itu. Selang waktu ya kan. Selang waktu kemudian istri saudara keluar dari kamar, kemudian mengatakan mau isoman. Iya yang mulia. Isomannya kemana? Isoman ke Duren 3 yang mulia. Ke Duren 3. Apa alasan dia isoman sementara hasil swabnya belum diketahui? Isoman ini sambil menunggu hasil PCR yang mulia. Oh, isoman ini sambil menunggu hasil PCR. Oke, kemudian dia mau isoman dengan siapa saja? Saya tidak rinci menanyakan ke istri saya yang mulia. Tidak rinci. Saya sudah tidak terpikir akan berangkat isoman dengan siapa. Tapi tahu saudara dia pergi dengan siapa saja, tahu nggak? Waktu berangkat di tanggal 2 saya tahu, tapi kembalinya bersama siapa saya tidak. Oh, waktu kembalinya saudara tidak tahu bersama siapa saja? Saya tidak tahu yang mulia. Yang saudara tahu cuma tiba-tiba istri saudara naik. Tapi kan pagi kan sempat komunikasi dengan saudara. Ini kan sudah menjadi kebiasaan dan saya tidak perlu menanyakan siapa yang mendampingi karena mereka sudah tahu. Oke. Dia tidak, tapi saudara tahu kalau dia mau ke Duren 3. Juga menjadi kebiasaan kalau isoman itu lebih dekat ke Duren 3. Kalau itu dari Mabes Polri atau dari Bayangkari, biasanya istri saya menunggu PCR itu di Bangka. Tapi karena ini lebih dekat ke Duren 3, itu memang menjadi kebiasaan untuk isoman di sana, menunggu PCR. Di Duren 3, saudara sudah tahu memang? Ya, memang itu sudah kebiasaan. Tapi siapa saja yang berangkat, saudara tidak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Singkat cerita mereka rombongan jalan. Setelah turun, mereka jalan. Berapa lama menit kemudian saudara mengikuti untuk keluar dari rumah di Saguling? Selang beberapa menit, 5-10 menit, saya kemudian jalan juga yang mulia. Dan saudara memang mau menuju ke Duren 3? Saya rencana menuju ke Depok yang mulia. Saudara berencana menuju Depok. Itu jam berapa? Itu kurang lebih hampir jam 5-an yang mulia. Hampir jam 5, berarti jam 5 kurang lah ya kan? Saya tidak tahu pasti karena saya tidak. Ya, saudara tidak tahu pasti. Saudara pergi dengan siapa saja? Dengan ajudan dan ADC yang berdinas hari itu bersama Walmor yang mulia. Saudara pergi dengan ajudan, kemudian driver serta Walmor. Ajudannya waktu itu Adan Romer dan drivernya Prayogi. Drivernya Prayogi, patwalnya? Kalau nggak salah Farhan. Farhan. Saudara pergi bertiga? Bertiga yang mulia. Saudara perintahkan kemana driver itu? Saya tidak memerintahkan kemana karena memang jadwal hari itu ada kegiatan bulu tangkis. Saya kan biasanya nanya, mau kemana Pak hari ini Pak? Mereka sudah tahu jadwalnya yang mulia untuk berangkat ke Depok. Oke, kemudian? Kemudian saya berangkatlah
menuju Depok. Kemudian setelah masuk Kompleks Polri Duren 3, ya, saudara menuju ke dari Saguling menuju ke Depok. Ya. Setelah sampai ke Duren 3, melewati Kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Saudara melihat Joshua ada di depan gerbang. Kemudian saya perintahkan Azan Romer, ajudan, untuk berhenti. Nah, setelah berhenti, Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Saguling menuju Depok, emang melewati Duren 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan ajudan untuk melewati Kompleks Polri, karena apabila lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan driver yang mulia. Sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kalau dari Saguling menuju ke kantor yang mulia. Saya baru tahu kalau Duren 3 itu tembus-tembusnya begitu. Itu bukannya cuma satu komplek terusan nggak ada jalannya? Ada jalan. Waktu itu memang kami memasang pagar pembatas, karena waktu itu tidak ada pagar pembatas, sehingga waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas. Nah, itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di Saguling untuk membukakan. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Yosua. Terus? Kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia. Karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian? Saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini, karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson, oke, kemudian? Nah, kemudian saya masuk ke dalam, saya lihat Ricky masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam, ketemu Kuat di dapur. Saya sampaikan ke Kuat, mana Yosua? Panggil. Kemudian dia Bentar, saudara masuk ke dalam, sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu yang mulia. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard nggak? Ketemunya di dalam yang mulia. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Joshua masuk bersama Kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Saya sampaikan ke Joshua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa
mengingat lagi, saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Chad. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Chad. Kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. Terus kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Joshua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Joshua yang mulia. Pinggang Joshua, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Joshua. Kemudian saya mengambillah tangan Joshua, kemudian menggenggam senjata milik Joshua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Joshua dengan masker, saya letakkan di samping Joshua yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia. Setelah keluar saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam karena bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar, bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Joshua masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Udah kamu diam aja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu karena saya lihat ada Joshua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky kamu amankan ibu ke Saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong, kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur Joshua, Joshua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan.
Setelah itu saya keluar karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak menembak antar anggota. Maka saya yang pertama saya hubungi Karo Provos yang mulia. Saya sampaikan, Bang, tolong ke rumah saya ada tembak menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Brigjen Hendra juga meminta ke TKP, dan saya juga menghubungi salah satu kasubdit di Bareskrim untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara? Iya, yang mulia. Kapan saudara cerita ke Ricky mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Ricky yang mulia, karena pada saat Ricky mengantar istri saya, Ricky saya tidak ketemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telepon Bareskrim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenazah, saya kemudian ingat bahwa Ricky dan Kuat melihat peristiwa ini yang mulia. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Biro Propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di lantai 3 Biro Propos dengan memanggil 2 terdakwa ini karena di TKP saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia, karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Ricky dan Kuat mengenai skenario tadi kapan? Pada saat di Biro Propos yang mulia. Pada saat di Biro Propos. Terus kepentingan pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya? Iya. Saya langsung aja, itu tanggal 10 saudara ngasih menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M 500 juta dan itu gimana ceritanya? Di tanggal 10 itu saya memanggil mereka karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan gimana jawaban kamu, masih Bapak sesuai petunjuk Bapak. Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu yang mulia. Saya mohon maaf. Saudara kasih berapa ke Ricky? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Tapi saudara menjanjikan, kemarin saksi mengatakan kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang yang mulia. Saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia. Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini? Di dalam benak saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak menembak itu apa alasannya? Saya memang salah yang mulia. Bukan, saya nanya dulu, gini salah nanti dulu. Iya. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api itu yang mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain yang mulia. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya yang mulia. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya yang mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa
Dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, yang mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, yang mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari yang mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Kemudian saudara mengatakan bahwa saudara membuat alasan tembak menembak itu karena bisa melepaskan Richard ya? Iya, yang mulia. Iya kan? Dan saudara percaya diri untuk melakukan skenario itu? Itulah kesalahan saya, yang mulia. Bukan, nanti dulu, mengenai kesalahan nanti dulu. Saudara kan percaya diri. Ya. Pada saat saudara melakukan hal itu, saudara tadi mengatakan menghubungi Karo Provos dan Karo Paminal. Kemudian siapa lagi yang saudara hubungi? Setelah itu saya hubungi salah satu kasubdit di Bareskrim. Tapi karena yang bersangkutan ada di Medan, sehingga dia minta untuk menghubungi salah satu kanit AKBP Ari Cahya. Kemudian saya kontak untuk datang. Setelah itu juga saya menyampaikan ini harus dilakukan olah TKP, yang mulia. Saya minta untuk menghubungi Polres. Kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa Kasat Serse ada di rumah. Ya sudah, kamu panggil, yang mulia. Kemudian selang beberapa waktu itu kemudian datanglah Kasat Serse. Saya mulai menjelaskan apa yang sudah menjadi saya ceritakan, yang mulia. Saudara Kuat ini waktu saudara, kan saudara tadi bilang bahwa saudara masuk ke dalam rumah Saguling, rumah Duren 3, ketemu dengan Kuat Ma'ruf. Ricky lagi di mana? Dia ada di depan pintu pagar selesai memarkir kendaraan pada saat saya masuk. Selesai markir kendaraan. Dia berada di dalam rumah, di carport, atau berada di luar rumah? Seingat saya masih di carport. Masih di carport. Posisinya apa? Duduk? Masih berdiri, yang mulia. Masih berdiri. Joshua? Saya tidak lihat.
Lah kan tadi kan saudara bilang waktu mau masuk ke Duren 3 saudara melihat Joshua. Pada saat saya berhenti, Joshua ada di depan pintu. Kemudian saya kan lanjut lagi sampai di pertigaan. Begitu saya kembali. Pada waktu saudara berhenti, Joshua ada di depan pintu. Oh, bukan, waktu berhenti pertama yang mulia di CCTV itu dia ada. Kemudian saya kan lanjut sampai di pertigaan. Saya turun, saya masuk itu dia sudah tidak ada. Sudah? Tidak ada di carport situ. Terus kemana dia? Saya tidak tahu yang mulia. Makanya saya perintahkan Kuat untuk memanggil Yosua. Bukan saudara memerintahkan Ricky untuk menjaga Joshua supaya nggak pergi dari carport? Tidak pernah saya perintahkan. Nggak, CCTV masalahnya nampak bahwa ternyata Joshua berada di carport pada saat saudara masuk. Kemarin kita lihat sama-sama itu kan, Joshua itu nampak bayangan berada di carport sebelah kiri di taman, dan saat saudara masuk tidak lama kemudian nampak ada orang membawa Joshua ke dalam, dan itu diidentifikasi oleh para saksi kemarin bahwa itu adalah Ricky. Mohon maaf yang mulia, kalau saya lihat CCTV pada saat saya masuk itu Joshua ke arah taman yang mulia. Iya betul, ke arah taman, bukan di carport, taman kan. Jadi saya tidak melihat karena saya langsung masuk ke dalam yang mulia. Saudara langsung masuk ke dalam. Kemudian Kuat yang saudara suruh panggil. Karena saya bertemu Kuat di. Karena saudara bertemu dengan Kuat. Tetapi saudara Ricky, saudara kan tadi mengatakan tidak tahu. Tapi pada saat diceritakan kemarin bahwa Kuat memanggil Joshua, itu diiringi dengan Ricky. Nanti saudara mempunyai hak sendiri. Ini masih menanyakan soal saksi. Yang menjerat di mana? Loh, ini konfirmasi dengan keterangan saksi. Saudara nanti silahkan tanggapi di dalam pembelaan saudara. Ya, silahkan saudara. Ya, saya lanjutkan. Pada saat itu terdakwa Ricky mengikuti. Pada saat di dalam yang mulia. Setelah pada saat di dalam Joshua, kemudian Kuat dan Ricky. Gitu. Terus saudara melakukan tadi dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan, saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya, senjatanya Joshua ada di pinggangnya. Diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Joshua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya yang. Iya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya, iya. Betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan, baik yang Steyer maupun yang HS. Ya. Tapi saudara mengatakan tadi, oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Joshua sudah diamankan. Lah iya, maksud saya begini, kan lucu kalau senjata sudah disita, ya kan? Kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil
tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata. Bisa saudara terangkan? Apa yang saya sampaikan ya seperti itu yang mulia. Oh, yang saudara sampaikan seperti itu. Oke, silakan. Itu hak saudara. Pada saat saudara menjemput istri saudara di kamar, kemudian saudara memerintahkan Ricky untuk mengawal istri saudara untuk ke Saguling. Iya, yang mulia. Pada saat itu istri saudara tahu kalau Joshua sudah mati? Waktu itu belum saya sampaikan, yang mulia. Tapi dia mendengar. Nanti ditanyakan ke Oke, nanti kami tanyakan. Saudara sempat kemarin saksi Samuel mengatakan saat dia mencoba menginterogasi pada Richard, pada Ricky, pada Richard terutama, dia merasa terintimidasi saat saudara memerintahkan supaya tidak menanyakan terlalu dalam. Bagaimana itu ceritanya? Dalam bantahan saya kemarin, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan intimidasi verbal maupun fisik kepada mereka. Tapi saya yakin secara psikologis mereka pasti akan terintimidasi, yang mulia, dengan posisi jabatan saya. Secara psikologis mereka akan terintimidasi dengan jabatan saudara. Dengan sendirinya berarti ya, walaupun saudara tanpa mengucapkan itu kan? Meskipun dalam pengucapan saya yang disampaikan oleh saksi bahwa kamu tidak usah nanya keras-keras. Karena memang saya beginilah adanya, yang mulia. Itu, oke. Kemudian saudara setelah semua dibersihkan, jenazah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dibawa ke rumah sakit, saudara kemana? Saya kembali ke Saguling untuk melihat istri saya, tapi kemudian karena sudah istirahat, saya menuju ke Mabes Polri, yang mulia. Saudara menuju Mabes Polri. Pada saat saudara ketemu dengan saudara Beni dan saudara Hendra di rumah tersebut, apa yang saudara perintahkan kepada mereka? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan sesuai prosedur saja. Jadi terus terang, yang mulia, saya juga tidak menyangka bahwa ini akan berjalan seperti biasa gitu loh. Kenapa? Karena saya perintahkan Karo Propos untuk mengamankan senjata, Karo Paminal untuk mengecek TKP, Kasat Serse untuk olah TKP. Ini dilakukan secara seperti biasa, yang mulia. Saya tidak ada menyampaikan untuk kamu jangan begini, saya hanya menyampaikan lakukan proses sesuai prosedur, dan itu kali pasca kejadian ini. Saudara mengatakan tidak merasa memerintahkan kepada mereka apapun. Saya memerintahkan beberapa perintah sebagaimana keterangan saksi. Pada saat jenazah akan dibawa, saya sampaikan, Bang, tolong dikawal jenazah untuk otopsi dan segera diotopsi, karena di beberapa kasus kan menjadi kesulitan untuk otopsi karena mungkin ada hambatan-hambatan, sehingga saya perintahkan untuk mengawal otopsi, mempercepat proses. Karena saya melihat bahwa penembakan itu memang seperti itu adanya, dan ya silakan saja diotopsi secara prosedural gitu, yang mulia. Kemudian saya perintahkan juga untuk Karo Paminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi, yang mulia. Karena memang saya juga tidak
menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak yang mulia. Tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana? Setelah kejadian saya baru menanyakan ke Kodir yang mulia, CCTV di dalam hidup nggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi. Saya juga waktu itu saudara mengatakan menanyakan kepada Kodir. Kapan itu saudara nanyakan CCTV rusak? Setelah kejadian Setelah kejadian, tepatnya kapan? Di malam hari saya ketemu dia. Di malam hari, berarti pada saat apakah saat jenazah sudah diangkut atau belum? Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, maka saya yakin saja bahwa itu rusak, karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua yang mulia. Pada saat olah TKP yang kedua oleh Bareskrim. Kalau saudara mengatakan memang saudara baru mengetahui malam, kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap abu mengenai CCTV, saudara sudah bisa mengatakan rusak? Dan kemarin juga anggota dia sendiri, AKBP Arif atau itu, saudara juga mengatakan hal yang sama. AKBP, mohon maaf yang mulia, AKBP Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal. Prarekonstruksi, tetapi pada saat sulap abu? Itu kemungkinan setelah saya mengecek ke Kodir yang mulia. Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Konsisten aja? Ya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari Kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, yang mulia. Karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya, kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya yang kecuali ada beberapa tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang saya mohon maaf. Oke. Di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri. Mabes Polri. Iya yang mulia. Saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa? Saya harus melaporkan ke Kapolri yang mulia. Saudara harus melaporkan ke Kapolri. Bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas? Kurang lebih jam 20 setelah jenazah dibawa ke rumah. Jam 20 setelah jenazah diangkut ke mobil jenazah. Pada saat itu kemana mereka terdakwa bertiga ini? Sebelum, kalau tidak salah sebelum jenazah itu dibawa atau belum, saya belum tahu. Saya sudah minta mereka untuk di Magelang. Kemudian saya naik matikan lampu. Ya sudah, kamu ibu kemudian melihat Richard turun, kemudian kamu tiarap. Sama juga dengan Ricky yang mulia. Ricky menyampaikan bahwa saya masuk ke Duren 3. Saya juga bingung harus cerita apa. Ya sudah, kamu cerita aja, perkuat keterangan Richard bahwa Yosua menembak duluan.
akhirnya kemudian Richard juga saya tanyakan, itu sudah sesuai dengan apa yang saya minta, bahwa Richard pada saat di atas mendengar teriakan ibu, dia turun, dia menanyakan ke Yosua, setelah itu Yosua menembak, dan kemudian Richard balas menembak. Itu pertemuan tidak lama karena saya menganggap saya tidak mungkin mengarang yang terlalu banyak buat mereka, karena mereka nanti akan ditanya, Yang Mulia. Ya, kamu pertahankan saja keterangan itu, Yang Mulia. Sekali lagi saya minta maaf, Yang Mulia, karena sudah. Oke. Setelah itu mereka diperiksa di Biro Paminal. Itu masih dilakukan di Biro Propos, Yang Mulia? Iya, masih di Biro Propos. Setelah saudara tahu kalau mereka kan seperti diceritakan Hendra kemarin dan saudara Beni Ali bahwa mereka akan dibawa ke Biro Paminal, kan begitu? Iya, Yang Mulia. Ya kan? Saya memang pada saat selesai bertemu dengan ketiga terdakwa ini, saya bertemu dengan pejabat utama Propam. Saya sampaikan, ya sudah, setelah Propos diperiksa dulu oleh Paminal, setelah Paminal nanti segera limpahkan ke penyidik. Karena saya, mohon maaf Yang Mulia, saya sudah yakin bahwa Kuat memberikan keterangan juga tidak terlalu sulit, sisa dia pertahankan saja itu. Kemudian Ricky juga memang yang cukup berat adalah Richard, Yang Mulia, karena harus bercerita panjang. Bukan, saudara Agus kemarin menceritakan ada dua hal penting yang perlu yang saudara sampaikan pada saat bertemu dengan para pejabat di Biro Propam. Benar itu, Yang Mulia, saya sampaikan itu. Apa yang saudara sampaikan? Saya sekali lagi mohon maaf, Yang Mulia, saya malu sebenarnya di persidangan ini untuk menyampaikan. Saya coba meyakinkan mereka gitu bahwa ini sudah menyangkut kehormatan saya. Jadi saya mencoba untuk menggugah mereka untuk membantu saya tanpa saya perintah harus berbuat apa dan mengatakan apa. Tanya saja langsung ke mereka, karena saya sudah yakin itu. Tapi ya, saya tahu pasti suatu kejahatan pasti akan terungkap, Yang Mulia. Bukan, nanti dulu, itu masalah nanti. Coba saudara ceritakan dua hal penting itu apa saja yang saudara sampaikan. Seingat saya bahwa segera aja diperiksa di Paminal. Kemudian kalau tidak salah ini menyangkut kehormatan saya. Tidak ada gunanya lagi saya pangkat tinggi kalau ini terjadi terhadap saya. Oke, selanjutnya saudara menyampaikan itu kan tanggal 8 ya. Saudara pulang jam berapa dari Biro Propam? Selesai itu saya pulang malam, kurang lebih jam 11 jam 12 ke Saguling, Yang Mulia. Terus? Setelah itu saya istirahat karena istri saya juga sudah istirahat, Yang Mulia. Tanggal 9, apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal 9? Tanggal 9, begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya, Yang Mulia. Istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan Richard menembak Yosua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak menembak karena kamu dilecehkan oleh Yosua. Istri saya marah, Yang Mulia. Istri saya menyampaikan, dari awal saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libatkan saya? Saya bilang, tidak mungkin ada tembak-menembak tanpa ada penyebab. Yang ada di pikiran saya bahwa karena istri saya ada di situ, saya coba masukkanlah ke dalam cerita itu, Yang Mulia. Istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario itu. Ada yang terlewat, saudara saksi. Malam kejadian tanggal 8 kan saudara didatengin pada waktu bersama saudara, istri saudara didatengin oleh Beni Ali bersama Susanto Haris. Saya sudah membantah kemarin bahwa itu kejadian di tanggal 10 hari Minggu mereka datang.
itu di tanggal 10 di hari Minggu mereka datang untuk meyakinkan mereka bahwa istri saya juga menjadi korban, walaupun korbannya itu kejadian di Magelang. Jadi tidak benar Beni Ali datang malam hari kejadian itu? Tidak benar Yang Mulia. Saya menjelaskan hal yang disampaikan Mbak Beni Ali itu di TKP pada saat kemarin saudara tidak membantahnya. Saya meluruskan Yang Mulia bahwa benar ada pertemuan tapi di tanggal 10 Yang Mulia. Biarkanlah nanti maka itu saya kemudian turun menghubungi Karo Paminal menanyakan apakah CCTV itu sudah diamankan, karena dari semalam saya belum mendapat laporan karena saya juga belum tahu apakah sudah dilakukan perintah itu semalam. Oh ya Bang, nanti saya laksanakan. Saya akan berangkat ke Paminal untuk mengecek kembali mereka, tapi kemudian Pak Karo Paminal menyampaikan siang kita mau ada peragaan di TKP. Ya sudah kalau gitu kita ketemu di TKP saja di tanggal 9. Kemudian kapan saudara memerintahkan AKBP Arif untuk buat kronologis itu? Setelah kejadian, setelah proses peragaan dan prarekon di Duren 3 Yang Mulia. Bagaimana ceritanya? Jadi di Karpot Duren 3 itu kami diskusi bahwa istri saya harus membuat laporan polisi Yang Mulia untuk menguatkan bahwa ada peristiwa mengawali itu. Sehingga karena saya tahu bahwa istri saya belum bisa menerima, saya memintalah mantan kanit saya ini Arif, sudah lama ikut saya Yang Mulia dan juga kenal dengan istri saya. Saya mintalah dia untuk membantu membuat laporan polisi dan berita acara interogasi itu Yang Mulia. Bagaimana ceritanya? Maksudnya kan tadi kan dibilang suruh bikin kronologis. Ya Yang Mulia. Jadi untuk meyakinkan Arif, saya minta untuk ke Saguling. Jadi yang menyusun kronologis itu siapa? Saudara atau Arif? Saya Yang Mulia. Saudara yang menyusun kronologis itu. Kemudian kronologis itu dibawa Arif ke? Ya Yang Mulia. Saya akuin semua yang saya. Bukan, nanti dulu. Saya cuma nanya dibawa Arif ke Polres Jakarta Selatan. Ya Yang Mulia. Kemudian dibuatlah produk itu. Saya cuma nitip tolong berita acara interogasi dan laporan polisi ini jangan sampai dilihat orang banyak karena. Jadi saudara pada saat itu juga memerintahkan berarti pembuatan BAP seolah-olah telah diperiksa itu juga saudara yang memerintahkan? Ya, yang memerintahkan. Saudara yang memerintahkan, oke. Tanggal 10 yang tadi saudara sampaikan, saudara menjanjikan kepada mereka yang perhatian tadi apa yang saudara sampaikan? Jadi setelah kegiatan ibadah waktu itu Yang Mulia, di sore atau malam hari saya lupa, saya panggil mereka bertiga di ruang kerja saya. Agak kenceng dikit dong, suaranya nggak masuk di dalam sistem. Di ruang kerja saya di ruang kerja di Rumah Saguling, saya panggil mereka. Saya menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk kejadian. Saudara memerintahkan Kapolres untuk bikin press release. Saya minta untuk kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja. Saudara meminta kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja. Ya karena. Saudara ngomong gitu kepada siapa? Kapolres ada di ruang kerja saudara. Akibat saudara memerintahkan Kapolres, kemudian Kapolres ikut dipatsuskan dan didemosi. Itu ya? Iya Yang Mulia. Hanya karena press release. Iya Yang Mulia. Kemudian saudara tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 itu apa aja kegiatannya? Saya sampaikan di sini, cuma mungkin kan di terdakwa ini. Oke, berkaitan dengan saksi-saksinya kan?
Oh, saya juga lupa Yang Mulia bahwa di hari Minggu itu juga saya sempat memberikan senjata Glock yang menjadi barang bukti ini ke saudara Richard. Senjata barang bukti yang menjadi barang bukti ini? Iya, saya sampaikan karena senjata kamu sudah diambil, siapa tahu ada apa-apa, kamu pegang senjata Glock saya. Oh, saudara pinjamkan? Pinjamkan senjata pada hari Minggu itu? Kalau tidak salah hari Minggu ya? Kepada terdakwa Richard? Iya. Terus? Untuk, karena kan saya tahu bahwa ini pasti akan ada kejadian yang saya khawatirkan terhadap dia sehingga saya pegangkan senjata saya. Bukannya dia dalam pengawasan dan perlindungan saudara Richard, sampai saudara masih khawatirkan dia bawakan pinjamin senjata saudara? Kan mereka masih di rumah saya Yang Mulia. Nah iya, makanya kan di bawah perlindungan dan pengawasan saudara kan tentunya. Iya. Cuma kan saya nggak bisa mengawasi setiap hari dia kemana kan gitu. Untuk pembelaan diri aja Yang Mulia. Untuk pembelaan diri. Kemudian mohon maaf Yang Mulia. Kemudian dikembalikan setelah saudara Richard diamankan di Makobrimob. Siapa? Saudara Eliezer. Kapan saudara Eliezer itu mulai diamankan di Makobrimob? Saya lupa pastinya Yang Mulia. Yang jelas waktu itu dia dibawa ke Makobrimob. Dibawa ke Makobrimob. Dan saudara tidak berusaha untuk melindungi terdakwa Richard? Saya sudah berusaha untuk melindungi Yang Mulia. Saya meminta Kabid Propam Brimob untuk menjaga yang bersangkutan. Kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan Richard dan orang tuanya. Saya terus meyakinkan bahwa saya akan menjaga Richard, walaupun itu memang menjaga hal yang salah sebenarnya. Sampai dia masuk itu. Duluan mana terdakwa Richard dan terdakwa Ricky serta Kof ditahan dengan mereka? Kalau Richard itu hanya diamankan dikembalikan ke Makobrimob aja Yang Mulia. Oh, hanya diamankan dan dikembalikan ke Makobrimob. Sementara Ricky masih bersama saya Yang Mulia. Masih bersama saudara. Artinya setelah Richard diamankan di Makobrimob terpisah dari saudara. Iya, Bang. Ricky dan Kuat masih ada bersama saudara? Masih bersama saya. Tapi hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik Hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik dan itu masih seperti skenario pertama. Cerita yang pertama saya. Cerita yang pertama. Baik, saudara penuntut umum dan saudara jaksa penasihat hukum serta terdakwa, kita skors dulu untuk istirahat makan siang ya. Sidang perkara atas nama Richard Pudiang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo serta Kuat Ma'ruf diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Demikian tadi kesaksian dari terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, yang bersaksi untuk 3 terdakwa lainnya di kasus yang sama, yakni 2 ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer, dan juga 1 asisten rumah tangga atas nama Kuat Ma'ruf. Berbagai kesaksian yang telah diungkapkan Ferdi Sambo di persidangan, tidak sedikit yang menuai kejanggalan dari hakim, namun tadi hakim juga sudah menegaskan bahwa itu merupakan hak Ferdi Sambo dalam bersaksi di persidangan. Dan kemudian majelis hakimlah nanti di akhir persidangan yang akan menilai kesaksian Sambo ini benar atau tidak. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
copat-copit. Padahal cuaca emang nggak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Dalam 3 tahun ini sudah mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian membaik, investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan. Dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Bank Mandiri sebagai urban lokomotif dengan beragam program dukungan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah perkotaan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memperdayakan masyarakat melalui berbagai program digital dan kekinian yang akan memberikan dampak sosial yang positif, memberikan kontribusi terbaik untuk negeri dengan mensejahterakan rakyat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat agar Bank Mandiri terus dapat memberi sumbangsi terbaik untuk Indonesia. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go! Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sambut mentari, awali dengan Nuvo. Siaga 24/7. Nuvo hand soft body wash. Wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes. Cukup 10 detik. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Kembali di Breaking News Kompas TV dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat, di mana tadi pagi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, telah terjadi ledakan yang diduga bom yang meledak di halaman Polsek Astana Anyar, Bandung. Dan sesaat lagi, gambar yang Anda saksikan ini merupakan persiapan dari konferensi pers yang akan digelar oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang langsung meluncur ke tempat kejadian perkara di Bandung, Jawa Barat, yang rencananya juga informasinya akan didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Pada saat peristiwa terjadi, menurut keterangan dari Kapolres Bandung, Kombes Aswin Sipayung tadi, pada saat detik-detik ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar terjadi, ini menyebut bom bunuh diri terjadi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Sebelum terjadi ledakan bom bunuh diri, pelaku mencoba menerobos kantor polisi atau kantor Polsek Astana Anyar sambil mengacungkan senjata tajam. Dan pada saat itu, sedang dilakukan apel pagi oleh anggota Polri, anggota polisi di halaman Polsek Astana Anyar. Pelaku juga diinformasikan berusaha menerobos barisan anggota polisi yang sedang apel itu. Banyak anggota yang coba menghindar dan akhirnya terjadi ledakan di saat
banyak anggota polisi yang sedang melakukan apel. Tidak sedikit juga anggota polisi yang terluka, dan informasinya hingga saat ini tercatat 1 anggota Polri dinyatakan meninggal dunia. Sekedar informasi, saudara, Polsek Astana Anyar ini berada di sekitar permukiman penduduk yang cukup padat di kawasan Astana Anyar dan juga wilayah Tegalega di Kota Bandung, Jawa Barat. Sehingga memang sterilisasi saat ini dilakukan tidak hanya di Polsek Astana Anyar, namun juga di sekitar lingkungan penduduk di sekitarnya, sehingga ada beberapa jalan yang ditutup untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara dan mengantisipasi jika terjadi adanya teror susulan. Tentu saja arus lalu lintas di sekitar lokasi, terutama di kawasan Astana Anyar, Tegalega yang menuju ke alun-alun Kota Bandung ini pasti tersendat karena memang ada aktivitas olah tempat kejadian perkara dan juga sterilisasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian di sana. Yang saya utarakan tadi, di mana ada 1 anggota polisi yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ini sebelumnya menderita luka berat karena terkena ledakan akibat bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku. Namun tak lama berselang dilakukan perawatan, 1 anggota polisi ini tidak tertolong sehingga dinyatakan meninggal dunia. Sementara ada 7 anggota polisi yang saat ini tercatat mengalami luka. Namun belum ada informasi dari mana atau siapa pelaku ini sebenarnya yang melakukan bom bunuh diri di depan Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami akan lanjutkan breaking news sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Awali hari dengan Nuvo. Wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes. Cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Hah? Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Nisco. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja.
Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Breaking News Kompas TV masih menghadirkan informasi pasca kejadian ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan dugaan bom bunuh diri ini terjadi pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat pagi tadi, di saat para anggota polisi dari Polsek Astana Anyar sedang melakukan apel pagi. Diinformasikan saat ini ada 1 anggota polisi yang dinyatakan meninggal dunia dan 7 anggota polisinya mengalami luka yang cukup serius. Kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama yang memantau di sekitar tempat kejadian perkara. Reza, kabarnya siang hari ini ada kunjungan langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, apakah Kapolri ini datang ke Bandung memberikan atensi khusus atas peristiwa ini, ataukah sebelumnya memang ada agenda di Bandung, Kapolri? Reza. Ya, baik Radi dan juga saudara, sebetulnya untuk agenda Kapolri Jenderal Listio Sigit pada hari ini di Kota Bandung memang kami dari tim media tidak mendapatkan agenda kunjungan kerja Kapolri di Kota Bandung. Namun sepertinya Kapolri datang ke Kota Bandung ini dengan atensi yang khusus begitu, karena memang terkait terjadinya bom bunuh diri tadi pagi sekitar pukul 8.45 di Polsek Astana Anyar ini menjadi atensi khusus dari Kapolri, karena memang di bulan Desember, terutama dalam waktu dekat, Presiden Jokowi ini akan menikahkan anaknya, Kaisang Pangarep begitu, di tanggal 10 dan juga di tanggal 11 begitu. Kemudian di hari Natal, ini yang menjadi atensi khusus karena memang kejadian-kejadian seperti itu memang tidak bisa terduga, namun memang dengan adanya kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Kota Bandung ini menjadi atensi khusus, karena memang selain peningkatan di setiap polsek di Kota Bandung ataupun di satuan kepolisian di Kota Bandung dan juga di fasilitas publik juga yang ditingkatkan, ini artinya Kapolri memiliki atensi khusus begitu, karena memang waktu dan juga tempat ini nantinya akan berdekatan. Maksud kami waktu dengan pernikahan putra dari Presiden Pak Jokowi ini berdekatan, sehingga ini menjadi atensi khusus dari Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Begitu, Radi. Ya, saya garis bawahi karena memang peristiwa ini berdekatan dengan 2 peristiwa besar ataupun 2 agenda besar yang akan dihadapi. Pertama ada pernikahan putra Presiden, meskipun bukan di Bandung, Jawa Barat, di Solo, Jawa Tengah, ataupun di Yogyakarta. Tapi ini perlu diantisipasi pengamanan yang optimal jelang pernikahan putra Presiden, dan juga akan ada perayaan Natal dan juga Tahun Baru di akhir tahun dan di awal tahun 2023. Namun Reza, yang saya ingin tanyakan juga, apakah saat ini pengamanan yang dilakukan di sana sudah diperketat dan bagian-bagian mana saja yang objek vitalnya sudah oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo begitu kepada awak media, bahwa setelah adanya kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar tadi pukul 8.45, ini peningkatan keamanan ini ditingkatkan begitu, baik di polsek-polsek yang ada di Kota Bandung ataupun satuan kepolisian yang ada di wilayah Jawa Barat begitu. Kemudian selain itu pun tadi disampaikan oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan bahwa fasilitas publik pun seperti mal ini peningkatan keamanan ini ditingkatkan begitu. Kepolisian ini meningkatkan keamanan melihat tamu yang misalnya datang untuk mengurus perizinan di kepolisian ini diperiksa begitu, akan ditingkatkan karena memang ini menjadi atensi khusus begitu, jika memang
ini adalah jaringan besar, ini memang perlu waspadaan atau pengamanan perlu ditingkatkan. Begitu, Radi. Ya, tadi juga diinformasikan ada satu anggota polisi yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia, meskipun sebelumnya diinformasikan menderita luka cukup parah. Nah, bagaimana dengan 7 korban lainnya yang juga dari anggota kepolisian? Saat ini kondisinya seperti apa yang Anda ketahui informasinya, Reza? Sebetulnya Radi dan juga saudara, tadi ketika Kapolda Jawa Barat ini memberikan keterangan kepada awak media, begitu Irjen Pol Sultan ini mengatakan bahwa ada 11 korban. Ada 11. 10 diantaranya adalah anggota kepolisian. Dari 10 anggota kepolisian tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia, kemudian 9 diantaranya, 8 diantaranya maksud kami adalah anggota polisi yang saat ini tengah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Sartik Asih, Kota Bandung. Kemudian 1 orang lagi yang menjadi korban ini adalah warga sipil. Tadi disebutkan oleh Pak Kapolda Jawa Barat ini seorang wanita begitu dengan inisial, maksud kami dengan nama Ibu Nur Hasanah, ini saat kejadian ini kebetulan sedang lewat di Polsek Astana Anyar, sehingga saat ledakan 1 orang warga sipil ini terkena dampak ledakan ataupun serpihan-serpihan dari tadi proyektil yang dikatakan oleh Kapolda Jawa Barat adalah berisi paku dan juga paku payung begitu. Nah, untuk korban sendiri memang saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Sartik Asih, Kota Bandung. Begitu, Radi. Jadi kami koreksi dan juga tadi informasi Anda, Reza, untuk jadi catatan bersama bahwa ada 11 korban dari peristiwa ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ini ya. Jadi 9 anggota Polri, 10 anggota Polri, 1 meninggal dunia dan 1 lagi warga sipil. Kembali ke kunjungan Kapolri, Reza, kira-kira apa yang akan disampaikan Kapolri? Apakah juga Kapolri nanti akan langsung menyampaikan bahwa pelaku ini adalah merupakan dari jaringan teroris tertentu atau seperti apa? Itu nanti yang akan kita tunggu bersama dengan media yang lain, hasil dari verifikasi data dari Polda atau kepolisian ini akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, apakah ini jaringan besar ataupun siapa pelaku dan identitas pelaku ini nantinya akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan kemudian apakah nantinya peningkatan keamanan di jumlah daerah di Indonesia, salah satunya mungkin nanti di tempat anak Pak Presiden ini menikah ini, apakah nanti akan kami tanyakan kepada Pak Kapolri seperti apa nanti peningkatan keamanannya di wilayah Indonesia ini, Tadi. Ya, sebelum saya jeda, Reza, saya tanya satu lagi soal bagaimana kondisi di sekitar TKP. Apakah memang ada penutupan jalan dan juga pengamanan di sekitar TKP, dan kita mengingat juga bahwa Polsek Astana Anyar ini berada di lingkungan yang cukup padat penduduk, begitu, Reza? Betul, Radi dan juga saudara, Polsek Astana Anyar ini tidak jauh dari alun-alun Kota Bandung ataupun dari pusat Kota Bandung. Sehingga memang jalan yang ditutup ini adalah Jalan Astana Anyar. Panjang Jalan Astana Anyar ini ditutup untuk keperluan penyelidikan atau penyidikan dari kepolisian terkait bom bunuh diri tadi pagi. Kemudian untuk di sekitar Jalan Astana Anyar memang kami pantau tadi di Jalan Moramdan, kemudian di Jalan Tegalega ini terpantau sangat padat sekali. Kemudian memang yang harus diingatkan adalah ini adalah para warga begitu. Artinya warga yang melintas Jalan Astana Anyar ini diimbau memang untuk terus melanjutkan perjalanannya, tidak untuk menjadi tontonan begitu. Radina, itu tadi yang diingatkan oleh anggota kepolisian, karena memang suasana di sini di sekitar Jalan Astana Anyar ini sangat macet sekali, bahkan hingga ke alun-alun Kota Bandung begitu, Radi. Baik, ini masih terus dilakukan penyelidikan dan sambil menunggu juga kehadiran dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan menyampaikan beberapa poin tentang peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar. Kami akan kembali lagi ke Anda nanti, Reza, namun Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Coplit, padahal cuaca emang nggak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Awali hari dengan Nuvo. Wash, wash away kuman.
cukup Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Almas RS, redefine the car. Halo. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di-mix di Indomie Hype Abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Radhi Saputro. Akibat bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, saudara, jumlah korban bertambah menjadi 11 orang. Seorang anggota polisi meninggal dunia dalam peristiwa ini. Jumlah korban bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung menjadi 11 orang yang terdiri dari 10 anggota polisi dan 1 warga sipil yang sedang melintas di depan Polsek. Saat ini warga sipil ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung. 1 anggota polisi atas nama Aibtu Sofyan meninggal dunia. Sementara 9 anggota polisi lainnya sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Di depan polsek, di mana akhirnya menimbulkan korban saat ini kurang lebih sekitar 9 orang dan 1 orang meninggal. Untuk 1 pelaku sendiri sudah ada diidentifikasi. Jadi anggota yang terluka ini ada 8 orang dan 1 masyarakat. Yang meninggal katanya petugas, Pak? Ada 1 orang anggota meninggal. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga.
kuman dan bakteri dengan UFO. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, kami kembali menginformasikan terkait persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghadirkan Ferdi Sambo sebagai saksi untuk 3 terdakwa, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Saudara, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo, menjadi saksi di persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kehadiran Ferdi Sambo sebagai saksi untuk dimintai keterangannya mengenai peristiwa penembakan Yosua Huta Barat. Kehadiran Sambo di persidangan juga merupakan pertemuan pertama kali Sambo dengan 3 terdakwa lainnya, yakni Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Saudara saksi, kalau saudara saksi mengenal dari tahun 2008 sampai bulan Juli kemarin, apakah terdakwa Kuat selalu mengikuti saudara? Selalu mengikuti saya, karena di 2008 itu saya masih tinggal di Bogor. Kemudian dia menjadi driver saya dan keluarga. Sampai di tahun 2021, kemudian dia kena COVID. Sehingga saya istirahatkan sampai dengan Lebaran 2021. Sampai Lebaran 2021? Iya, Yang Mulia. Dia berhenti atau? Saya tidak berhentikan, tapi istirahat dulu di rumah karena dia kena COVID pada saat COVID pertama. Tahun 2021 itu? Tahun 2020 kalau tidak salah. 2020. Dia bergabung kembali menjadi bekerja kepada saudara sejak kapan? Selesai Lebaran, karena Lebaran tahun? Tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 atau 2022? 2000. Coba diingat aja. Saya lupa, mungkin pokoknya Lebaran terakhir, Yang Mulia. Kemarin saudara Kuat menyampaikan bahwa dia bergabung lagi itu pada bulan setelah Lebaran sebelum Lebaran 2022. Oh ya, mungkin itu Lebaran terakhir tahun 2022. Lebaran terakhir 2022 kemarin. Selain menjadi driver saudara, apakah dia ditugaskan memang membawa saudara terus atau ada tugas lain? Waktu itu di awal saya hanya memiliki 1 driver. Kemudian berkembanglah, kemudian ada nambah driver ganti, kemudian tanggal 7 malam itu ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua. Jadi saya sampaikan, Yang Mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis, Yang Mulia. Saudara, kita ke Bandung, Jawa Barat kembali untuk menyaksikan atau mengikuti keterangan pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolda, seluruh tim dan rekan-rekan media. Mungkin saya menambahkan dari
yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karopenmas dan Pak Kapolda Jawa Barat. Jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi 1 anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung, dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan, di mana di dalamnya membahas terkait dengan masalah jinah dan sebagainya. Dan tentunya ini semua kita dalami, sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa bantu kami dan seluruh tim agar bisa menuntaskan kasus ini secara maksimal, dan seluruh tim, seluruh Satgas sudah saya perintahkan untuk semuanya bergerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tadi Pak, Jakarta Post konfirmasi aja untuk Agus itu vonis bebas keluar di bulan September Oktober atau di bulan Maret. Kemudian apakah yang bersangkutan tidak ikut? Adi Pak, Jakarta Post. Pelaku Agus apakah bebasnya di Oktober September atau di bulan Maret 2021? Kedua, apakah yang bersangkutan tidak ikut program deradikalisasi atau masih merah atau hijau statusnya ketika keluar? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang bersangkutan ini sebelumnya ditahan atau di proses di LP Nusa Kambangan. Artinya dalam tanda kutip masuk kelompok yang masih merah. Sehingga tentunya untuk proses deradikalisasinya juga tentunya membutuhkan teknik dan taktik yang berbeda, karena memang yang bersangkutan masih susah untuk diajak bicara, masih cenderung menghindar, walaupun tentunya sudah mulai melaksanakan aktivitas. Terima kasih. Cukup ya.
Demikian tadi keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sudah diungkap oleh Kapolri tadi bahwa pelaku bom bunuh diri merupakan juga orang ataupun pelaku yang terlibat dalam bom Cicendo beberapa tahun yang lalu. Pelaku sempat dihukum 4 tahun karena terlibat bom Cicendo, namun akhirnya bebas pada medio September ataupun Oktober 2021. Tadi Kapolri juga sempat mengatakan bahwa pelaku atas nama Agus Jarno alias Agus Muslim ini juga masih masuk dalam kategori merah dalam proses deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT maupun juga oleh kepolisian. Sehingga pada saat keluar dari tahanan atau bebas dari hukuman penjara, memang dalam masih status merah dan belum bisa bersosialisasi dengan bebas dengan masyarakat dan masih jadi perhatian polisi. Namun saat ini pelaku nekat untuk melakukan bom bunuh diri di depan Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku sendiri terafiliasi dengan jaringan JAD Bandung, Jawa Barat. Juga ditemukan ada belasan kertas protes pada saat kejadian di tempat kejadian perkara tentang KUHP, termasuk klausul soal tindakan jihadis. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Kembali di Breaking News Kompas TV, kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun saat ini proses sidang lanjutan dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua sedang diskors. Tadi sudah memeriksa ataupun meminta keterangan dari Ferdi Sambo, salah satu pelaku, salah satu terdakwa dalam kasus ini, yang berstatus sebagai saksi kali ini untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Saat ini sidang diskors tadi sejak pukul 13:36 dan akan kembali dilanjutkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sepertinya masih dengan keterangan saksi Ferdi Sambo. Dan untuk membahas jalannya sidang tadi yang sudah dijalankan sejak pagi dengan 2 saksi, ada Benny Ali dan juga Ferdi Sambo, kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, Radit. Ya, tadi Kang Asep juga pasti sudah menyimak kesaksian-kesaksian dari Ferdi Sambo dan juga Benny Ali, terutama Ferdi Sambo yang relatif lebih seru dalam tanda kutip dalam persidangan kali ini karena beberapa kali keterangannya membuat hakim mengernyitkan dahi dan juga saya lihat Eliezer juga geleng-geleng kepala. Apa artinya ini buat Kang Asep? Ya, masih mengernyitkan dahi, ada berkerut, tinggal lihat rambutnya putih apa tidak. Oh, itu ya. Jadi kalau sekarang acaranya bukan mengadili, mengkadali. Pengadilan itu tempat mengadili. Sekarang acaranya tempat mengkadal-kadali, gitu kan? Ya. Nah, yang menarik apa? Jadi terungkap lagi ya pernyataan dulu. Bahwa sekarang itu merintah kepada Ican itu menghajar, ya. Kok kaget malah nembak. Nah, justru kita semakin aneh, ya. Anehnya kenapa? Ya kalau dia disuruh menghajar ternyata menembak, Pak Sambo ini kadif propam, polisinya polisi. Jangankan polisi yang dekat dia, yang di luar jauh pun, ketika dia melawan hukum, perlu diperiksa, diproses. Kenapa ketika dia suruh menghajar, pertanyaan pertama kan, kok suruh menghajar orang gitu? Kenapa nggak diproses secara hukum? Kedua, katakanlah dia ngikutin, berarti kan ngikutin perintah dia kan, hajar. Ya hajar sedang pakai pistol, malah ditembak. Kenapa nggak ditangkap? Si Eliezer nih diborgol. Ikutin lagi pertanyaan berikutnya. Kenapa ketika dia laporkan polisi dari Selatan datang, kok malah dia intervensi? Jangan hanya gitu. Loh, orang ini salah, suruh dia hajar malah menembak. Oke, itu lagi. Kenapa harus dibersihkan? Kenapa dan sebenarnya kenapa? Jadi apa? Ya inilah ketika dia menyatakan permintaan maaf terhadap anak buahnya yang mau OOJ, ya. Diketawain tuh, saya senyum-senyum, galeng kepala, saya seneng tuh lihat Eliezer ya. Mantan jenderal ini diketawain oleh sang Barada gitu kan. Senyum, bohongnya ketahuan gitu. Jadi iya. Ini kalau lihat pernyataan-pernyataan Sambo banyak bahasa-bahasa yang sepertinya diperhalus ya dibandingkan dengan keterangan saksi maupun BAP. Seperti tadi Kang Asep bilang dari tembak dia menjadi hajar dia. Lalu tadi juga saya mendengar memberikan uang menjadi memberikan perhatian khusus. Padahal sebelumnya saksi-saksi bilang Sambo akan memberikan uang dengan jumlah-jumlah tertentu 500 juta dan juga 1 miliar. Nah kalau Anda melihat ini tadi Anda juga bilang bukan mengadili tapi mengkadali pengadilan seperti itu kurang lebih ya Kang Asep. Apakah pengaruh mengkadalinya si Sambo ini akan juga mempengaruhi keputusan hakim nantinya? Lupa dia. Kalau dia masuk kelas kadal, ternyata dinosaurus banyak di pengadilan. Saya lebih dinosaurus lagi gitu kan. Pithecanthropus erectus gue mah ya. Torak gitu. Ya, bayangin tadi. Kan diperintahkan menghajar, malah menembak. Malah mau dikasih duit lagi. Lah, orang berbuat salah-salah. Kita ikutin pemikirannya ya, pemikirannya Sambo.
konsistenan tadi, ya, ketidakjujurannya. Ini kan tes kejujuran sekarang, bukan lie detector, likot sekarang kan. Nah sekarang ketika disesat mengajar, malah mau dikasih duit, walaupun duitnya nggak jadi kan, setelah kejadian loh. Jadi catat, duit itu setelah kejadian, jadi bukan sebelum kejadian. Setelah kejadian mau dikasih duit, lah orang udah nembak mau dikasih duit, suruh dihajar. Kalau saya tempeleng gitu kan, tempeleng. Jadi aneh gitu. Jadi menurut saya ya ini lawakan yang saya katakan dulu kan, lawakan demi lawakan, drama seri demi drama seri, kadal ini seolah-olah kita melihat anak-anak kecil lagi nonton itu kartun. Ya, jadi upaya-upaya ini yang coba dibangun oleh Ferdy Sambo saat bersaksi di persidangan tadi juga yang saya lihat tadi ada upaya dia juga di tengah-tengah kesaksian dia menyelipkan beberapa pernyataan yang humanis dan juga beberapa kali minta maaf. Ini kesaksian rasa pembelaan begitu, meskipun ini langsung disanggah oleh hakim. Nah, apa yang coba dibangun oleh Sambo dalam pernyataan-pernyataan ini nanti kita akan bahas setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Melalui Pos Indonesia, Kementerian Sosial telah menyalurkan dana bantuan dari 3 program Bansos, yaitu BLT BBM, program sembako, dan program Keluarga Harapan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu. Bansos ini tanpa potongan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Gunakanlah Bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok. Manfaatkanlah Bansos dengan bijak dan tepat. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Pesta Lekasi Pedas kembali hadir di Kota Denpasar mulai dari tanggal 9 hingga 11 Desember di Pantai Mertasari Sanur. Dimeriahkan oleh Mahalini, Slang, Leto, dan juga Kotak. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik.
edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Saudara, kekhawatiran Ferdi Sambo usai mendapat laporan atas kejadian yang dialami istrinya di Magelang, Jawa Tengah dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim. Pasalnya meski merasa khawatir, Sambo nyatanya malah pergi untuk bermain bulu tangkis. Kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia. Karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Sudah pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya, yang hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan? Sampai di rumah Saguling, Putri Chandrawati ditanya oleh Ferdi Sambo atas apa yang terjadi di Magelang. Kepada suaminya, Putri mengaku diperkosa oleh Yosua. Ambilkan foto rumah Saguling. Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Saguling, istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saya. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja. Kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu. Ya udah, saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita? Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa
Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan sampai karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Yosua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh,
Gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Kembali di Breaking News Kompas TV, kembali kita juga akan mengulas soal kesaksian Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tadi Sambo bersaksi di hadapan majelis hakim, bersaksi untuk 3 terdakwa, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Kita akan kembali berbincang dengan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim yang juga pakar hukum pidana. Tadi juga kita sama-sama lihat, sama-sama dengar juga soal Ferdi Sambo yang beberapa kali mencoba membangun narasi-narasi pembelaan begitu di depan majelis hakim. Padahal sebenarnya kesaksian Ferdi Sambo ini bukan soal pembelaan, tapi untuk cross-check pernyataan-pernyataan saksi sebelumnya dengan pernyataan Sambo. Apa yang coba dibangun oleh Sambo kali ini di persidangan, Kang Asep? Ya, jadi sebenarnya ini kan pola pemeriksaan saksi, tapi hakim seperti di waktu Eliezer, di kasus KMR, itu memeriksa sebagai terdakwa gitu. Tapi oke lah, terlepas terdakwa isinya kan sama. Cuma yang narasi yang dibangun tuh ujungnya udah ketahuan. Bahwa yang dia lakukan itu adalah dalam rangka membela harga diri, spontanitas, kepahannya. Cuman disayangkan, pertama, yang bersangkutan adalah penegak hukum. Ya. Polisi. Satu itu. Kan kalau polisinya polisi, jangankan polisinya polisi. Polisi itu ketika menghadapi persoalan, katakanlah kita ikuti perkosaan. Perkosaan itu berhina sekali kan. Staf dipanggil. Tadi juga sempat ditanyakan oleh majelis hakim, kenapa tidak langsung lapor polisi begitu? Tidak polisi kan jawabannya malah berputar kan. Nah, oke lah kita ikutin.
lebih menarik lagi, katakanlah betul terjadi, katakan, mohon maaf ya kepada keluarga almarhum Yosua, dia yang melakukan, almarhum Yosua melakukan itu. Kan kalau pejantan tangguh, pejantan original, pejantan betul-betul ayam jago, bukan ayam sayur, ayam goreng, kan harusnya dia yang melakukan sendiri. Pertanyaannya, kenapa harus menawarkan kepada RR, menyuruh kepada Eliezer? Kan yang urusan dia itu sama Yosua, kalau memang Yosua melakukan perbuatan terkutuk itu kan. Kenapa menyuruh orang lain dan kenapa harus membackup? Loh dia jenderal loh, pengalaman wing terbang, wing tembak, jijir kan kalau dipakai oleh polisi itu. Kalau dia ahli tembak, ahli apa, tinggal didor aja kan. Nah itu jadi pertanyaan kan kita. Jadi ada apa sebenarnya? Terus lebih ini lagi nih ya. Katakanlah itu sekarang terjadi perkosaan ya. Terjadi perkosaan itu sekali lagi. Ini kan kita pengalaman lah, saya tahu persis. Orang-orang yang merkosa itu biasanya di LP itu diperlakukannya juga tidak manusiawi, itu kan. Semua. Kan seharusnya kalau diproses tadi, dendamnya selesai kan, kalian melakukan orang lain kan. Aneh gitu kan. Ya, ketika itu melakukan malah istrinya bilang jangan, biar orang nggak tahu. Loh, ini perbuatan sangat hina dina sekali kan. Kurang ajar banget bawahan menghantam atasan, istrinya atasan kan. Ya terlepas apapun harus dibuka, harus ada pembelajaran kan. Dan masih ada proses waktu yang seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya kalau kita jangankan misalkan saya dengar Radit macam-macam, buat tempeleng aja urusan atau kita adu mulut kan. Nah itu juga secara pribadi kan, kalau prosedur hukumnya ya dilaporkan dia itu kan, itu jelas deliknya bukan delik aduan, tapi delik biasa yang parah gitu. Yang menarik lagi gitu kan, tadi seolah-olah dia menangis, biarlah ekstur menangis kan, oh begini berani banget gitu. Itu nampak ya, itu kalau pengalaman saya sebagai hakim ya, sebagai psikolog hukumnya, itu bohongnya kelihatan gitu. Tangisannya tangisan buaya, beda dengan tangisan Eliezer ketika misalkan kejadian sebenarnya, dia sedih membayangkan kawannya dilakukan oleh dia sendiri atas perintah jabatan itu gitu kan. Itu juga memang sangat, saya juga dengan situasi begini ya, ini yang lebih menarik lagi kita kaitkan dengan polisi yang klub 6, dia minta maaf kan, adik-adik saya gini bisa bertanggung jawab. Tapi tadi nampak apa enggak gitu, Eliezer minta maaf. Padahal dia juga menyuruh Eliezer, tidak hanya Ricky dan Kuat begitu ya. Tapi karena Eliezer, boleh dikatakan karena Eliezer sekarang berbalik badan dengan kondisi saat ini, akhirnya narasi yang dibangun lagi-lagi ke Ricky dan juga Kuat, tidak menyinggung Eliezer sama sekali di sidang tadi ya. Jadi acara sekarang itu tadi, Kadal itu sedang meluapkan kemarahannya, kejengkelan, gara-gara lu muka semua. Jadi persoalan terbongkar semuanya. Kan harusnya kalau orang menjadi ya udah deh, gua udah kalah, gua udah salah, tinggal menerima kan, ya artinya. Tapi apa yang dilakukan? Justru dendam itu dinampakkan dengan narasi-narasi yang katakan Darli tadi, membangun narasi seolah-olah ya dia itu hanya menyuruh mengajar, tapi tidak sadar ada ucapan menyuruh menembak satu itu. Kedua, yang dia lakukan sebagai penegak hukum tidak sesuai dengan prosedur. Ya, yang ketiga, pernyataan dia bertentangan dengan ketika diperiksa oleh kode etik. Saya kira mungkin nanti penasihat hukumnya ketika pemeriksaan di etik gitu kan, kalimat itu berbeda dengan di pengadilan. Ya ini juga harus jadi perhatian. Tadi juga soal narasi-narasi yang dibangun oleh Sambo, entah slip tang atau bagaimana. Yang pertama dia mengatakan hajar untuk membunuh Yosua, namun juga ada di akhir kalimat mengatakan tembak. Ini mana yang benar juga masih ambigu, karena sidang sebetulnya tidak boleh ada kata-kata yang ambigu dan harus tegas begitu ya Kang Asep. Kita akan jeda dulu sebentar Kang Asep. Setelah jeda kita akan kembali membahas soal pernyataan Ferdi Sambo di sidang tadi yang bersaksi untuk 3 terdakwa lainnya. Tetaplah bersama kami. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Coplit. Padahal cuaca emang gak bagus. Ayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman.
kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Gatal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi, minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara Ferdi Sambo bercerita ia merekayasa penembakan dinding dan langit rumah di Duren 3 menggunakan senjata Yosua. Tetapi hakim menilai keterangan ini janggal sebab senjata Yosua yang dipakai Ferdi Sambo sudah disita sebelumnya oleh terdakwa Ricky Rizal. Saudara melakukan tadi dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan, saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya, senjatanya Joshua ada di pinggangnya. Diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara, diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui di mana keberadaan senjata Joshua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya yang. Ya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara di mana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit, ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Iya, iya. Betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun Kuat Ma'ruf bahwa senjata senjata Joshua itu sudah diamankan baik yang Steyr maupun yang HS.
Tapi saudara mengatakan tadi, oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Yosua sudah diamankan. Lah iya, maksud saya begini, kan lucu kalau senjata sudah disita, ya kan? Kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil. Tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata. Dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine and Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Dan saudara, kita masih menunggu Ferdi Sambo untuk masuk ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sebelum itu, saudara, ada Ferdi Sambo yang mengaku emosi saat bertemu Yosua dalam rumah. Apalagi Yosua saat itu tak merasa bersalah. Dia lantas memerintahkan Eliezer menghajar Yosua. Ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu, Yosua masuk bersama Kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Chad. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Chad. Kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Udah pasti. Paul, ini 210 nggak? Bentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Copat coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Ternyata lo ya netizen budiman, kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Copat coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman, kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar.
iFit membantu memelihara kesehatan mata. Minum iFit Dari LAPI. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Yang mulia, saya perlu sampaikan bahwa istri saya ini adalah cinta pertama saya di SMP sampai menuju ke pelaminan. Saya percaya 100%, bahkan 1000% keterangan dari istri saya. Itulah yang menjadikan motif saudara melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya sampai saat ini. Demikian yang mulia. Itu motif saudara. Baik. Jadi berdasarkan keterangan dari istri saudara. Demikian yang mulia. Apakah itu benar atau tidak benar, saudara percaya begitu karena kedekatan saudara? Saya pastikan itu benar yang mulia. Baik. Iya, makanya itu. Nah, kalau demikian, kondisi istri saudara kan namanya diperlakukan sedemikian rupa menurut ceritanya, tentulah kondisi psikisnya kan terguncang. Kan diperlakukan seperti itu. Demikian terguncang. Kalau terguncang, kenapa saudara biarkan istri saudara isolasi dan saudara tidak mendampingi? Karena saya belum bisa berpikir dan harus melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam yang mulia. Iya, kan tentu kan ini kan sudah dekat dengan saudara sebagai suami ya, sebagai suami. Tentu fokus saudara kan kepada istri dari fokus saudara, bahkan saudara mengatakan ini cinta saudara pertama sampai 1000% lah. Oke, apa yang dikatakan istri pasti betul kan itu. Dan dalam kondisi demikian, kondisi yang demikian, saudara kenapa enggak saudara ini apa punya itu saya dampingi dulu dia. Karena saya akan mengkonfirmasi kepada Yosua malam itu, dan istri saya juga meminta untuk aib ini tidak diketahui oleh orang lain, karena saya sangat mengerti bahwa ini pasti akan pukulan berat buat istri saya. Kan tadi saudara percaya begitu saja, marah luar biasa, bahkan saudara antara marah, menangis, kecewa, kan begitu. Sampai saudara juga antara menangis atau marah, sehingga saudara juga akhirnya yang saudara lakukan kan memanggil si Ricky kan, panggil si Ricky, panggil si Ricky untuk menghadap saudara. Saudara sampaikan seperti tadi, dan ternyata si Ricky mengatakan bahwa dia
takut, kemudian tidak punya mental atau apa itu katanya, bahasanya demikian. Nah, belakangan saudara panggil si Richard. Ketika si Ricky ini mengatakan demikian, lalu saudara beralih kepada Richard, apa maksud saudara? Saya harus minta pertanggungjawaban dari anggota yang melindungi dan harusnya menjaga istri saya di Magelang beserta keluarga. Karena dua orang inilah anggota yang berangkat ke Magelang. Kenapa tidak mereka sama-sama? Panggil kalau lah minta pertanggungjawaban, ya. Kenapa tidak bersama-sama antara si terdakwa Ricky sama terdakwa Richard ini sama-sama panggil? Pada saat itu saya berinisiatif untuk memanggil yang senior dulu. Yang senior, lah ya makanya kenapa ke senior? Kan gini, kalau saudara minta pertanggungjawaban, tapi kan yang saudara sampaikan bukan demikian. Yang saudara sampaikan bahwa backup kalau si Yosua melawan, kamu berani menembak tidak? Kan gitu. Demikian. Si Ricky-nya tidak berani. Lalu saudara panggil si Richard, panggil terdakwa Richard. Nah, demikian. Ketika panggil terdakwa Richard, maksudnya juga saudara akhirnya mau menyampaikan apa yang saudara katakan semula kan? Iya, yang mulia. Apa yang saudara katakan semula. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika si terdakwa Richard Eliezer datang di Saguling ya, di lantai 3. Ada waktu itu istri saudara? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, istri saudara tidak ada. Ketika saudara menyampaikan kepada si Richard, dan Richard pada saat itu menyampaikan siap. Demikian yang mulia. Siap. Baik. Apa maksud saudara mengatakan bahwa apabila si Yosua melawan, apa maksudnya melawan itu? Karena sepengetahuan saya bahwa apabila anggota akan kita klarifikasi dan masih memiliki senjata, saya harus mengantisipasi itu yang mulia. Mengantisipasi. Apakah selanjutnya, ini kan dari jawaban saudara ya, apabila si anggota itu diperiksa, ya, saudara dia membawa senjata, saudara harus mengantisipasi. Demikian yang mulia. Apakah saudara tanya tidak pada si Richard, senjatanya si Yosua di mana? Tidak terpikirkan untuk menanyakan yang mulia. Tidak menanyakan sama sekali? Tidak yang mulia. Apakah ketika si saudara terdakwa Richard ini berkata siap, saudara juga menanyakan kepada terdakwa Richard ini, senjatamu di mana? Tidak menanyakan yang mulia. Tidak menanyakan? Tidak yang mulia. Saudara juga tidak meminta agar supaya menambahkan peluru kepada senjatanya si terdakwa Richard? Tidak yang mulia. Tidak. Nah, selanjutnya ke Duren 3. Saat kejadian itu kan durasinya kan singkat sekali. Kalaulah saudara itu menghendaki si korban Joshua itu meninggal tidak? Tidak yang mulia. Kalaulah saudara tidak menghendaki korban Joshua itu meninggal tidak, kenapa pada saat di Saguling saudara mengatakan bahwa nanti kalau melawan tembak? Karena dalam pemikiran saya untuk konfirmasi itu apabila ada perlawanan, dan ternyata di lokasi saya melihat dia menjawab pertanyaan saya itu seperti menantang dan tidak meminta maaf atau apapun juga yang saya harapkan, sehingga saya panik dan
mengingat kembali peristiwa itu sehingga saya perintahkan untuk menghajar. Bukan, pertanyaannya bukan itu. Jadi kalaulah saudara tidak menghendaki korban itu meninggal, si Yosua, tentunya nanti pada saat dikonfirmasi kan begitu. Demikian. Tapi mengapa ketika saudara sampaikan kepada terdakwa si Ricky maupun terdakwa Richard itu kalau dia melawan tembak saja? Itu kesempatan terakhir yang harus digunakan apabila memang kondisi terpaksa. Artinya meninggalnya korban itu suatu pilihan. Saya tidak bisa menyampaikan. Artinya kan kesempatan ini kalau terpaksa kan begitu. Ya. Pada saat selesai, pada saat kejadian itu, istri saudara Putri itu ada di mana? Sepengetahuan saya ada di Duren 3. Iya, pada saat saudara ada di Duren 3 itu, pada saat kejadian. Saya tahunya ada di kamar. Ada di kamar. Istri saudara apakah menangis? Pada saat saya masuk, menangis dan sambil menutup telinga, yang mulia. Baik, menangis. Sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Ternyata lo ya netizen budiman, kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go, roll on, go, pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Coplit. Padahal cuaca emang nggak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat sore Sport Lovers, selama 30 menit ke depan saya Tilera Bella bersama Bung Gita Suwondo akan menemani Anda dalam program Sapa Qatar. Kami akan membahas mengenai pertandingan-pertandingan yang sudah dipertandingkan dalam gelaran Piala Dunia 2022. Kita langsung aja membahas Portugal versus Swiss, Bung Gita. Oke. Menang 6-1, menurut Bung Gita apa kunci kemenangan telak dari Portugal? Mereka bermain efektif. Mereka kalau bisa dibilang adalah mereka berani mengistirahatkan Ronaldo. Karena kalau kita lihat dalam 3 pertandingan di mana Ronaldo bermain, mereka seperti tidak bermain lepas. Pada saat mereka menang lawan Uruguay pun Ronaldo sudah dikeluarkan, baru mereka mencetak gol keduanya. Mereka agak sulit mencetak gol karena tumpuannya pada Ronaldo. Kemarin mereka jelas tanpa Ronaldo, kemudian apa yang mereka lakukan adalah memasang pemain usia 21 tahun yang dianggap akan sebagai pengganti Ronaldo. Ramos ini, Gonzalo Ramos dengan 3 golnya dan menciptakan hat-trick pertama di Piala Dunia. Dan ini hat-trick pertama dari seorang pemain di fase knockout sejak tahun 1990. Artinya fase knockout itu sangat sulit sekali seorang pemain untuk menciptakan hat-trick karena ketatnya pertandingan, karena ketatnya persaingan antara tim, dan dia bisa melakukan hat-trick. Dan bukan itu saja, bagaimana dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kalau kita lihat dia mendapatkan sepak pojok sehingga kemudian cetak gol, tapi tampaknya Portugal masih tetap gagah. Kalau tadi Bung Gita bilang ternyata ada peran Ronaldo yang tidak dimainkan, mungkin membangkitkan semangat pemain-pemain muda. Iya, seperti itu, Bung. Akhirnya mereka ingin membuktikan ya. Kalau kita lihat Joao Felix bermain lepas, kemudian yang jelas adalah Bruno Fernandes seperti halnya di Manchester United, dia bermain lepas. Artinya tumpuan permainan ada pada dia sehingga dia bisa mengatur permainan timnya dengan sangat baik dari lapangan tengah. Kemudian seluruh pemain bermain secara bukan sebagai individu tapi sebagai tim. Kalau kita lihat gol keempat mereka lewat Guerreiro tadi, bek kiri mereka juga hasil dari sebuah membunuh Joshua? Tidak ada. Tidak ada. Mematikan si Joshua?
Tidak ada. Tidak ada. Jadi kedua kalimat itu tidak pernah terucap saudara pada saat dialog kedua orang ini ya? Demikian. Apakah informasi pertemuan saudara terhadap kedua orang ini sempat Bapak konfirmasi juga kepada pihak Kuat? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian saksi kan sempat bertemu dengan Kuat ini pertemuan satu-satunya pada saat peristiwa itu. Apakah pada saat saudara meminta saudara Kuat memanggil Joshua, apakah saudara sempat memperhatikan si Kuat ini membawa sesuatu? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Apakah saudara Kuat ini pada saat di tempat kejadian sempat saudara lihat dia membawa pisau misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Membawa tas lempang? Tidak ada. Tidak ada. Lanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, pertanyaan saya, apakah rumah Duren 34 ini memang khusus untuk dilakukan tempat isolasi? Tes. Kalau khusus untuk isolasi bukan hanya Duren 3, tapi Bangka juga biasa kita lakukan isolasi. Maksud isolasi ini menunggu hasil PCR setelah dari luar kota atau dari kegiatan yang terkait dengan kerumunan. Jadi rumah Duren 3 itu nomor 46 itu biasa juga dilakukan untuk tempat isolasi. Termasuk tempat untuk isolasi menunggu hasil PCR itu. Demikian. Sewaktu perjalanan dari Magelang, rombongan Magelang ke Jakarta, apakah saudara saksi ada memerintahkan KM untuk ikut berangkat ke Jakarta? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saudara ada berkomunikasi dengan saudara Kuat Ma'ruf? Tidak pernah. Pada waktu kejadian di Duren 3, apakah saat saudara kan pertama kali masuk ke rumah itu ketemu dengan Kuat Ma'ruf, lalu menyuruh untuk memanggil. Pada waktu saudara memerintahkan Kuat Ma'ruf memanggil Joshua, apakah saudara juga memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan pisau? Tidak pernah. Pertanyaan selanjutnya mengenai perubahan keterangan dari Kuat Ma'ruf. Itu kapan saudara mengetahui dan sepengetahuan saudara siapa yang memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk merubah keterangannya, tidak mengikuti skenario itu? Perubahan keterangan Kuat Ma'ruf. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas, bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with heart.
dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Block Bicycle Pig by Moon Booster. Tanggal 8, saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan waktu tadi saksi sampaikan kalau yang di lantai 3 di Saguling, saudara saksi menyampaikan kepada Richard Eliezer kalau dia melawan tembak saja. Terus saudara saksi sampaikan di Duren 3 hajar cat. Saudara saksi bisa perjelas maksudnya hajar itu seperti apa? Apakah pakai tangan, pakai kaki? Saya saat itu tidak berpikir hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata, tapi kemudian terjadilah penembakan itu, sehingga saya sudah sampaikan ke Richard, saya yang akan bertanggung jawab. Baik, saudara saksi sampaikan bahwa harus ada yang bertanggung jawab. Kenapa waktu itu tidak saudara saksi laporkan kepada polisi? Saya sudah sampaikan di awal bahwa saya mencoba dengan kepercayaan diri untuk, mohon maaf, melindungi Richard dengan cara yang tidak benar. Dan ya itu memang kesalahan saya. Nanti akan saya pertanggungjawabkan pada saat pemeriksaan terdakwa. Saksi sampaikan bahwa saksi akan bertanggung jawab. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam hilang dan masih muda, saudara saksi? Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan atau tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Tadi ulangi pertanyaannya. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan dan tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Saya tidak mengetahui adanya pengakuan seperti itu. Saya mengetahui bahwa Eliezer merubah keterangan
Itu kalau tidak salah di tanggal 5 saya diinformasikan oleh salah satu pejabat utama di Mabes Polri bahwa Richard merubah keterangan di malam hari. Itu yang saya tahu. Kemudian saya dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim sus. Baik, saudara saksi. Selanjutnya, saudara saksi, kenapa pengawal istri dari saudara saksi tidak dari Polwan? Pengawalan tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawalan terhadap istri pejabat utama itu hanya diberikan kepada pejabat utama yang bintang 3, sehingga tidak ada bintang 2 pejabat utama itu yang diberikan Polwan. Iya, karena faktanya ada yang tadi saudara saksi sampaikan di awal, ada yang menjadi driver, ada yang ikut mengawal, kemudian ikut menjaga rumah di Magelang. Oke, baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa istri saudara saksi tidak tahu isoman dengan siapa. Setelah kejadian yang saudara saksi sampaikan bahwa ada pemerkosaan, apakah saudara saksi tidak perlu memberikan perhatian kepada istri saudara saksi, menanyakan dia isoman dengan siapa? Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya sudah tidak berpikir lagi. Saya pada saat itu masih emosi dan tidak bisa berpikir, hanya bagaimana kemudian peristiwa ini bisa diselesaikan, dan saya akan minta konfirmasi pada malam hari ke Joshua. Iya, saudara saksi, di dalam BAP saudara saksi tanggal 8 Agustus saudara saksi menjelaskan bahwa Yosua memiliki tubuh lebih besar dibanding dengan ADC yang lain dan memegang senjata api yang saat itu mendampingi istri saya di Magelang. Istri saya sampaikan akan menjelaskan terkait peristiwa di Magelang setelah tiba di Jakarta. Di sini saudara saksi menyampaikan memegang senjata api. Pertanyaannya, kenapa senjata api tersebut saudara saksi tidak terpikirkan untuk diamankan? Sejujurnya saya juga tidak berpikir akan sefatal itu malam itu. Tidak berpikir sefatal. Baik, majelis. Berikutnya rekan saya kembali. Baik, terima kasih majelis yang terhormat. Terima kasih saudara saksi. Tadi saudara saksi bilang bahwa saudara tidak menyangka begitu bahwa Richard kemudian akan menembak. Tetapi setelah penembakan itu terjadi, saudara saksi kemudian menembak tembok dengan senjatanya Joshua. Pertanyaan saya, berapa jeda waktu antara saudara Richard menembak Joshua dan saudara saksi menembak tembok dengan mempergunakan pistol Joshua? Untuk waktu tepatnya saya tidak bisa hitung, yang jelas sesaat setelah kejadian, mungkin 3 sampai 5 menit setelah kejadian. 3 sampai 5 menit. Saya tidak tahu pasti. Kira-kira ya? Kira-kira 2-3 menit lah. 2 sampai 3 menit. Selanjutnya, dalam berapa waktu jedanya ketika saudara saksi membersihkan, mengamankan TKP tersebut? Saya tidak pernah membersihkan atau mengamankan TKP karena setelah keluar menelpon pejabat dari di Propam, kemudian memanggil Kasat Serse, maka pengamanan dan olah TKP itu sudah dilakukan oleh penyidik. Baik, akan dibuktikan kemudian. Kemudian berapa jeda waktu ketika saksi
memerintahkan para terdakwa obstruction of justice untuk merusakkan CCTV. Obstruction of justice yang di mana ini? CCTV. Kita tahu bahwa CCTV dirusak dan kita ingin tahu penjelasan saudara tentang rusaknya CCTV tersebut. Saya tidak pernah memerintahkan merusak CCTV. Saya hanya memerintahkan kepada AKBP Arif untuk menghapus semua rekaman CCTV yang sudah ditonton oleh AKBP Arif dan kawan-kawan. Baik, pertanyaan berikut, berapa jeda waktu setelah kejadian itu dengan saudara menemui pimpinan? Saya menemui pimpinan kurang lebih jam 22 kalau tidak salah, saya tidak ingat pasti. Malam setelah kejadian. Tapi yang saudara tidak sangkal adalah saudara menembak tembok, begitu ya, 2-3 menit setelah Richard menembak Yosua, begitu ya? Kalau ternyata menurut saudara saksi, penembakan yang dilakukan oleh saudara Richard tersebut adalah keputusan sendiri, saudara kan tidak seharusnya membuat skenario tembak-menembak dengan cara menembak dinding. Saudara ketika itu adalah Kadif Propam. Sudah barang tentu ketika saudara melakukan hal tersebut, maka indikasi bahwa saudara yang merekayasa, merencanakan ini menjadi terlihat. Bagaimana? Mohon penjelasan fakta yang sebenarnya. Saya sudah sampaikan bahwa cerita yang saya buat pasca kejadian itu, saya terpikir bagaimana menyelamatkan ajudan saya. Itu saja, karena saya itu yang kemudian saya sesali bahwa kenapa saya harus melakukan itu, karena pada akhirnya kemudian terungkap. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tampaknya saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami, tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa saudara juga ikut menembak, saudara menolak pernyataan saksi kami atau fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari saudara saksi. Berikut, logikanya jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Yosua, seharusnya Anda sebagai seorang polisi ya, Kadif Propam, Anda yang harus menangkap saudara Richard, memproses hukum saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab. Kalau soal saudara bertanggung jawab, hukumlah yang akan menentukan. Ya. Sebagai polisi berpangkat jenderal ya, seharusnya menurut hemat kami, logika saudara itu lebih kuat daripada feeling saudara, sehingga Anda tidak impulsif dalam merespon laporan istri saudara. Dan oke, saya mencoba untuk merangkai pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda bahwa Anda tidak suruh klien kami yang menembak. Jika begitu, bukankah polisi sekali lagi itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan? Dalam hal ini Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah menerima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan sudah selesai itu. Sekarang kita sisa bagaimana kemudian saya berikan kesaksian kepada adik-adik saya yang ada ini. Saya sudah menerima semua akibat dari yang penasihat hukum sampaikan bahwa saya tidak pakai logika apa segala macam. Itu saya sudah siap hadapi dan saya sudah dipecat dan kemudian sudah menjalani proses hukum ini. Masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau Anda memang merasa bahwa istri Anda dilecehkan, sebagai seorang jenderal polisi, apakah solusinya itu menghajar pelakunya? Itu kan main hakim sendiri. Saya tidak akan berpendapat terhadap pertanyaan ini. Masih ada lagi? Oke, baik. Di Saguling, ketika itu, apa yang saudara katakan kepada klien kami Richard Eliezer? Tadi sudah ditanyakan, jangan ditanyakan lagi yang sudah itu jangan diulang. CCTV
yang di lantai 2, lantai 3 Saguling sekarang gimana? Saya tidak tahu karena setelah patsus saya itu kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sepengetahuan saksi, saudara Yosua itu mati karena perbuatan siapa? Sepengetahuan saya, ya karena penembakan. Kalau kematian itu karena penembakan yang dilakukan Richard, apakah saudara juga memiliki andil dalam kematian Yosua? Nanti silakan hakim yang menilai. Saya tidak mungkin Justru menyampaikan saya itu. bertanya, apakah saudara berdasarkan fakta yang saudara ketahui memiliki andil yang menyebabkan kematian Yosua atau tidak? Harusnya sudah bisa menilai bahwa kalau saya bertanya, Anda menjawab. Kalau saya tidak punya andil, nggak mungkin saya duduk di sini. Langsung saja, pertanyaannya apa saja, jangan ditanyakan pendapat, fakta saja. Kalau masih sudah tidak ada, sampaikan tidak ada. Cukup? Baik, majelis, kami mau bertanya tentang keseharian saudara saksi dengan klien kami Richard. Ya, apakah ketika saudara memerintahkan Richard untuk melakukan sesuatu hal, dia melakukannya dengan tepat atau meleset? Pada saat kejadian atau bukan, sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya semua yang ikut dengan saya pasti akan nurut perintah saya. Bahkan setelah kejadian penembakan pun saya sudah sampaikan tadi bahwa setelah senjatanya disita, saya pinjamkan senjata dia untuk jaga diri. Jadi jangan bilang saya tidak bertanggung jawab terhadap dia. Saya jagain dia. Oke, baik. Dari kami untuk sementara cukup. Terima kasih. Penasihat hukum Ricky. Terima kasih, majelis. Saudara saksi, setelah saksi berbicara dengan saudara White Coffee, yes, White Coffee, diamond besar. Copat coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Enak, jeruk, stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Nonton terus, main terus, teleponan terus, Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabaya. konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Virus PMK udah nggak ada.
virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Sini, aku bantu. Hacau. Nggak sampah. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Moon Booster. Apakah saksi Benny Ali mengetahui peristiwa tembak-menembak dari saudara atau saudara tahu mungkin dari Ricky? Saya menyampaikan ke Karo Propos pada saat di TKP tentang cerita yang tidak benar terkait dengan peristiwa di Duren 3. Maksudnya apakah saudara menjelaskan hanya peristiwa tembak-menembak atau saudara menjelaskan terkait skenario yang sudah saudara buat? Oh, saya tidak pernah menceritakan semua skenario itu kepada anggota-anggota saya. Kecuali, mohon maaf kepada adik-adik terdakwa ini. Baik. Apakah saudara meminta atau memang memerintahkan Ricky dan Joshua untuk mengatur keuangan rumah tangga? Nanti ditanyakan ke istri saya, tapi sepengetahuan saya memang mereka berdua yang mengatur operasional dari... Tapi setahu saudara itu uang saudara atau uang siapa? Ya pasti uang saya lah. Bisa Anda buktikan? Ya saya nggak bisa buktikan, saya di sel. Masih ada lagi? Masih ada majelis. Apakah benar bahwa saksi ingin menarik Ricky tugas kembali di Jakarta? Benar. Lalu siapa yang akan mengurus menjaga anak saudara? Ya, dalam keterangan awal sudah saya sampaikan, saya memanggil kembali Ricky karena salah satu driver sudah sekolah, kemudian saya memanggil untuk pertama memang bergabung dulu di Jakarta, setelah anak saya sekolah offline membantu anak saya di Magelang. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Baik, maksud saya kan Ricky setelah itu kan saudara tugaskan untuk menjaga anak saudara di Magelang. Tadi kan saudara bilang seperti itu. Lalu apakah nanti Ricky ada digantikan lagi apa tidak setelah itu? Oh ya, karena anak saya ini sudah kelas 3, kemudian kami sepakat dengan istri untuk menunjuk satu lagi yang ikut dengan kami mendampingi anak saya yang ketiga yang juga masih sekolah di Magelang, karena rencana anak yang kedua ini akan tes di Semarang. Baik. Tadi saudara menyampaikan, saya hanya mempertegas saja Majelis Hakim.
Saya hanya mempertegas, tadi saudara menyampaikan bahwa saudara memerintahkan Om Kuat hanya untuk memanggil Joshua. Artinya saudara tidak memanggil Ricky seharusnya. Seingat saya minta untuk Kuat memanggil Joshua. Seingat saya ya. Apakah saudara memerintahkan Ricky untuk mengawasi Joshua agar Joshua tidak kemana-mana? Tidak ada. Cukup? Cukup, Ya. majelis. Saudara terdakwa, saksi, mohon maaf. Saudara saksi, tadi pertanyaan terakhir jaksa, saudara merasa bahwa saudara di framing seolah-olah tidak jujur. Gitu kan ya? Yang gara-gara poligraf tadi. Hasil dari poligraf. Ya. Ya kalau memang saudara mau pengen jujur, saya cuma pengen nanya nih pertanyaan terakhir dari saya. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali? Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya, nanti hakim yang akan menyimpulkan. Terima kasih. Silakan, apa yang satu saja? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada 2 bisa. Satu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik saksi, pertama saya tanyakan, saksi tadi sampaikan kalau saksi akan konfirmasi ke korban Joshua ya, malam ya. Selanjutnya saksi ternyata mau main bulu tangkis. Itu untuk bulu tangkis memang harus melewati duren 3. Saya sudah sampai. Sudah dijelaskan tadi saudara jaksa penuntut umum. Baik, pertanyaan selanjutnya Yang Mulia. Baik di Saguling tadi saksi sampaikan ada 2 pertanyaan saksi ya kepada terdakwa Ricky ya. Pertama backup saya, selanjutnya tembak kalau melawan. Apa jawabannya kalau saat untuk narasi mengatakan backup saya? Apa jawaban dari terdakwa Ricky Rizal? Dia tidak menjawab seperti apa waktu itu. Kan saya tidak menanyakan seperti itu. Kan itu pertanyaan saksi. Coba saksi jelaskan di persidangan ini. Apa jawaban dari terdakwa Ricky Rizal? Seingat saya dia menyatakan siap, tidak sanggup. Tidak sanggup untuk yang tembak atau ini kan untuk backup saya juga tidak sanggup. Ini kan perintah. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa Ricky tidak kuat mental. Itu yang dijelaskan saksi di awal pertanyaan. Untuk backupnya yang jangan diulang lagi lah. Yang sudah ditanyakan jangan diulang. Satu kali lagi terakhir. Cukup? Masih ada, Yang Mulia masih ada. Ya. Saat terdakwa Ricky Rizal menghadap saksi di Saguling, apakah saudara Ricky Rizal juga membawa senjata api sendiri? Saya tidak perhatikan dan tidak menanyakan. Oke. Apa jenis senjata saudara cukup. terdakwa? Dia sudah sampaikan tidak tahu. Lanjut saudara penasihat hukum, 1 kali saja. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa kejadiannya cepat sekali. Menurut saudara, waktu kejadian penembakan tersebut, Richard Eliezer mempunyai kesempatan untuk menolak perintah atau tidak? Nanti ditanyakan ke terdakwa. Dengan waktu yang sangat pendek. Iya, saya tidak bisa menyampaikan itu. Cukup ya? Baik. Saudara terdakwa kuat. Majelis melihat barang bukti. Silakan.
Ingin menunjukkan pakaian yang saudara saksi pakai pada saat kejadian yang mana? PDL? PDL? PDL, oke. Oke. Nah, saksi. Untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL, tapi apakah ini saya tidak tahu pasti karena sudah lama. Ya. Ini ada 3 soalnya. Ya, saya juga. Semua PDL ini. PDL jenisnya seperti ini, tapi untuk apakah itu saya tidak tahu. Ini saudara kenal dengan senjata ini? Ya, itu senjata stayer. Apakah ini yang melekat pada ajudan? Melekat pada ajudan. Oke. Ajudan siapa ini? Ya, ajudan yang bergantian. Semua pegang ini atau satu? Semuanya. Semua pegang. Putri apa saksi Putri apa FS ini? Ajudan Bapak saksi yang pegang ini. Ya, pokoknya ajudan. Siapa dia bawa, itu bawa. Ini saudara senjata apa ini, Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Austria Glock berapa? Enggak. Oh ya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya? Membackup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang ya, ambil dari nembak ke punggung Yosua. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara kenal ini? Seingat saya itu senjata Eliezer. Seingat saudara ini senjatanya Eliezer. Kemudian ada peluru. Berapa? Pada saat dari Pak Susanto dan Pak Ben Ali pada saat mengamankan, saudara mengetahui jumlah sisa peluru yang ada di Glock dan di HS? Saya tidak mengetahui berapa sisanya. Jenisnya tahu? Kalau ini 9 mm. Apa? Sama. Sama. Kalau yang ini kaliber 45. Kaliber 45. Senjata jenis apa? Senjata Combat Wilson dan beberapa jenis senjata saya. Ini senjata? Peluru untuk senjata apa ini? Kalau saya lihat ini kaliber 45 karena dia besar. Ini punya saudara? Saya tidak tahu. Oh, tidak karena tahu. Waktu penyitaan saya sudah di Makobrimob. Ini seingat saya senjata yang ada di posko ajudan di Brankas. Pada saat penyitaan saya tidak, bukan saya ini. Oh bukan. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Satu lagi nih Pak senjata. Ini? Satu lagi majelis. Ini saudara kenal? Oh, saya nggak tahu nih. Karena waktu penyitaan saya sudah tidak ada di kediaman. Iya. Yang tadi sepertinya. Iya. Bukan, yang Glock pertama. Ini Glock. Ya. Ini 17. 17. Glock 17. Tapi sarung sudah. Ini saya tidak tahu karena saya tidak ada pada saat penyitaan ini disita dari siapa. Sarung tangan yang biasa saudara pakai kalau kegiatan yang ada di rumah, apakah ini? Seperti ini, latex, sarung warna tangan hitam? ini digunakan oleh ajudan saat melaksanakan antigen.
PCR antigen di rumah. Mereka yang mengadakan itu. Kalau ini baju, ingat baju siapa? Saya tidak tahu. Tidak ingat. Sudah cukup. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, saudara terdakwa Kuat, bagaimana terhadap keterangan saudara Sambo? Ada yang salah, Yang Mulia. Yang mana yang salah? Waktu di dapur, bukan hanya Joshua yang dipanggil, tapi Om Riki juga suruh dipanggil. Ada lagi? Sudah tidak ada, Yang Mulia. Ikut dipanggil oleh saksi? Iya, Bapak tadi. Bagaimana saksi? Saya sudah tidak ingat pasti karena itu cepat. Baik, terhadap terdakwa Eliezer, bagaimana terhadap keterangan saksi Ferdi Sambo? Siap, Yang Mulia. Banyak yang salah, Yang Mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, Yang Mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar adanya, Yang Mulia. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3, Yang Mulia. Yang kedua? Lalu beliau juga membantah tadi, Yang Mulia, tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya 1 kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya, Yang Mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas, Yang Mulia. Terus untuk yang di Duren 3, Yang Mulia, tidak ada konfirmasi kepada almarhum Joshua pada saat di Duren 3. Karena pada saat almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut, Yang Mulia. Itu saja? Siap, Yang Mulia. Dan ada saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga, Yang Mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, woi kau tembak cepat, cepat kau tembak. Lalu yang terakhir, Yang Mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua, Yang Mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Keterangan saksi atas bantahan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Oke, biarkan nanti majelis yang akan menilai ya. Terima kasih, Yang. Terdakwa Riki, bagaimana? Mohon izin, Yang Mulia, ada yang beberapa saya tanggapi, Yang Mulia. Ya. Terkait untuk bergabung kembali menjadi PKO di Propam itu tahun 2021 bukan 2020, terus ditugaskan ke Magelang sekitar bulan Mei 2021 itu sendiri dulu, Yang Mulia, tidak langsung bersama dengan Kuat Ma'ruf, karena Kuat Ma'ruf baru bergabung pada bulan Mei 2022. Terus untuk tadi disampaikan menegaskan aja untuk patwal, memang di pemeriksaan saksi kemarin kami sudah menyampaikan bahwa saya menghubungi patwal dari Magelang, dan itu sudah menjadi kebiasaan perangkat untuk menyiapkan mobil dan lain sebagainya. Satu lagi, Yang Mulia, untuk posisi pada saat terjadi penembakan di rumah Duren 3, saya ingat saya tidak sejajar atau yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo, karena saya ingat saya ada di belakang
Seingat saya juga saudara Kuatma'ruf juga tidak sejajar, tapi ada di belakang yang mulia. Terima kasih. Itu saja ya. Bagaimana saudara saksi? Terkait dengan masuknya terdakwa Riki itu saya terima karena saya lupa kapan dia masuk. Tadi di awal saudara juga sudah menyatakan itu. Demikian. Yang lain? Kemudian yang lain hanya terkait dengan sketsa itu sudah saya sampaikan tadi bahwa itu dinamis. Saya mengingatnya seperti itu. Kalau ada dalam posisi yang lain berbeda di terdakwa, mungkin ada keterangan dari terdakwa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara saksi. Saudara saksi boleh meninggalkan tempat. Silakan pindah ke sini, semua terdakwa. Baik, saudara jaksa penuntut umum, untuk hari Senin itu tinggal ahli. Berapa ahli yang akan dihadirkan, saudara penuntut umum? Hari Rabu maksud saya. Rabu yang akan datang. Kalau hari Senin adalah, silakan para terdakwa pindah sini. Hari Senin adalah saksi Putri Chandrawati yang akan bersaksi. Hari Rabu aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Cadbury Dairy Milk Clickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Virus PMK udah nggak ada. Virus PMK itu masih ada loh. Faktanya, 5 provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Kita harus menjaga kesehatan hewan ternak kita dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak, menyemprotkan desinfektan, dan tetap memantau kesehatan dan kebersihan kandang hewan ternak secara berkala. Mari sama-sama kita basmi PMK dari bumi Indonesia. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum.
Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Block Bicycle Fee by Boost Booster. Pemeriksaan saksi Ferdi Sambo untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah selesai terhitung sejak pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini pukul 17.30, terhitung hampir 5 jam begitu pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo. Untuk ketiga terdakwa, sejumlah pertanyaan telah dilemparkan dari Majelis Hakim, kemudian Jaksa Penuntut Umum serta kuasa hukum dari para terdakwa sehubungan dengan kronologi saat penembakan terhadap korban Nopriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Tadi pada bagian akhir persidangan, Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan permintaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan melalui surat atas pertimbangan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menjaga agar keterangan para saksi ini bisa dijamin begitu di muka persidangan, maka Ricky Rizal yang saat awalnya ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri satu sel bersama dengan Kuat Ma'ruf dipisah. Sehingga akhirnya Ricky Rizal akan ditahan selanjutnya per tanggal 7 Desember 2022 ke Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Jadwal sidang berikutnya untuk ketiga terdakwa akan dilangsungkan lagi pada hari Senin pekan depan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan mendengar keterangan dari saksi Putri Chandrawati yang juga menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Kita coba lihat di sini karena proses sidang sudah berakhir. Para terdakwa akan dibawa ke rumah tahanan masing-masing sebagai pengingat saja untuk Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Posisi masih ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Sementara untuk hari ini, mulai hari ini tepatnya, Ricky Rizal akan dipindahkan penahanannya di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Beberapa poin yang sudah disampaikan tadi, keterangan yang diutarakan oleh Ferdi Sambo saat bersaksi di muka persidangan terkait dengan kronologi kejadian, kemudian hal-hal yang berhubungan langsung dengan masa tugas ketiga terdakwa selama menjabat sebagai ajudan bagi Ferdi Sambo dan juga keluarganya. Kami masih akan melanjutkan breaking news, masih terkait dengan proses persidangan terhadap tiga terdakwa selepas jeda berikut ini. Coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin.
Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Punish White. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sini, aku bantu. Hacau, nggak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Enggak, ini kan dua perbedaan ya. Bahwa klien saya kan berpatokan bahwa adalah tembak. Woi tembak ya, kau tembak. Kalau dia kan hajar kan. Tetapi yang poin penting adalah ada perintah tersebut. Ya kan, ini cuma hanya diksi kata sebenarnya. Tetapi kami berpegangan terhadap keterangan dari Richard Eliezer. Woi tembak ya. Jadi biarlah nanti majelis hakim yang menilai. Berulang kali majelis hakim menyampaikan, biarlah nanti kami yang menilai, Jadi keterangan saksi ini kan banyak yang dia lupa, banyak yang dia tidak ingat. Nah, itu kan tadi ada beberapa catatan dan saya rasa karena tadi live, publik sudah bisa menilai ya. Oke? Tadi Sambo sempat mengatakan bahkan meminta Eliezer. Tidak ada seperti itu ya. Tidak ada. Jadi tidak ada seperti itu karena Ricky dan Kuat juga tidak mendengar itu ya. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada dialog, penembakannya cepat. Tadi dia berulang kali Saudara Ferdy Sambo menyampaikan penembakannya sangat cepat. Oke. Terima kasih. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menyampaikan atau menegaskan adanya perintah tembak cat saat insiden terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Perintah datang dari Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer untuk menghilangkan nyawa Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Saya Tifa Solesa menutup rangkaian untuk Breaking News saat ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Sekarang isi Oreo lebih banyak.